Hello, good afternoon Tribuners. Welcome back with me Kusula Shefa in Indonesia News of Tribun Lampung. We'll present you an updating and interesting information from every place in Indonesia. And here the complete news. The first news is there's a 4 men died no move when the police come to raid at headquarters on the Jerman Road. The police again attacked the area which was suspected to be a drug trafficking site on the Thursday afternoon. The location is located on the Jamal Pursuit Satchway district. From the place, the police secured a number of people suspected of being drug offenders and dozens of other pieces of evidence. Head of the Madhya Police Narcotics Search into Wisnu Nugraha Permata explained that it was raid carried out together with joint personnel. He also explained that the rules for the series perpetrators in addition arresting the perpetrators, he said. His party also secured a number of motorbikes towards left by 10 owners. Wisnu relieved that the location that has been raided and many officers also died possession of messaging device or books. The next news is missing boy in the song River to Tulagagumpur of 5 kilometers from the incident location. MYZ, 20 years old, the missing child in the Kalisong Kauman district, Tulungagung Regency, was finally found Thursday after around 11. The victim was found dead in the Kalisong Stream River, Parung Rejo Village, Kaum district. Today, the 4th day the victim is missing and the search is underway. According to UNIT, today search and rescue team is divided to the 3 teams. The first team was ordered to clear various observations such as tree bamboo clumps that entered the river. The second team used a fibers boat belonging to the Regional Disaster Management Agency search at the river, while the third team to drivers from the piers in the Jasa Tirta, and finally the 5th team was found while walking along the Song River Panggejerung village. At time the 5th team saw the hard fears. The search and rescue team, the pilot left into the boat, put him in a bag. The next news is father killed children in stab wife in the Depok, perpetrators have been to Cianjur. Rizky Novriansah Ahmad, the perpetrators of the murder of child and injuring his wife in Depok, has now been arrested by the police. It's no before committing the different acts and turning out risky and study in Cianjur, West Java. However, after studying risky nature changed to the temperamental and like to be angry and unclear. This was relieved by the riskier's father, Adang Jawari. Adang said he didn't know for sure about the knowledge his son studied in Cianjur. He only admired the risky had told him that they studied in Cianjur. It is at risky the time the teacher died, so his knowledge Chinese difficult to the withdraw. Adang said the risky behavior was often out by the control and he was angry admittedly. Adang tried the various ways to curb his temperament. The next news is the Java police release contract money study source across province. Polisi menelusuri laporan seorang korban transaksi. A number of 11 suspects to network of the certificate money making and dealers were arrested by the police in East Java, Central Java, East Java, and Jakarta. East Java Regional Police and the Directorate of Special Economic Crimes of the Indonesia National Police (PRISKM) had entered coverage across provincial network of the country money makers and dealers. The rules of the
spent very money palsu sebanyak consigning 2 miliar many rupiah. design Sejumlah finance 2 to the miliar uang dealers. palsu tersebut The telah syndicate didistribusikan. was Maksud kami successfully denied after didistribusikan police ke sejumlah daerah di investigation Pulau Jawa, and meliputi report Jawa a Timur, victim of Jakarta, conflict-free Jawa Tengah money hingga Jawa transaction Barat. in Kediri Sementara early last 800 juta October. rupiah uang palsu lainnya berhasil Consequently, diamankan oleh money has kepolisian. been Dari circulated uang by palsu the yang berhasil perpetrator reached diamankan, yang siap edar senilai 1.2 billion, 405 and juta rupiah. meanwhile, the confirmers Sementara uang had palsu find yang sedang a diproses million pencetakannya confidence money senilai ready to 402 circulate juta and rupiah. unfinished computer, various printing, merchandise, and equipment. The syndicate seems to have been presidential youthful from Polisi 2021 menelusuri to laporan October seorang korban transaksi uang 2022. palsu di Kediri awal Oktober lalu. Uang palsu yang sudah The next news is Karawatala obsessive person was recently sleeping in the high bed. Unaccustomed to sleeping in high bed, Nur Sifa Sukmawati, 26-year-old, was asleep. The obesity resident of North Karawi village, Bumakir district, Tanah Lahut, Regency, Sud, Kalimantan, was desperate to get up. For your information, on the Thursday afternoon, Sukma was removed from the floor of his room to a wooded bed above 1 meter high. The woman bed mentioning about matters in the chapel-like table. It was North Kurang village government that was the day before Wednesday. Last night was Sukma's first night sleeping in the high bed. All the time, she slept on the floor. The reason says last week before the night he tied the floor took the right aim was getting back. Therefore, Sukma had to be back into the bed. This 18-year-old girl whose family Kalipuja said that after joining her house was no longer flooded. The next news is 20 years of building on Nickpor's land correlates. The building that stood on the Nickboring land in Sud Bengkulu, owned by Urbanuddin, was willing to be demonstrated by the Mana District Court on Wednesday. The building owned by the Urbanuddins, which stood on the Nickpor's land, to be more willing to demonstrate was accompanying him with the case. This was confirmed by the plaintiff's son went to during the exchange between Mana Wednesday according and although Kurbani has been fighting and on the owned his father more than 20 years and that's never asked. And the next news is the family of the victim of the missing bullied the traffic police forgave the perpetrators. Muhammad Suwardi Samprigi was buried to the Panglima Alim Street Public Cemetery informed to the Baitul Makmur Basque as the Pontianak District, Pontianak City on the today. Based on the observation of the Pontianak Tribune at the location, during the funeral process, alleged family was present. It was clear that the sadness at the whole family face was visible, and the family members were unable to hold back their tears. There was also many officers and the Kalimantan Police, Pontianak Police at the funeral procession. After that, followed by the traditional Batak procession at the funeral home. Victim-wise, Nur Wahyudi Tamarase, the Fragles family had to become apologized for the incident for more direct apology.
Nurwani Tamara and their extended family have to forgive perpetrators' action. Even so, the family expresses the trial legal process would continue as it should be. Well, I think those are the news for today with me, Kusnul Asheva. Don't forget to follow us at the Tribun Lampung News video, Tribun Lampung TikTok, Tribun Lampung Instagram, and Tribun Lampung Facebook for more information. Thank you for watching and have a nice day. Para wisatawan langsung melompat dari kapal untuk bersnorkeling. Di bawah terlihat ikan-ikan berparas cantik, biota laut, dan berbagai rupa batu karang. Tempat terakhir yang kami kunjungi tak kalah indah, yakni Pulau Pasir Timbul. Seperti namanya, pulau ini muncul 3 kali dalam satu hari. Pukul 6 waktu Indonesia Timur, pukul 11 waktu Indonesia Timur, dan 15 waktu Indonesia Timur. Masing-masing sekitar 30 menit. Tepatnya saat air laut surut. Kapal kami menepi di sekitar pasir putih pulau ini yang berada bukan di pinggir daratan, tetapi lebih menjorok seolah muncul pasir di laut. Wisatawan tampak berfoto di pulau ini berlatar pulau roti yang memang bentuknya menyerupai roti. Anak-anak pun terlihat senang bermain pasir putih. Sayangnya hari sudah semakin sore, air mulai pasang dan Pulau Pasir Timbul akan kembali hilang tertutup air. Kami bergegas naik ke kapal dan menuju arah pulang. Lokasi ini adalah destinasi terakhir kami di Raja Ampat. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Kami tiba di Pulau Pasir Timbul, Raja Ampat, Papua Barat. Hamparan pasir tersebut memang benar berada agak ke tengah lautan. Kami semua turun dan berlarian. Bahkan seorang wanita tampak asyik berjoget dan sang suami merekam aksinya menggunakan ponsel. Semua wisatawan sibuk mengabadikan momen menggunakan ponsel, kamera, dan drone.
Kami tiba sekira pukul 15 waktu Indonesia Timur, waktu di mana air surut dan pasir putih ini benar-benar seperti muncul. Menurut pemandu wisata kami, Randy, pulau pasir timbul muncul 3 kali dalam satu hari, yaitu pukul 6 waktu Indonesia Timur, 11 waktu Indonesia Timur, dan 15 waktu Indonesia Timur, masing-masing sekitar 30 menit, tepatnya saat air laut surut. Yang lebih menarik lagi, di ujung pulau pasir timbul ini terdapat pulau kecil menyerupai roti hingga disebut Pulau Roti. Sebelum ke Pulau Pasir Timbul, kami sempat ke lokasi wisata lain di Raja Ampat yang juga tak kalah indah, yakni Pieng Nemo, Telaga Bintang, Arbore, dan Sawandareng. Kami memulai perjalanan dari kota Sorong menggunakan speedboat sejak pukul 8 waktu Indonesia Timur. Pulau Pasir Timbul menjadi destinasi terakhir kami dalam trip seharian di Pulau Raja Ampat. Tribun News Live Update. Tanggal 21 Mei. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat. Menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Berkunjung ke Jam Gadang di kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat menjadi impian banyak orang. Sebagai bangunan bersejarah yang menjadi ikon pariwisata Indonesia, hampir tak banyak orang yang tak kenal dengan menara itu. Terkadang berpose di depan Jam Gadang menjadi sebuah keharusan bila berkunjung ke Sumatera Barat, terutama kota Bukit Tinggi. Tak hanya bagi pelancong dari luar Sumber, namun juga bagi warga Sumber sendiri yang tak pernah bosan berfoto dan menikmati Jam Gadang. Bangunan Jam Gadang terdiri dari 4 sisi seperti persegi panjang yang berdiri dengan lantai dasar mirip tapak bangunan beranjung. Sepintas dari luar bangunan Jam Gadang, setelah tapak bangunan hanya terlihat 4 tingkat. Namun aslinya dari dalam terdapat 6 tingkat. Hal itu karena pandangan mengikuti tiang bangunan yang berjumlah 4 buah setelah tapak dan jendela kaca yang ada pada keempat sisinya. Sebelum menaiki menara ini, terdapat 2 tangga yang berada di samping kiri pintu masuk menara. Pintu masuk menghadap ke arah barat. Setiap tingkat bangunan dihubungkan dengan tangga melingkar yang kian ke atas, kian kecil karena mengikuti pola bangunan yang mengerucut ke atas. Di bagian atas terdapat atap bergonjong 4 yang semuanya berbahan kayu dan penuh ukiran khas Minangkabau. Ruangan paling menakjubkan tentu ruangan yang berisikan mesin-mesin Jam Gadang. Mesin yang disebut-sebut hanya ada 2 di dunia. 1 di Jam Gadang dan 1 lagi dipakai untuk menggerakkan jam raksasa menara Big Ben di London, Inggris, yang juga menjadi kebanggaan negara itu. Beranjak ke bagian puncak menara, terdapat sebuah lonceng berukuran besar. Di tengah-tengah lonceng terdapat tulisan B. Fortman, Rellinghausen, dan IW Germany. Diketahui Fortman adalah nama belakang Bernhard Fortman, si pembuat jam
dan Recklinghausen, nama kota di Jerman, tempat mesin jam ini diproduksi pada 1892. Lonceng ini selalu berbunyi setiap waktu menunjukkan menit ke 00. Misal pukul 8 waktu Indonesia Barat dan sebagainya. Tak hanya lonceng, di bagian puncak juga terdapat sebuah serambi melingkar yang bisa melihat kota Bukit Tinggi dari berbagai sisi. Dari puncak ini tentu bisa melihat bagaimana keramaian pengunjung di pelataran Jam Gadang serta padatnya rumah penduduk di kota Bukit Tinggi. Dari sini juga bisa melihat dengan jelas Gunung Marapi dan Singgalang yang mengapit kota Bukit Tinggi. Yang menjadi generator kota ini adalah Jam Gadang. Oke, Jam Gadang. Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar mengatakan bangunan Jam Gadang ini didirikan pada 1926 dan selesai pada 1927 pada masa kolonial Belanda. Pembangunannya diprakarsai oleh Hendrik Roelof Rookmaker yang ketika itu menjabat sebagai sekretaris di Fort de Kock atau yang kini Bukit Tinggi. Sementara bangunan didesain oleh seorang arsitek asal Koto Gadang Agam bernama Yasid Raijo Mangkuto. Herman mengatakan pembangunannya memakan biaya 21.000 gulden, 15.000 untuk bangunannya dan 6.000 untuk pekerja. Orang nomor satu di Bukit Tinggi itu menyebut menara Jam Gadang ini dibangun tanpa menggunakan besi sebagai penyangga. Sama halnya dengan menara masjid tua di Minangkabau, bangunannya dibangun hanya menggunakan bata merah dengan kapur putih bercampur pasir sebagai perekat. Diketahui mesin jam gadangnya didatangkan dari Jerman oleh Ratu Belanda Wilhelmina sebagai hadiah karena berhasil merebut Fort de Kock ketika itu. Setelah dibangun, jam gadang ini pernah mengalami perubahan bentuk saat pendudukan Jepang dengan bangunan khas negeri Sakura. Pasca kemerdekaan, bangunannya juga mengalami perubahan ke bentuk yang sekarang ini. Hingga berdiri kokoh saat ini, bangunan jam gadang sudah melewati berbagai perbaikan dan renovasi. Berdasarkan catatan yang ada pada gempa darat 2007, bangunan jam gadang pernah mengalami kerusakan cukup parah. Bandul di dalam mesin raksasa patah yang membuat jam terhenti. Dampak gempa Selamat siang Tribuners, saat ini Anda sedang menyaksikan program Live Update Tribun News Siang edisi Sabtu 5 November 2022. Informasi seputar peristiwa yang terjadi di tanah air akan kami hadirkan untuk Anda selama sekira 1,5 jam ke depan. Bersama saya Diamita dan reporter kami dari berbagai daerah di Indonesia, inilah Live Update Tribun News Siang selengkapnya. Kita menuju informasi pertama, Tribuners. Hari kedua konser boyband asal Korea Selatan NCT 127 hari kedua pada hari ini Sabtu 5 November 2022 di ICE BSD, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang tetap dilaksanakan. Namun petugas kepolisian memberikan sejumlah syarat khusus bagi promotor dan juga para penonton. Saat ini kami juga sudah terhubung dengan reporter Tribun Jakarta, ada rekan Ega Alfreda di sana yang akan melaporkan. Silakan rekan. Baik, terima kasih Dia. Betul sekali dapat dilaporkan langsung dari lokasi di ICE BSD Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang, di mana pada hari ini Sabtu 5 November 2022, boyband asal Korea yaitu NCT 127 melaksanakan konser hari keduanya di ICE BSD Kabupaten Tangerang, di mana pada sebelumnya pada hari Jumat tanggal 4 November 2022, konser tersebut dihebohkan dengan dua tragedi, yaitu pertama dengan adanya ancaman serangan bom yang viral di media sosial Instagram, yang akhirnya membuat kepolisian setempat yaitu Polres Tangerang Selatan kewalahan dan juga kelimpungan karena harus segera mungkin untuk mengamankan lokasi kejadian dan juga
langsung memeriksa semua barang bawaan milik penonton yang datang untuk menonton konser NCT 127. Lalu kejadian kedua yakni adanya 30 penonton di NCT tersebut yang ternyata dinyatakan pingsan di tempat saat konser sedang berlangsung, yaitu sekira pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat pada hari Jumat 4 November kemarin, karena adanya aksi dorong-dorongan antar penonton yang sangat antusias dan juga sangat histeris untuk menonton boyband kegemarannya, karena salah satu anggota dari boyband NCT 127 itu melempar merchandise berupa beberapa bola untuk kepada penonton sehingga terjadi aksi dorong-dorongan. Nah, saat malam itu juga Kombes Pol Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Zulpan mengatakan bahwa pihaknya sedang mengkaji ulang apakah konser boyband asal Korea Selatan itu akan dilanjutkan kembali pada hari Sabtu 5 November hari ini, karena memang sejatinya konser tersebut diadakan selama 2 hari, yaitu hari Jumat dan juga hari Sabtu pada hari ini, yang dimana jadwalnya sama, yaitu pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Namun pagi ini dari pantauan tribunjakarta.com, Kapolres Tangerang Selatan AKBP Sarli Solo mengatakan bahwa pihaknya memperbolehkan dan mengizinkan kembali kepada promotor untuk melaksanakan konser hari kedua NCT 127 dengan beberapa syarat, yaitu pertama, promotor harus membuka dan membuat jarak yang lebih luas antara baris pertama para penonton dengan panggung sehingga tidak ada lagi aksi saling dorong-mendorong, dan juga untuk menjaga keamanan dari personel NCT itu tersendiri. Kemudian dari pantauan tribunjakarta.com di lokasi sekitar pukul 9 pagi tadi, beberapa personel, bahkan puluhan personel sudah bersiap siaga sebelum ratusan penonton itu sudah datang memenuhi ICE BSD. Ada juga terdapat beberapa canine atau anjing pelacak untuk mengantisipasi adanya ancaman serangan bom yang terjadi pada hari pertama itu. Lalu polisi juga memperketat pengawasan barang bawaan peserta, dan juga setiap penjuru ICBSD di minimal ada dua penjaga dari Polres Metro Tangerang Kota, dari Polres Tangerang Selatan, dan juga dari security setempat. Lalu ada beberapa pintu darurat yang dibuka, yakni di satu hall itu terdapat 3 pintu darurat yang dibuka bila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Lalu syarat berikutnya, Polres Tangerang Selatan memperbolehkan promotor untuk membuka pintu masuk lebih banyak supaya tidak terjadi adanya aksi dorong-dorongan, dan juga tidak ada aksi lempar-lempar merchandise lagi yang dilakukan oleh personel dari NCT 127. Begitu kira-kira Dea yang dapat dilaporkan dari ICBSD Pagedangan Kabupaten Tangerang. Baik, terima kasih rekan Ega Alfreda untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita menuju kabar berikutnya. Puluhan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Kota Pangkal Pinang menggelar aksi unjuk rasa. Aksi damai dilakukan di depan kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Jumat 4 November 2022 kemarin. Masa mahasiswa ini mengkritisi carut-marutnya perizinan penambangan rakyat dan wilayah izin usaha penambangan rakyat atau WIUPR di Bangka Belitung. Untuk informasi lebih detailnya, kami sudah terhubung dengan reporter Bangka Pos, ada rekan Riki Pratama. Silakan dengan informasi Anda. Baik, ya, dan pemirsa Tribuners dimanapun berada, dapat kami sampaikan bahwa pada tanggal 4 Jumat 2022 kemarin, dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia cabang Kota Pangkal Pinang melakukan aksi unjuk rasa dengan tujuan untuk meminta kepastian atas regulasi terhadap pertambangan rakyat dan wilayah pertambangan rakyat di Bangka Belitung, di mana tuntutan itu mereka tujukan kepada PJ Gubernur Bangka Belitung Ridwan Jamaluddin yang selama ini ingin menghembuskan berkaitan dengan pengaturan pertambangan di Provinsi Bangka Belitung. Namun hingga saat ini PJ Gubernur belum memastikan langkah-langkah yang pasti terkait regulasi penambangan izin rakyat dan wilayah pertambangan izin rakyat yang dilakukan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Mahasiswa yang jumlahnya puluhan ini mendatangi kantor DPRD Provinsi Bangka Belitung pada Jumat sore kemarin untuk mendesak Ketua DPRD dan anggotanya memanggil Gubernur Bangka Belitung untuk memastikan terkait wilayah pertambangan
rakyat yang ada di Bangka Belitung. Mereka juga menuntut pada Presiden untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja PJ Gubernur Bangka Belitung yang dianggap tidak dapat menyerap aspirasi dan meminta untuk dilakukan pemberhentian apabila PJ Gubernur tidak bisa menyampaikan atau mengeluarkan regulasi mengenai wilayah pertambangan rakyat di Bangka Belitung. Kemudian dalam aksi itu disambut oleh anggota Komisi 1 Effendi dari fraksi Golongan Karya yang mengatakan bahwa mereka akan menampung aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dan mahasiswa dari Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Pangkal Pinang. Nanti selanjutnya mereka akan memanggil PJ Gubernur untuk membahas berkaitan dengan tambangan rakyat di Bangka Belitung. Gitu, ya. Baik, terima kasih rekan Ricky Pratama menginformasikan dari Bangka Belitung. Selamat bertugas kembali. Kita menuju Jawa Tengah. Rizky Dwi Darmawan, 22 tahun, warga Sadeng, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, ditemukan meninggal dunia di Waduk Jati Barang. Rizky tidak pulang ke rumah, diketahui sejak Minggu 30 November 2022 lalu. Saat penemuan jenazah korban, keluarga korban pun yang ada di lokasi dan keluarga korban juga telah membenarkan bahwa yang ditemukan adalah almarhum Rizky Dwi Darmawan. Saat ini kami sudah tersambung dengan reporter Tribun Jateng, ada rekan Fajar Syafiq. Rekan, bisa Anda informasikan terkait kasus ini? Terima kasih, Dea. Saat ini saya sedang berada di Kota Semarang. Menurut Humas Kantor SAR Kota Semarang, Nur Mustafa, kronologi kejadian sebelum Rizky Dwi Darmawan, 22 tahun, meninggal dunia karena tenggelam di Waduk Jati Barang. Yaitu pada Minggu malam tanggal 30 bulan Oktober, Rizky Dwi Darmawan beserta 5 temannya sedang melakukan aktivitas atau menongkrong di kawasan Waduk Jati Barang. Namun saat hendak mau pulang, korban terpeleset ke selokan. Setelah itu korban membersihkan badannya di Waduk Jati Barang. Karena setelah membersihkan badan, korban tidak muncul, kemudian dari pihak keluarga melaporkan kejadian tersebut ke tim SAR Kota Semarang. Kemudian pada Senin tanggal 1 bulan November, jenazah di Rizky Darmawan ditemukan oleh petugas pengelola Waduk Jati Barang dalam kondisi terapung di Waduk Jati Barang. Korban meninggal dunia. Keluarga korban yang juga saat itu berada di lokasi membenarkan bahwa jenazah tersebut merupakan almarhum Rizky Dwi Darmawan. Jenazah almarhum Rizky Dwi Darmawan berhasil dievakuasi oleh tim gabungan, yaitu dari Basarnas, PMI, TNI, Polisi, dan petugas pengelola wisata Waduk Jati Barang pada pukul 11 lebih 10 menit. Jenazah saat itu langsung dibawa ke RSUP Dr. Karyadi Semarang. Dalam tim gabungan mengevakuasi jenazah tersebut membutuhkan waktu 20 menit. Untuk kendala yang dihadapi oleh tim gabungan yaitu kendalanya tidak mengetahui laporan bahwa korban itu jatuhnya di titik mana. Untuk jenazah korban pertama kali ditemukan oleh pemancing, kemudian pemancing itu melaporkan kepada petugas pengelola waduk. Ya, terima kasih dia untuk laporan yang saya sampaikan. Baik, Tribuners rekan Fajar juga sudah melakukan wawancara bersama Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Semarang, Mulwahyono. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Untuk proses evakuasi tadi kita butuhkan sekitar 20 menit. Untuk kendala evakuasi? Untuk kendala diawali emang kita dapat laporkan bahwasanya untuk titik duga di mana posisi korban hilangnya emang kita belum mendapatkan laporan karena
awal laporan bahwasanya korban hilang hanya sebatas pamit. Nah, pamitnya ini apakah ini mandi atau kemana kita masih kita telusuri. Namun demikian, karena di seputaran lokasi ada waduk Jati Barang, dimungkinkan korban hilang di seputaran waduk. Betul. Alhasil betul bahwasanya tim tiba mendapatkan laporan dari salah seorang pemancing ya yang menemukan posisi korban sudah mengapung dalam keadaan MD. Selanjutnya kita evakuasi bersama-sama dengan tim SAR gabungan. Selanjutnya kita rujuk atau kita bawa ke Rumah Sakit Karyadi Semarang. Beredarnya video yang memperlihatkan sebuah yang menyerupai pocong di Desa Bangka Kota, Kabupaten Bangka Selatan membuat resah masyarakat. Untuk menindaklanjuti laporan adanya video tersebut, Polsek Simpang Rimba melakukan penyelidikan terhadap video yang viral itu. Pihak kepolisian turun langsung ke lokasi untuk melakukan pengecekan pada Kamis 3 November 2020 malam lalu. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Adi Saputra, reporter dari Bangka Pos. Rekan Adi, bisa Anda informasikan terkait hasil dari pemantauan kepolisian? Ya, selamat siang rekan. Ya, rekan Dea. Ya, rekan Dea, selamat siang. Ya, rekan Dea, pemirsa Tribun News dimanapun berada. Saya akan melaporkan terkait beredarnya video yang menyerupai bentuk pocong yang ada di wilayah Bangka Kota, tepatnya Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan, yang mana pihak Polsek Simpang Rimba, Polres Bangka Selatan mendapatkan laporan dari warga setempat bahwa telah beredar video yang menyerupai diduga pocong yang sempat menghebohkan warga pada hari Rabu 2 November 2022, yang mana pocong tersebut berada di lokasi persimpangan masuk perkebunan PT BSSB pada hari Rabu 2 November 2022. Menindaklanjuti laporan dari warga tersebut, Kapolsek Simpang Rimba Ibtu Junaidi menurunkan personil untuk melakukan pemeriksaan atau melakukan penyelidikan terkait dugaan adanya benda yang menyerupai pocong yang sempat menghebohkan warga sekitar. Kapolsek Ibtu Junaidi seizin Kapolres Bangka Selatan ketika dikonfirmasi bangkapos.com menyebutkan bahwa memang benar pihaknya telah menerima laporan terkait adanya video yang menghebohkan masyarakat Bangka Kota atau Kecamatan Simpang Rimba. Video tersebut beredar di kalangan masyarakat. Hingga saat ini pihak Polsek Simpang Rimba sendiri sedang melakukan proses lidik atau penyelidikan terkait adanya video tersebut. Lebih lanjut, Kapolsek Ibtu Junaidi pun menegaskan kepada anggota untuk melakukan pemeriksaan secara rutin dan melakukan mencari keberadaan barang tersebut, karena hingga saat ini pihak Polsek Simpang Rimba sendiri belum mendapatkan kejelasan apakah memang benar benda tersebut memang pocong atau hanya orang yang menyerupai bentuk pocong. Kapolsek Ibtu Junaidi sendiri pun menghimbau kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati dan tetap waspada, jangan sampai menemukan isu yang tidak yang dapat menggegerkan masyarakat sekitar. Lebih lanjut, Kapolsek Ibtu Junaidi pun menghimbau kepada masyarakat apabila terjadi sesuatu di kalangan masyarakat untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Simpang Rimba atau kepada Babin Kantipmas yang ada di lingkungan masing-masing. Untuk itu, sedangkan pada pelayanan di Polsek Simpang Rimba sendiri atau Polres Bangka Selatan sendiri, saya siap menerima laporan 1 kali 24 jam dengan nomor HP yang telah disebarkan oleh Babin Kantipmas atau Kapolsek Simpang Rimba sendiri.
Saat ini pihak dari Polsek Simpang Rimba dibantu oleh Polres Bangka Selatan sedang melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terkait adanya video yang menyerupai pocong tersebut. Mungkin seperti itu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Adi Saputra untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya di Jawa Timur. Pegawai Negeri Sipil atau PNS Kepala SD Negeri di Kecamatan Manding, Kabupaten Sumeneb, Madura ditangkap tim Densus 88 Anti Teror Polri. Kapsek berinisial AR diamankan bersama sejumlah orang lain karena diduga terlibat dalam aktivitas terorisme. Terkait kasus ini, Bupati Sumeneb mengaku sudah mendengar aktivitas yang bersangkutan sejak 6 bulan lalu dan dilakukan pembinaan. Untuk informasi lengkapnya Tribuners terkait penanganan ini dan juga bagaimana faktanya di lapangan, kami juga sudah terhubung dengan reporter Tribun Madura, ada rekan Ali Syahbana. Silakan dengan laporan Anda. Baik, dia dari Sumeneb melaporkan Bupati Sumeneb Ahmad Fauzi membenarkan dan mengakui sudah soal 1 dari 3 orang yang diduga teroris kelompok Jamaah Islamiyah di Kabupaten Sumeneb 6 bulan sebelumnya sudah mengetahui informasi tersebut, terutama salah satu dari 3 orang yang diduga teroris itu yakni inisial AR. AR ini berusia 52 tahun yang profesinya sebagai ASN dan juga salah satu kepala sekolah di wilayah Kecamatan Manding, Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Hal ini ditangkap oleh Densus 88 pada hari Jumat 28 Oktober 2022. Ahmad Fauzi membenarkan dan mengakui bahwa 6 bulan yang lalu sudah mendengar dan pernah memanggil yang bersangkutan untuk diberikan pembinaan terhadap kelompok Jamaah Islamiyah ini. Cuman ternyata hal itu sudah dicium atau diketahui dan ditangkap oleh Densus 88 dia. Dari tangan tersangka ini, dari tangan AR ini, Densus 88 mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 9 buah kotak amal dan notebook tulisan tangan, fotokopi kitab istibak dan juga buku kecil tanpa sampul. Dan juga selanjutnya kita sudah konfirmasi juga kepada Kasih Humas Polres Sumeneb, AKP Widiarti Sutianintias juga membenarkan penangkapan 3 tersangka yang diduga terorisme asal Kabupaten Sumeneb, yang mana hal ini menjadi kewenangan Densus 88 dan juga sudah dibawa ke Polda Jatim. Selanjutnya dia seperti itu dari Sumeneb melaporkan. Baik, terima kasih rekan Ali Syahbana untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Masih di Jawa Timur, Tribuners, Farida, perempuan 41 tahun asal Dusun Keling, Desa Jumpul Tejo, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo, dibunuh pria simpanannya sendiri. Pelaku bernama Andi Sukarnain, 24 tahun, warga desa Klepek, Kecamatan Sukosewu, Bojonegoro, yang selama ini berjualan di dekat tempat tinggal korban. Pelaku mengaku nekat melakukan aksi sadis itu lantaran emosi kepada korban lantaran diungkit soal utang. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan M. Taufik, reporter dari Surya. Silakan dengan laporan Anda terkait kasus ini. Ya, selamat siang, Dea. Peristiwa pembunuhan terhadap Farida, ibu berusia sekitar 41 tahun di sebuah hotel di dekat Terminal Bumurase, Waru, Sidoarjo, akhirnya terungkap. Ternyata pelakunya adalah seorang pemuda berusia 24 tahun, namanya Andi, dia asal Sukosewu, Kecamatan Bojonegoro, dan ternyata setelah Andi ini ditangkap oleh petugas kepolisian di Blora, perbatasan Bojonegoro dengan Jawa Tengah, Jawa Timur sama Jawa Tengah, dalam pelariannya setelah menghabisi nyawa korban. Dan dalam pengakuannya, Andi ini dengan korban, wanita yang juga sudah punya suami dan punya anak tinggal di Sukodono itu, mereka sudah berhubungan sekitar 3 tahun. Hubungan gelap itu
berlanjut sampai tanggal 1 kemarin mereka janjian ketemu, kemudian masuk menginap di sebuah hotel di Bungurasi itu. Ya, di dalam kamar hotel itulah terjadi peristiwa pembunuhan ini. Pelaku awalnya emosi ketika diungkit masalah hutangnya, yakni uang 2 juta yang dia hutang kepada korban atau pacar selingkuhannya itu. Nah, si korban sendiri mengungkit hutang itu gara-garanya cemburu kepada pelaku yang berhubungan dengan wanita lain. Dari cekcok mulut itu kemudian korban dicekik menggunakan tangan oleh pelaku sampai terjungkal di lantai kamar hotel. Masih tak cukup di situ, kemudian korban dihabisi dengan dicekik menggunakan kerudung milik korban sendiri sampai dia meninggal dunia. Sore harinya tanggal 1 itu korban akhirnya ditemukan oleh petugas hotel sudah dalam keadaan meninggal dunia. Dari sana dugaan pembunuhan muncul karena ada luka di leher korban dan ada bendanya yang hilang, yakni handphone sama sepeda motor korban. Dari situ polisi melakukan pelacakan sampai akhirnya berhasil menangkap pelaku dalam persembunyiannya di Blora. Pelaku sama korban itu dekat gara-garanya pelaku ini asal Bojonegoro, biasa jualan di Jumboterjo, di kampung yang dekat dengan tempat tinggal korban. Demikian laporannya. Baik, terima kasih rekan M. Taufik. Dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro terkait kasus ini selengkapnya. Ini yang membuka kamar, kemudian setelah itu mereka berdua masuk ke kamar dan di dalam kamar terjadi percekcokan antar mereka berdua. Kemudian saudara A ini mencekik daripada korban saudari F, kemudian setelah itu membanting, menjatuhkannya sehingga saudari F terjatuh, kemudian juga dicekik dengan menggunakan hijab, dengan menggunakan kerudung. Setelah itu, setelah dilihat bahwasanya korban sudah tidak bernyawa, saudara A ini melarikan diri dengan menggunakan kendaraan dari milik korban, demikian juga dengan membawa ATM dan uang tunai dan handphonenya. Kemudian untuk pelaku bisa kita amankan di daerah Bojonegoro. Abraham Mate terdakwa kasus penyerangan pos Ramil di Kampung Kisor, Kabupaten Maibrat, Papua Barat dikabarkan meninggal dunia. Terdakwa meninggal di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sorong pada Rabu 2 November 2022 malam lalu. Penasihat hukum terdakwa yakni Leonardo Iji meminta agar jenazah kliennya harus diautopsi untuk mengetahui penyebab pasti meninggalnya. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Petrus Boli Lamak, reporter dari Tribun Papua Barat. Silakan rekan, bisa Anda informasikan terkait update penanganan kasus ini. Baik rekan Dea dan juga Tribuners di mana saja Anda berada, dapat kami laporkan dari Kota Sorong bahwa betul penasihat hukum terdakwa Abraham Mate Leonardo Iji meminta agar jenazah almarhum atau jenazah kliennya harus diotopsi. Hal ini untuk agar keluarga bisa mengetahui secara pasti penyebab kematian Abraham Mate yang merupakan salah satu pelaku atau terdakwa kasus pembunuhan di Pos Ramil Kisor, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat. Untuk biaya otopsi sendiri, pihak penasihat hukum telah berkoordinasi dengan 3 lembaga, yaitu dari Lapas Kelas 2B Sorong, Kejaksaan Negeri Sorong, dan juga Pengadilan Negeri Sorong untuk menanggung biaya otopsi yang kami konfirmasi kisarnya sebanyak 20 juta. Dan otopsi ini tim Polres Sorong Kota mendatangkan
tim forensik dari laboratorium di Makassar. Dan rencananya informasi yang kami dapatkan pada hari ini, pihak lapas sudah memberikan uang atau biaya otopsi kepada pihak keluarga untuk selanjutnya diberikan kepada pihak Polresta Sorong Kota dan dilanjutkan untuk proses otopsi, Tribuners. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa Abraham Mate ini meninggal di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2B Sorong pada 2 November 2022 sekitar pukul 22 WIB atau jam 10 malam. Dan Abraham menurut keterangan dari Kalapas Sorong bahwa beliau sebelum meninggal sempat atau masih mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Sorong dengan agenda pembacaan putusan sela maksud kami, dan pada malam harinya beliau jatuh dan dilarikan ke Rumah Sakit Slewi Solu Kota Sorong, namun nyawa korban tidak bisa tertolong sehingga meninggal dunia. Meninggalnya almarhum Abraham Mate ini membuat penasihat hukum dan juga pihak keluarga merasa shock dan aneh, sehingga mereka perlu melakukan otopsi agar peristiwa atau kematian daripada Abraham Mate itu sendiri memenuhi jalan atau kepastian daripada pihak keluarga. Dan informasinya mungkin pada hari ini proses otopsi akan berlangsung di Rumah Sakit Slewi Solu Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Demikian rekan Dea dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Petrus. Dan Tribuners, rekan kami juga sudah menghimpun wawancara bersama penasehat hukum dari terdakwa Leonardo Iji. Berikut liputan lengkapnya. Bagi kami ini sangat mengagetkan kami. Sesuatu yang bagi kami ini sangat ganjal. Karena kemarin kami baru melakukan proses sidang. Agenda sidang kemarin putusan sela. Nah, setelah pembacaan putusan itu di sore hari, almarhum pulang ke lapas. Setelah itu kami dikasih info, atau disebabkan oleh apa itu tidak jelas bagi kami hingga saat ini. Oleh sebab itu saya sendiri selaku kuasa hukum minta supaya hal ini harus transparan, harus dibuka. Nah, beberapa hal yang buat kami sedikit agak kesal dari keluarga itu terhadap pihak lapas, kejaksaan maupun pengadilan, karena dari malam mulai sampai dengan sore yang tadi kami harus mengancam, kami harus marah, harus ribut, baru mereka datang kemari untuk dengar apa yang ingin kami sampaikan. Kami menganggap bahwa ini tindakan-tindakan yang dilakukan oleh mereka yang sangat tidak menghargai manusia, sudah tidak manusiawi. Ini sudah sangat melanggar etika hak asasi manusia. Ini tidak boleh dibiarkan. Kandang ayam berisi ribuan ekor ternak di Desa Gaponan, Kecamatan Melarak, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur terbakar. Kandang ayam potong milik Darmawan ini terbakar berisi 33.000 ekor ayam. Menurut keterangan dari polisi, ada 4 karyawan penjaga yang tengah berjaga dan tidur di kandang itu saat kebakaran terjadi. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Sofian Arif Chandra, reporter dari Tribun Jatim. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Tribuners. Terima kasih Dea dapat dilaporkan telah terjadi kebakaran di kandang ayam ternak yang berada di Desa Kaponan, Kecamatan Melarak, Kabupaten Ponorogo pada Jumat tanggal 4 November 2022. Kandang ayam tersebut adalah milik Darmawan dan Mawardi yang berisi 33.000 ekor ayam dan semuanya terbakar hidup-hidup. Menurut keterangan polisi, kebakaran terjadi sekitar pukul 4 dini hari, Dea. Saat itu ada 4 karyawan yang tidur di kandang ayam tersebut dan tujuan untuk menjaga kandang tersebut. Kebakaran sendiri bermula dari seorang karyawan yang mukanya itu terjatuhi kotoran dari atap. Saat itu dia sedang tidur, lalu dia terbangun dan mengetahui kandangnya sudah terbakar dan membangunkan ketiga rekannya dan melompat untuk menyelamatkan diri. Nah, untuk diinformasikan Dea, kandang ini terdiri dari 3 sub. Sub pertama berisi 11.000 ekor ayam, begitupun juga dengan sub kedua dan
sub ketiga, sehingga total dari ayam yang ada di kandang tersebut adalah 33.000 ekor ayam. Nah, setelah melompat turun, mereka melihat api berasal dari kandang bagian tengah yang menjalar ke depan dan kemudian ke bagian-bagian kandang yang lain hingga seluruh kandang luluh lantak terbakar oleh si jago merah. Dari keterangan polisi, kandang ini berukuran 12 kali 68 meter dengan 3 lantai rangka beton. Kandang tersebut baru 2 hari sebelumnya diisi oleh DOC atau anak-anak ayam potong berisi 33.000 ekor ayam. Nah, untuk kerugian diperkirakan mencapai 1,8 miliar karena selain ayam dan kandang, api juga membakar 100 kg pakan ternak, 2 unit sepeda motor, 1 unit genset, 5 handphone, 15 unit blower, dan peralatan-peralatan lainnya. Dari dugaan sementara, kebakaran terjadi karena korsleting listrik pada aliran kabel pemanas suhu yang berada di bagian tengah, karena pemanas suhu tersebut selain teralir listrik dan juga ada pemanas dari gas LPG. Pemanas tersebut ada di masing-masing sub yang berjumlah masing-masing sub 3 unit, sehingga total di seluruh kandang tersebut 9 unit pemanas. Begitu dia yang dapat dilaporkan dari Kabupaten Ponorogo. Baik, terima kasih rekan Sofyan Arif Chandra untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dari Jawa Timur kita beralih ke Nusa Tenggara Timur. Tribuners, 3 unit rumah di Kota Maumere ludes terbakar pada Jumat 4 November 2022 dini hari. Atas kejadian itu dikabarkan 1 warga meninggal dunia dan 2 orang lainnya mengalami luka-luka. Saat kejadian, penghuni rumah sudah tertidur. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Maria Mangkung, reporter dari Tribun Flores. Silakan rekan Maria, bisa Anda laporkan terkait insiden ini. Terima kasih rekan Dea, selamat siang Tribuners dimanapun kalian berada. Dapat saya laporkan kemarin Jumat 4 November 2022 dari Kabupaten Sika, ada 3 rumah warga di Kota Maumere mengalami musibah, yaitu ludes terbakar dan 1 orang tewas terpanggang api dan 2 lainnya luka-luka. Peristiwa naas ini terjadi di Jalan Fogorini, RT 02 RW 04. Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Peristiwa ini atau kejadian tersebut menimbulkan 1 warga meninggal dunia dan 2 lainnya mengalami luka bakar yang cukup serius. Korban meninggal dunia adalah Marcelina Martina, usia 74 tahun, sedangkan 2 orang lainnya adalah Petrus Emialus Mada dan juga Agustinus Mada. Musibah ini terjadi sekitar pukul 00:15 waktu Indonesia Tengah. Saat kejadian semua penghuni rumah sedang tidur dan 3 unit rumah tersebut merupakan milik Agustinus Mada, Emilianus Mada, dan juga Maxida Lopez. Dan dia dapat saya informasikan juga kronologis terjadinya kebakaran 3 rumah ini. Menurut sang cucu yang memang tinggal bersama dengan almarhum, yaitu Intan, mengatakan bahwa kronologis sumber api awalnya bermula dari kamar tidur Intan, lalu merambat melalui kelambu tempat tidurnya, dan kemudian meledak. Seketika itu, Intan panik lalu keluar dan lupa membangunkan opa-omanya yang sedang tidur. Dan peristiwa sedih ini membuat Intan lari hingga 4 jam lamanya, kemudian kembali ke TKP, dan ia berpikir bahwa sang nenek atau almarhumah ini selamat. Namun Tuhan berkata lain, pada akhirnya nenek Marcelina pada akhirnya dipanggil oleh Tuhan lewat kejadian yang naas ini. Demikian dia dapat saya laporkan dari Kabupaten Sika, kembali ke studio. Terima kasih untuk laporan Anda rekan Maria, selamat kembali bertugas. Kita menuju kabar selanjutnya. Satuan Narkoba Polresta Jayapura Kota melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah apotek di Kota Jayapura. Sidak itu dilakukan pasca adanya fenomena penyakit ginjal akut atau GGA yang dialami sejumlah anak di Indonesia.
Polisi melaksanakan sidak dalam rangka menindaklanjuti edaran Kementerian Kesehatan dan juga pemerintah pimpinan Polri. Kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Papua, ada rekan Hendrik Rewa Patara di sana. Silakan dengan informasi Anda, rekan Hendrik. Oke rekan Dea dan di mana saja berada, dapat saya informasikan bahwa Satuan Reserse Polres Jayapura Kota pada hari ini Sabtu 5 November 2022 melakukan inspeksi mendadak atau sidak pada beberapa titik yang ada di kota Jayapura ya, di mana inspeksi atau sidak mendadak ini dilakukan pasca adanya fenomena penyakit gagal ginjal yang dialami oleh sejumlah anak di Indonesia. Untuk itu, para personel polisi dari Satuan Reskrim Polres Jayapura Kota ini melakukan inspeksi mendadak di beberapa apotek untuk mengecek secara langsung obat-obat yang sudah dilarang oleh Kementerian Kesehatan ya. Di mana dari wawancara kami bersama Kasat Reskrim Narkoba itu Alam Syah Ali, ia mengatakan bahwa pihaknya melaksanakan sidak dalam rangka menindaklanjuti edaran dari Kementerian Kesehatan dan juga pimpinan Polri. Ya, dan sekedar informasi juga rekan Dea bahwa pihak polisi sendiri mereka membentuk 2 tim yang disebarkan di 17 distributor dan 3 apotek yang ada di wilayah Abipura dan juga kota Jayapura. Ya, di mana mereka turun untuk mengecek secara langsung ini berdasarkan data dari BPOM Jayapura, di mana ada 5 jenis obat. Dan dari 5 jenis obat itu ada 2 obat, yaitu Thermorex Syrup dan Flurin DMP yang masih dalam tahap uji lab dan belum dipasarkan. Sedangkan 3 obat yang sudah beredar di Jayapura yakni Unicep Pop Syrup, Unibaby Demam Syrup, dan Unibeb Demam Drop. Dan di mana dari hasil pengecekan set narkoba, mereka mendapatkan informasi bahwa sudah dilakukan penarikan oleh distributor Papua Sukses Abadi, di mana terdapat dari data yang saya peroleh yakni 569 botol itu untuk Unibaby Cold Syrup 60 ml dan Unibaby Demam Syrup sebanyak 20 botol. Ya, di mana Kasat itu Alam Syah mengatakan bahwa pihaknya melakukan penindakan di lapangan jika ada temuan apotek yang masih kedapatan menjual obat-obat terlarang tersebut. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Hendrik untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita menuju informasi selanjutnya, Tribuners di Jawa Timur. Keputusan pemerintah Kota Malang membeli lahan senilai 26,7 miliar rupiah untuk lahan parkir kayu tangan heritage menuai polemik. Harga yang dikucurkan Pemkot Malang puluhan miliar itu dirasa oleh beberapa pihak terlalu besar. Sebab setelah ditelusuri, harga tanah yang akan dibeli Pemkot Malang ternyata jauh di bawah harga yang disepakati dan dinilai pihak pemilik memanfaatkan situasi. Mengenai informasi ini akan disampaikan rekan Rifki Edgar, reporter Surya Malang. Silakan rekan. Rekan Dea, baik Tribuners, bisa kami sampaikan bahwasanya pemerintah Kota Malang akan membeli sebuah lahan di Jalan Masjid Rahmat atau yang lebih dikenal dengan Kayu Tangan Heritage untuk dijadikan sebagai lahan parkir di sana. Dan proses penandatanganan kesepakatan harga ini telah dilakukan pada tanggal 1 November 2022 kemarin. Akan tetapi setelah ada nota kesepakatan harga antara pemerintah Kota Malang dengan pemilik lahan tersebut, itu ramai atau ada postingan di media sosial dan juga di situs jual beli online akan harga rumah tersebut, di mana kesepakatan harga antara pemilik rumah dengan pemerintah Kota Malang ini senilai 26,7 miliar. Namun yang ada di situs jual beli online tersebut dan rumah tersebut hanya ditaksir sekitar 16,5 miliar, dan hal ini disinyalir oleh beberapa pihak bahwa harga yang dibeli oleh pemerintah Kota Malang ini terlalu tinggi, dan kami
pada Jumat kemarin sempat bertemu dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Bapak Wijaya. Dia menyampaikan bahwasanya proses negosiasi untuk pembelian lahan tersebut telah dilakukan. Bahkan pemerintah Kota Malang telah meminta tolong kepada tim appraisal untuk melakukan appraisal lahan tersebut, dan hasil appraisal tersebut itu telah keluar pada tanggal 26 Agustus 2022 kemarin dengan nilai appraisal sebesar 26,9 miliar. Dan pada tanggal 17 Oktober pemerintah Kota Malang melakukan negosiasi dengan pemilik rumah. Awalnya Pemkot menawar dengan harga 20 miliar namun tidak diberikan oleh pemilik rumah, dan akhirnya bil di kesepakatan di angka 26,7 miliar rupiah. Itu adalah nilai kesepakatan bersama, dan hingga akhirnya pada tanggal 1 November kemarin itu dilakukan tanda tangan kesepakatan sebelum akhirnya ada salah satu, maksud kami ada isu yang berkembang bahwasanya bahwa rumah tersebut pernah diposting di salah satu situs jual beli online dengan harga 16,5 miliar. Namun pada saat kita telusuri baik di postingan tersebut maupun di media sosial tersebut, ternyata postingannya sudah dihapus setelah ada kesepakatan harga. Namun pihak pemerintah Kota Malang tidak ingin langsung, meskipun sudah diharga, namun tidak ingin langsung untuk membayar langsung uang pembelian lahan tersebut. Dan mereka ingin agar problem ini bisa clear dulu, agar bisa aman sebelum nantinya proses transaksi bisa dilanjutkan kembali. Oleh sebab itu, Pemkot Malang juga Bapak Wijaya, Mas kami Kepala Distrik Kota Malang ini akan melakukan komunikasi atau berkoordinasi dengan Kejaksaan dan juga dengan KPK agar tidak ada hal-hal atau yang dikhawatirkan bisa merugikan beberapa pihak atas tanah yang akan didapat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari Kota Malang. Ya. Baik, terima kasih rekan Rifki Adgar melaporkan di Malang, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Kita menuju kabar berikutnya. Babak semifinal turnamen sepak bola Bupati Manokwari Cup 2 berakhir ricuh pada Jumat 4 November 2022 kemarin. Keributan berlangsung saat pertandingan antara PS Mangga 2 kontra PS Lembah Hijau. Wasit terpaksa menghentikan pertandingan yang diselenggarakan di lapangan Kodim 1801 Manokwari. Untuk mengetahui lebih detailnya terkait kericuhan ini, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Papua. Silakan rekan Marvin Raubaba dengan laporan Anda. Dapat saya laporkan langsung dari Manokwari, Papua Barat, bahwa pada Jumat 4 November kemarin berlangsung semifinal turnamen sepak bola Bupati Manokwari Cup yang kedua, yang mana mempertemukan PS Mangga 2 dengan PS Lembah Hijau. Pada pertandingan tersebut diduga PS Mangga 2 yang melakukan protes terlebih dahulu akibat salah satu pemainnya ditegal keras oleh pemain lawan. Tidak sampai di situ, pelanggaran kedua atau protes kedua yang dilayangkan oleh tim Mangga 2 yaitu satu gol yang dianulir oleh wasit yang menyebabkan suasana di lapangan cukup tegang saat itu, dan wasit terpaksa harus menghentikan pertandingan. Turun langsung ke lapangan, Ketua Panitia Penyelenggara, Pak Piton Obia, menyebut bahwa kedua klub bebas melakukan protes asal melalui prosedur yang berlaku sesuai aturan sepak bola, yang mana kedua tim terpaksa harus dihentikan pertandingannya dan menunggu hasil sidang dari Komisi Disiplin PSSI yang berada di naungan Asprof Papua Barat. Untuk mengetahui sidang lebih lanjut, nanti akan diselenggarakan sekitar minggu depan, dan
pertandingan tersebut akan ditunda termasuk partai final yang nanti berlangsung pada tanggal 6 besok di Manokwari. Demikian rekan dia. Terima kasih rekan Marvin untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pasutri berinisial bernama Miranda, 29 tahun, dan Leni, 28 tahun ditangkap warga usai mencuri pada Rabu 2 November 2022 malam. Setelah diamankan dan diperiksa di Mapolres Belitung, warga desa Perawas, Kabupaten Belitung itu diduga melakukan pencurian di sejumlah titik. Satu di antaranya rumah Lazareta Yadi di perumahan Garden City, Desa Dukong, Kecamatan Tanjung Pandang, Kabupaten Belitung. Untuk mengetahui kronologi kejadiannya, Tribuners, kami sudah terhubung dengan rekan Dede Suhendar, reporter dari Pos Belitung. Silakan rekan dengan laporan Anda. Ya, baik Dea dan Tribuners, bisa kami sampaikan pasangan suami istri yang diketahui bernama Miranda dan juga Leni ditangkap oleh warga sekitar karena diduga melakukan pencurian pada tanggal 2 November 2022 lalu. Berdasarkan hasil pengembangan dan penyelidikan dari pihak Polres Belitung, kedua tersangka ternyata pernah melakukan pencurian di sebuah rumah milik korban yang bernama Lazareta Yadi yang terletak di perumahan Garden City, Desa Dukong, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung pada tanggal 1 Oktober 2022 lalu. Berdasarkan keterangan Kasat Reskrim Polres Belitung, Ibtu Edi Purwanto menjelaskan kejadian bermula saat korban Lazareta pulang dari kediaman kakaknya pada tanggal 1 Oktober 2022 lalu. Ketika tiba di rumahnya sekitar pukul 17.00, korban curiga melihat kondisi jendela dapur sudah dalam keadaan terbuka. Kemudian hampir seluruh perabotan rumah tangga yang terletak di dapur juga sudah hilang. Setelah memasuki area kamar tidur, korban juga sempat curiga karena kondisi kamar sudah berantakan mulai dari kasur maupun lemari pakaian. Ternyata hampir seluruh perabotan rumah tangga mulai dari peralatan elektronik sudah raib diambil oleh pencuri. Oleh sebab itu, sampai saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman terhadap kedua tersangka karena berdasarkan dugaan mereka telah mencuri di beberapa titik lainnya selain di rumah korban. Demikian dia. Ya, demikian dia, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Dede Suhendar untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita menuju informasi berikutnya, Tribuners. Pemerintah Kota Padang menggelar simulasi bencana di 2 kelurahan, yakni Kelurahan Lolong Belati dan Kelurahan Purus Kota Padang pada Sabtu 5 November 2022 hari ini. Simulasi bencana gempa dan tsunami ini dalam rangka World Tsunami Awareness Day dan pantauan Tribun Padang, simulasi di Kelurahan Purus digelar di Panggung Pantai Purus, Kota Padang. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Padang, ada rekan Rima Kurniati. Rekan Rima, bisa Anda informasikan bagaimana situasi saat simulasi tsunami ini di sana? Halo, rekan Rima. Baiklah, dapat saya laporkan kepada peringati Tsunami Force Tsunami Awareness Day. Pemerintah Kota Padang menggelar simulasi bencana gempa dan tsunami di 2 kelurahan. Kelurahan ini Kelurahan Lolong Belati dan Kelurahan Purus. Kelurahan ini merupakan kelurahan yang disiapkan untuk kelurahan siap siaga bencana. Kegiatan ini diikuti oleh masyarakat, para siswa, dan juga disabilitas. Untuk Kelurahan Purus sendiri, simulasi dimulai sekitar pukul 9 pagi, yang mana warga yang saat sedang melakukan aktivitas senam tiba-tiba disajikan dengan guncangan gempa. Warga berlarian menuju shelter Hotel Mercure dan dibantu oleh petugas KSB. Dari hasil evaluasi simulasi bencana ini, fasilitas tsunami, fasilitas masih kurang memadai. Untuk itu, pemerintah Kota Padang akan menambah jalur evakuasi tsunami yang berada di
di Danau Cipago, Kota Padang. Danau ini akan dibuat jembatan sehingga masyarakat yang beraktivitas di Pantai Purus ketika terjadi gempa atau tsunami dapat segera berlari ke Hotel Mercure yang mana di sana ada shelter tsunami. Selain itu, kesiapsiagaan warga untuk simulasi ini juga masih kurang, sehingga pemerintah Kota Padang berencana akan menggelar simulasi bencana ini setiap 3 kali sebulan. Itu laporannya, Dia. Terima kasih rekan Rima Kurniati untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita menuju kabar berikutnya. Kantor Kesyah Bandaraan dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP kelas 4 Nunukan melakukan tes urin terhadap buruh tenaga kerja bongkar muat atau TKBM. Kepala BNNK Nunukan Emmanuel Henry Wijaya mengatakan ada 327 sampel urin dilakukan uji menggunakan rapid test narkoba 6 parameter. Hasilnya 11 sampel urin pekerja dinyatakan positif oleh Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten Nunukan. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Febrianus Felis, reporter dari Tribun Kaltara. Rekan Felis, bisa Anda informasikan terkait ini? Baik, rekan Dea dan Tribuners, dapat saya laporkan. Baik, Dea dan Tribuners, dapat akan kembali bahwa sebanyak 11 sampel urin buruh tenaga kerja bongkar muat di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara dinyatakan positif oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nunukan. Kantor Kesyah Bandaraan dan Otoritas Pelabuhan kelas 4 Nunukan bekerjasama dengan BNNK Nunukan menyelenggarakan deteksi dini melalui tes urin pada sebanyak 327 buruh TKBM mulai 6 Oktober sampai 1 November 2022. Sebelumnya, pelaksanaan tes urin dilakukan di Terminal Keberangkatan Pelabuhan Nunukan. Buruh TKBM yang berhalangan hadir pada awal tes urin diberikan kesempatan tes urin susulan di kantor koperasi TKBM dan kantor BNNK Nunukan. Kepala BNNK Nunukan Emmanuel Henry Wijaya mengatakan 320 sampel urin dilakukan uji tes menggunakan rapid test narkoba 6 parameter. Dari hasil pengujian, sebanyak 316 sampel dinyatakan negatif dan 11 sampel dinyatakan positif. Rinciannya 5 sampel positif karena mengkonsumsi obat-obatan dari dokter dan 6 sampel positif mengandung narkotika golongan 1 jenis sabu. Yang menyampaikan BNNK Nunukan siap melakukan pembinaan buruh TKBM yang terindikasi positif narkoba. Menurutnya, tujuan BNNK Nunukan melakukan pembinaan sekaligus pemantauan untuk membantu agar yang bersangkutan pulih melalui program rehabilitasi. Sementara itu, pengawas TKBM dari KSOP kelas 4 Nunukan Robert Tokan menunjukkan pihaknya tidak serta-merta melakukan pemecatan buruh yang terindikasi menggunakan narkoba. Dan Robert beberkan hasil kesepakatan bersama mandor dan pengurus TKBM, buruh yang dinyatakan positif menyalahgunakan narkoba akan menjalani rehabilitasi. Nanti setelah pulih akan tetap dalam pengawasan BNNK, dan bagi buruh TKBM yang hasil urinnya negatif akan dipersilakan untuk bekerja, tapi jika ada yang melakukan kesalahan yang sama, disepakati akan mengambil tindakan tegas oleh baik itu BNNK Nunukan maupun dari KSOP kelas 4 Nunukan. Demikianlah laporan sementara dari Nunukan, Kalimantan Utara. Felix kembali ke dia di studio. Baik, terima kasih rekan Felix untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Satbrimopolda Aceh menyalurkan bantuan sembako kepada korban banjir di Kecamatan Rantau Aceh Tamiang. Hingga hari kelima banjir, personil Brimob Kompi 2 Batalion B Pelopor juga tetap bersiaga di lapangan. Aparat juga membantu mengevakuasi masyarakat yang terjebak banjir.
Untuk mengetahui situasi terkini di sana, Tribuners, kami sudah terhubung dengan rekan Zubir, reporter dari Tribun News. Silakan rekan, bisa Anda laporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, terima kasih Dea, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akibat terjadinya banjir, luapan Krum Aceh Tamiang, hingga hari ke-6 ini jalur transportasi di daerah tersebut terputus, yaitu jalur transportasi dari Sumatera Utara ke Aceh. Hanya mobil-mobil besar yang bisa dilewati, dan untuk saat ini terdapat sejumlah titik pengungsian di daerah tersebut, sehingga sejak beberapa hari lalu aparat keamanan termasuk dengan relawan dan pemerintah setempat terus menyalurkan bantuan untuk para korban banjir. Brimob Polda Aceh dalam hal ini diwakili oleh Kompi 2 Batalion B yang berada di Aramiah, Aceh Timur, yang telah beberapa hari berada di lokasi kemarin, yaitu kemarin pada Jumat, ikut menyalurkan bantuan sembako kepada korban banjir yang berada di Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang. Saat ini dilaporkan informasi terbaru yang kita dapat, daerah tersebut, daerah Aceh Tamiang, hampir seluruh kecamatan, yaitu 13 kecamatan di daerah tersebut terendam banjir. Bahkan Bupati Aceh Tamiang telah menetapkan status darurat bencana di daerah tersebut. Sampai saat ini personil Brimob dari Polda Aceh dan pihak keamanan dari TNI dan Polres tempat serta BPBD dan relawan terus siaga di lokasi banjir, terutama di titik-titik rawan, untuk membantu masyarakat, terutama dalam melakukan evakuasi terhadap warga-warga yang terjebak banjir di rumahnya. Ya, Dea. Terima kasih rekan Zubir untuk laporan Anda dari Aceh Tamiang. Selamat bertugas kembali. Pemerintah Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat melakukan ziarah ke makam pejabat daerah pada Jumat 4 November 2022 kemarin. Kegiatan ini dilakukan bersama sejumlah forum komunikasi pimpinan daerah atau Forkompinda. Ziarah makam merupakan bagian dari rangkaian kegiatan menyongsong hari ulang tahun ke-124 Manokwari yang jatuh pada 8 November mendatang. Untuk informasi kegiatan kemarin Tribuners di Papua Barat, kami sudah terhubung dengan rekan Infak Mayor di sana. Silakan rekan dengan informasi Anda. Ya, terima kasih rekan Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa pemerintah Kabupaten Manokwari dalam rangka menyongsong hari ulang tahun Kota Manokwari yang ke-124, pemerintah daerah melakukan ziarah ke sejumlah makam pejabat atau mantan pejabat Kabupaten Manokwari, yang kurang lebih sekira ada 10 makam yang dikunjungi, antara lain mantan Ketua DPRD Kabupaten Manokwari, mantan Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari, mantan Bupati Manokwari, dan sebagainya, Tribuners. Dan lokasinya daripada makam daripada pejabat ini pun berbeda-beda. Dalam sehari, Bupati bersama rombongan yang diikuti oleh pimpinan daerah atau maksud saya Forkompimda mengunjungi sekiranya 10 makam yang ada di Kota Manokwari. Nah, selain berkunjung ke ziarah juga, Bupati Manokwari memberikan santunan kepada keluarga almarhum yang telah menjabat. Dan selain itu juga Bupati Manokwari juga memberikan peluang bagi para keluarga dari para pejabat yang belum mendapatkan pekerjaan, dan itu menjadi
tanggung jawab daripada Bupati Manokwari sendiri. Tribuners, kurang lebih para pejabat yang dikunjungi ini memiliki letak dasar yang baik untuk kemajuan Kabupaten Manokwari, sehingga Pemda atau pemerintah Kabupaten Manokwari sendiri melakukan ziarah kepada makam-makam yang telah berada di Kota Manokwari. Mungkin demikian dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Dea di studio. Baik, terima kasih rekan Infakmayor untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita menuju kabar selanjutnya, Tribuners. Masyarakat Desa Noinbila, Kecamatan Molo Selatan, Kabupaten TTS menanam jagung di lahan seluas 5 hektar. Kegiatan dipimpin Kepala Desa setempat, yakni Karolus Lakapu, secara gotong royong pada Jumat 4 November 2022 kemarin. Kegiatan menanam jagung ini sebagai implementasi dari instruksi Bupati TTS tentang peningkatan produktivitas dan produksi jagung. Untuk informasi lebih lengkapnya, Tribuners, kami sudah terhubung dengan reporter kami. Silakan rekan dengan informasi Anda. Tribuners, saya melaporkan langsung dari SOE Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tribuners, masyarakat Desa Noinbila, Kecamatan Molo Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dipimpin secara langsung Kepala Desa setempat, Karolus Lakapu, secara gotong royong menanam jagung di lahan seluas 5 hektar. Kegiatan ini berlangsung sejak kemarin dan hari ini. Kegiatan menanam jagung ini sebagai implementasi dari instruksi Bupati TTS tentang peningkatan produktivitas dan produksi jagung. Pantauan Poskupang sendiri, penanaman jagung ini melibatkan kurang lebih 200 orang dari 3 dusun di desa ini. Dan juga ada utusan dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Molo Selatan. Ina Nakmova, penyuluh pertanian Desa Noinbila, dia menyampaikan sistem tanam yang digunakan adalah sistem jajar legowo dengan jarak tanam 40 kali 80 cm. Sementara itu Kepala Desa Noinbila, Karolus Lakapu, dia menyampaikan kegiatan ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti instruksi Bupati TTS yang mengharuskan seluruh desa agar menyiapkan lahan 5 hektar untuk ditanami jagung. Dia juga berterima kasih kepada Bupati TTS yang telah menyiapkan benih jagung. Dalam hal ini benih jagung hibrida pionir sebanyak 75 kg untuk ditanam di lahan seluas 5,3 hektar. Dia menyampaikan apabila benih yang ada kurang, maka pihaknya akan mengintervensi dengan dana desa. Setelah penanaman jagung, pihaknya juga tetap mengantisipasi dengan melakukan penjagaan lahan dan menyiapkan pupuk organik sesuai dengan arahan PPL setempat. Lakapu sendiri menargetkan lahan 1 hektar akan menghasilkan 5 ton jagung. Sementara itu untuk pemasaran hasil panen, dikatakan Lakapu sesuai dengan arahan Pemda akan ada off-taker. Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Camat Molo Selatan Ayub Hermanus yang hadir pada kesempatan itu, dia mengapresiasi sistem tanam gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat. Dia menyampaikan hingga saat ini di wilayah Kecamatan Molo Selatan ada 3 desa yang sudah melaksanakan instruksi Bupati TTS terkait program tanam jagung tersebut. Ketiga desa tersebut dikatakan Ayub antara lain Desa Kesetnana, Desa Oenlasi, dan Desa Noinbila. Sekian Tribuners. Baik, terima kasih rekan Adidini untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Ketua Dewan Rohaniawan atau Dewan Pengurus Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia atau Matakin, XS Budi Tanu Wibowo mengukuhkan Dewan Pengurus Majelis Agama Konghucu Indonesia Kota Manado. Pengurus Makin Manado yang dipimpin Ketua berlangsung di Klenteng Kongzi, Niau, Manado pada Jumat 4 November 2022 malam kemarin. Untuk informasi mengenai kegiatan ini, Tribuners, kami sudah terhubung dengan rekan Fernando Lumbowa, reporter dari Tribun Manado. Silakan, rekan. Baik, terima kasih rekan. Kami laporkan kepada Anda pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 malam, Ketua Dewan Pengurus Majelis Tinggi Agama Konghucu atau Matakin, yaitu Budi Wibisono, melantik dan mengukuhkan pengurus Dewan Pengurus Majelis Agama Konghucu atau Makin Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara. Dan pengukuhan ini berlangsung dalam kebaktian. Jadi sebelum dilakukan pengukuhan itu dilaksanakan kebaktian terlebih dahulu, dan kebaktian ini tidak hanya dihadiri oleh umat Konghucu yang ada di Kota Manado, tetapi juga dihadiri oleh umat Konghucu yang berasal dari Bitung, dari Tomohon, bahkan dari Amurang, Minahasa Selatan. Dan Wali Kota Manado, Andre Ango, hadir juga dalam pengukuhan ini, serta sejumlah pemuka agama Konghucu yang ada di Sulawesi Utara. Dan Tribuners, Ketua Makin Manado yang baru, yaitu Bapak Angel Lintong, menyampaikan bahwa setelah dilantik pihaknya akan sejumlah program prioritas, diantaranya pembenahan rumah ibadah. Kemudian setelah itu akan dilaksanakan kunjungan atau anjang sana ke organisasi-organisasi keagamaan lainnya di Manado sebagai wujud untuk merawat kerukunan dan toleransi di Kota Manado. Karena kita bersama, Kota Manado itu dikenal dengan tingkat kerukunannya dengan semboyan torang semua basudara. Dan Tribuners, Wali Kota Manado sendiri, Andre Ango, menyampaikan bahwa Makin punya tugas berat, yaitu bagaimana menjaga komunikasi antar pemuka agama dan juga untuk menjaga umat agar merawat toleransi dan kerukunan yang ada di Kota Manado. Sementara pimpinan Dewan Pengurus Matakin juga mengungkapkan bahwa Makin Manado yang merupakan Makin yang berada di wilayah paling jauh dari Jakarta, yaitu di utara, merupakan Makin yang sejak dulu turut berperan aktif dalam perkembangan keberadaan agama Konghucu di Indonesia. Karena dari Manado sering lahir pemuka agama Konghucu yang mempunyai reputasi yang cukup baik, yaitu diantaranya keluarga Loho, yaitu Nyong Loho dan lain-lainnya. Demikian kami sampaikan rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Fernando Lumbowa untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Tengah, Tribuners. Siti Mariam, seorang pekerja pabrik garmen di kawasan industri Wijaya Kusuma, tercebur ke Kali Taman Lele Semarang pada Kamis 3 November 2022 lalu. Lokasi persisnya ada di sisi barat Taman Lele atau di depan Gardu PLN Tambakaji, Ngalian, dan korban tercebur ke kali kondisinya cukup curam dengan ketinggian dari jalan raya sekira 10 meter, membuat relawan sempat kesulitan. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Jateng, ada rekan Iwan Arifianto yang akan melaporkan terkait kronologi kejadian. Silakan. Ya, terima kasih rekan Dea dan selamat siang pemirsa Tribuners dimanapun berada. Bisa kami laporkan untuk kronologi kejadian kecelakaan tersebut bermula ketika korban Siti Mariam, seorang pekerja pabrik garmen di Kota Semarang, melaju dari timur ke arah barat. Kemudian diduga korban menghindari kendaraan yang tidak dikenal yang ketika itu hendak melakukan putar arah dari barat ke timur. Diduga korban juga mengalami tidak konsentrasi, kemudian membanting setir ke kiri, kemudian menabrak trotoar dan terlempar ke Kali Taman Lele yang memiliki kedalaman 10 meter dari badan jalan.
Beruntung korban jatuh tepat di aliran kali Taman Lele sehingga tidak mengalami cedera yang cukup parah meskipun terjatuh dari ketinggian sekira 10 meter. Korban hanya mengalami dislokasi di bahu kiri. Namun kondisi tersebut, korban yang terjatuh di dasar sungai menjadi kendala tersendiri bagi relawan maupun pihak-pihak lainnya yang hendak melakukan evakuasi kepada korban. Lantaran kondisi lokasi yang tidak ada akses jalannya, kemudian korban juga sulit berjalan, sehingga relawan menyiasatinya dengan melakukan evakuasi dengan teknik vertical rescue, yang mana korban ditandu, kemudian tubuhnya ditarik menggunakan tali. Setelah dilakukan evakuasi sekira 2 jam, akhirnya korban berhasil diangkat ke atas, kemudian dilakukan penanganan medis oleh ambulan Hebat Semarang. Setelah itu korban dirujuk ke Rumah Sakit Primaya Kota Semarang untuk penanganan medis lanjutan. Informasi yang kami himpun, ternyata ketika itu korban juga sedang baru saja mengantarkan anaknya ke rumah sakit, sehingga korban ketika itu hendak berangkat kerja, kemungkinan ada semacam tergesa-gesa, kurang konsentrasi, sehingga korban mengalami kecelakaan tersebut. Begitu, Dea. Baik, terima kasih rekan untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali rekan Iwan. Tribuners, kami juga sudah mendapatkan keterangan dari sanipan warga setempat terkait kecelakaan ini. Selengkapnya kami tampilkan. Masih berapa lama, Pak? Ya kurang lebih ada 2 jam 3 jaman. 2 jam 3 jaman, ya, Pak? Kurang lebih gitu. Itu lama sekali. Lama sekali. Kendalanya apa, Pak? Kendalanya dia itu kalau ngantuk. Ngantuk. Itu nabrak trotoar itu langsung diam 24 itu. Sendirian atau gimana? Sendirian. Sendirian. Dari sana ya? Timur. Timur. Kaget apa, Pak? Di klakson? Kemungkinan ngantuk Pak gimana? Langsung nabrak trotoar itu, Pak ya? Langsung jebur ke kali. Hanya tubuhnya yang kejebur ya? Ya. Itu kali apa namanya, Pak? Ini kali Taman Lele. Kali Taman Lele. Taman Lele, ya. Taman Lele. Bapak Sanipan. Sanipan, Pak ya? Matur suwun, Pak. Badan Anggaran DPRD Sulawesi Utara dipimpin Ketua DPRD Franciscus Andi Silangen mengadakan rapat bersama jajaran Pemprov. Rapat ini beragendakan pembahasan rancangan APBD 2023 dan berlangsung di ruang rapat paripurna Gedung Cengkih. Adapun sesuai proyeksi APBD Sulut 2023 turun dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk informasi lebih detailnya akan dilaporkan rekan Rio Nur, reporter dari Tribun Manado. Silakan rekan dengan informasi Anda. Ya, terima kasih rekan Dea. Jadi DPRD Provinsi Sulawesi Utara mengadakan rapat dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara membahas anggaran pendapatan dan belanja daerah 2020 untuk 2023, di mana di sini terjadi pengurangan cukup signifikan dibanding tahun lalu, dari 4 triliun kini tinggal 3,8 triliun. Proyeksi ini pun membuat Badan Anggaran DPR sedikit khawatir karena banyak program yang akan dihelat di 2023 sementara anggarannya turun, di mana salah satu program yang menjadi andalan pemerintah provinsi adalah yang menekan inflasi dan menanggulangi krisis pangan, potensi krisis pangan akibat kondisi global yang akibat perang Ukraina Rusia, di mana di sini Badan Anggaran DPRD mendesak pemerintah provinsi untuk mengurangi atau merasionalisasi anggaran-anggaran yang dianggap kurang bermanfaat bagi masyarakat. Semisal James Oak dari fraksi PDIP meminta agar anggaran belanja pengadaan mobil dinas itu dihilangkan. Begitu juga dengan anggaran-anggaran seminar-seminar, pertemuan-pertemuan yang seringkali diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Selain itu, Amir Liputra dari fraksi PKS, dari fraksi Nyur Melambai, politisi PKS ini meminta agar kalau memang tidak memungkinkan anggaran untuk masyarakat ditambah, maka Dewan dan pemerintah provinsi sudah harus memikirkan bahkan bahkan bisa memangkas anggaran makan minum pemerintah, termasuk DPRD Sulut sendiri. Bahkan Amir Liputra menyampaikan mereka rela makan ubi
ubi kayu dan minum air mineral saja saat ada rapat-rapat DPRD. Selain itu juga DPRD juga menuntut pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah karena tahun ini tahun 2020 ini ada salah proyeksi di mana pendapatan daerah itu direvisi sampai 200 miliar lebih. Artinya awalnya ditargetkan tapi ternyata tidak tercapai sehingga DPRD meminta pemerintah daerah agar memproyeksi lebih baik lagi dan memaksimalkan potensi pendapatan yang belum sempat digarap pada tahun-tahun sebelumnya. Rapat ini masih akan berlangsung beberapa kali. Ini sudah tahap kali kedua diselenggarakan. Masih ada lanjutannya lagi, pembahasan apalagi menyangkut pokok-pokok pikiran aspirasi masyarakat yang masuk ke DPRD yang tengah diperjuangkan oleh para legislator ini. Sekira ada sekitar 300 aspirasi atau pokok pikir yang masuk dalam pokok pikiran pembahasan APBD 2023. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Rio Nur untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Kepulauan Riau. 6 artis Batak ibu kota akan mengguncang panggung musik Batam di Stadion Temenggung, Batam pada Sabtu hari ini 5 November 2022 sore. 6 artis Batak itu yakni Dorman Manik, Randy Simbolon, Erik Sihotang dan juga trio Style Voice. Menyapa masyarakat Batam dan masing-masing artis itu akan melantunkan 7 lagu terbaiknya. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait acara ini, Tribuners, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Batam. Ada rekan Beras Lumban Tobing di sana, silakan dengan informasi Anda. Oke, baik. Selamat siang rekan Dea, selamat siang Tribuner. Perlu kami informasikan bahwa sore nanti begitu akan berlangsung konser Batak ataupun tepatnya konser musik Batak yang akan diselenggarakan di Stadion Temenggung Abdul Jamal Kota Batam. Nah, Tribuners, dalam konser ini akan dimeriahkan langsung oleh 6 artis begitu. 6 artis tersebut trio Style Voice dan artis Rani Simbolon, Dorman Manik hingga Erik Sihotang, adiknya Judika Sihotang begitu. Nah, jadi dalam konser nanti mereka ataupun masing-masing akan membawakan 7 musik album terbaiknya begitu untuk menghibur para penggemarnya di Kota Batam. Tak kalah menarik Tribuner seperti yang disampaikan trio dari Style Voice bahwa dalam konser nanti ada lagu album terbaru yang akan dibawakan mereka tentang pesan moral untuk memerangi narkoba begitu. Jadi mereka mengajak para rekan-rekan ataupun warga Batam untuk bisa hadir dalam konser tersebut. Nah, konser akan berlangsung pada pukul 4 sampai dengan pukul 22 waktu tempat. Nah, saat ini persiapan tengah dilakukan oleh panitia begitu. Tentunya ini konser ataupun juga festival budaya nantinya. Mungkin demikian rekan Dea. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Beras untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Dan informasi tadi Tribuners sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update Tribun News siang hari ini. Dan saya Diamita beserta kru live update siang yang bertugas pamit. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Juga membuat bangunan miring 2 derajat dan retak kecil di beberapa bagian. Otoritas setempat melakukan perbaikan serius untuk menanganinya hingga pulih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live up. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Selamat datang di Akuarium Raja Ampat, Pulau Sawandarek. Begitu teriakan dokumentator wisata kami, Putu, saat speedboat tiba di Pulau Sawandarek, Raja Ampat, Papua Barat, Minggu 3 Juli 2022. Tanpa turun ke daratan, kami langsung bersiap dari dalam kapal untuk melakukan snorkeling. Bahkan seorang wisatawan bernama Edward sepertinya sudah tak tahan ingin melihat indahnya dalam laut. Dia pun langsung melompat. Sang pemandu menyiapkan peralatan snorkeling seperti jaket, masker, dan kacamata snorkeling. Sungguh indah melihat dalam laut pesisir Pulau Sawandarek. Yap, benar, seperti melihat akuarium. Air yang jernih membuat mata kita bahkan tanpa kacamata snorkeling bisa melihat jelas keindahan dalam laut Raja Ampat. Warna-warni ikan dengan beragam jenis, batu karang bermacam bentuk dan unik, dan berbagai biota laut lain yang sangat memanjakan mata. Tak hanya snorkeling, sejumlah wisatawan juga melakukan diving hingga ke dasar laut. Pulau Sawandarek merupakan satu dari sejumlah tempat terbaik untuk snorkeling dan diving di Raja Ampat. Keindahan Raja Ampat yang berlokasi di ujung barat Papua ini dikenal hingga berbagai pelosok dunia. Untuk bisa mencapai pulau ini, Anda harus menggunakan transportasi laut yang ditawarkan oleh sejumlah travel perjalanan wisata Raja Ampat di Kota Sorong. Jadi, bagi Anda yang ingin berwisata, cukup di Indonesia aja. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live up. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Kota Padang memiliki destinasi wisata yang menarik untuk dijelajahi. Dari wisata alam, budaya, hingga kuliner. Mengunjungi Kota Padang belum lengkap rasanya kalau belum datang ke Jembatan Siti Nurbaya. Jembatan Siti Nurbaya terletak di kawasan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat. Menghubungkan antara Gunung Padang dan kawasan Kota Tua. Jembatan Siti Nurbaya, salah satu ikon wisata Kota Padang.
Nama jembatan ini diambil dari satu legenda Minang, yakni Siti Nurbaya. Untuk jembatan Siti Nurbaya ramai dikunjungi saat sore hingga malam harinya. Di sisi kiri dan kanan jembatan Siti Nurbaya ada penjual jagung bakar dan pisang bakar. Dari jembatan Siti Nurbaya, pengunjung dapat melihat pemandangan ke arah Muaro Padang dan kapal-kapal nelayan yang berada di Batang Arau. Bagi yang ingin mengunjungi jembatan Siti Nurbaya, dapat memesan transportasi online karena untuk transportasi umum seperti angkot tidak tersedia rute ke sini. Untuk jarak jembatan Siti Nurbaya dari Pantai Padang tidaklah jauh, hanya berkisar kurang lebih 1 km. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Halo Tribuners, waktu sudah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Langit tampak mendung dan tak lama kemudian hujan pun turun. Satu persatu dari kami menaiki speedboat dari Pelabuhan Usaha Mina, Sorong, Papua Barat. Yap, pagi itu Minggu 3 Juli 2022, kami akan berkeliling seharian di Raja Ampat, pulau yang berada di ujung barat Papua. Perjalanan kali ini akan dipandu oleh pemandu wisata kami bernama Randy. Keseluruhan bersama awak kapal berjumlah 14 orang. Mereka berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Solo, Jawa Barat, Sumatera Utara, juga mereka dari Papua. Sebelum perjalanan, pemandu rombongan mengingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Deru suara mesin speedboat terdengar cukup kencang. Sampai-sampai kami harus mengeraskan suara ketika berbincang agar terdengar satu sama lain. Setelah menempuh perjalanan sekira 2,5 jam, akhirnya kami sampai di lokasi pertama, Piai Nemo. Tempat ini menjadi favorit banyak orang dalam mengabadikan momen. Gerimis tidak menyurutkan kami untuk menaiki tangga berbahan kayu hingga sampai di puncak spot berfoto yang sudah disediakan. Sesampainya di puncak, saya langsung menghela napas dalam-dalam. Takjub melihat betapa indahnya deretan batu karang yang tingginya hingga beberapa meter di atas permukaan air. Batu karang tersebut seperti membentuk pulau-pulau kecil dan indah. Pemandangan yang sangat eksotis ini tersohor hingga penjuru dunia loh Tribuners. Piai Nemo sebenarnya sangat akrab dengan masyarakat Indonesia karena pemandangan deretan karang berbentuk pulau ini ada di uang kertas Rp100.000. Sayangnya tiba-tiba hujan turun cukup lebat. Kami pun bergantian turun mencari tempat berteduh di beberapa simpang tangga yang sudah disediakan seperti gazebo. Di tengah hujan, kami beristirahat di shelter sambil menikmati air kelapa.
Sejumlah warga pulau sekitar tampak berjualan seperti kelapa muda, pernak-pernik, ikan-ikan kering, kopi, dan lainnya. Kemudian kami kembali ke kapal untuk melanjutkan perjalanan. Syukurlah hujan pun reda sebelum sampai di lokasi kedua Tribuners. Kami tiba di Telaga Bintang. Untuk meraih puncak pun tidak sejauh Piai Nemo, namun medannya cukup berat. Kami harus menaiki batu-batu karang yang keras dan tajam. Harus bergantian lantaran jalurnya hanya cukup untuk satu orang. Sampai di atas, kami bisa melihat batu karang tinggi yang membentuk seperti pulau-pulau kecil. Dan seperti namanya, kami bisa menyaksikan telaga berbentuk bintang. Di bawah airnya terlihat sangat jernih. Kami bisa melihat batu karang serta ikan-ikan dengan mata telanjang. Tak lama rombongan melanjutkan perjalanan menggunakan kapal, yaitu ke kampung wisata Arborek. Menurut Putu, fotografer wisata kami, lokasi ini adalah kampung wisata pertama yang ada di Raja Ampat loh. Arborek masuk 10 besar desa wisata terbaik di Indonesia. Daya tarik lain tempat ini adalah memiliki dasar laut yang sangat menawan. Anda bisa bersnorkeling, melihat karang dan berbagai biota laut. Selamat datang di Akuarium Raja Ampat. Yap, inilah Pulau Sawandarek. Pemandu rombongan mengajak untuk langsung bersnorkeling. Peralatan sudah disiapkan, seperti kacamata hingga masker snorkeling. Para wisatawan langsung melompat dari kapal untuk bersnorkeling. Di bawah terlihat ikan-ikan berparas cantik, biota laut, dan berbagai rupa batu karang. Tempat terakhir yang kami kunjungi tak kalah indah, yakni Pulau Pasir Timbul. Seperti namanya, pulau ini muncul 3 kali dalam satu hari. Pukul 6 waktu Indonesia Timur, pukul 11 waktu Indonesia Timur, dan 15 waktu Indonesia Timur. Masing-masing sekitar 30 menit. Tepatnya saat air laut surut. Kapal kami menepi di sekitar pasir putih pulau ini yang berada bukan di pinggir daratan, tetapi lebih menjorok seolah muncul pasir di laut. Wisatawan tampak berfoto di pulau ini berlatar pulau roti yang memang bentuknya menyerupai roti. Anak-anak pun terlihat senang bermain pasir putih. Sayangnya hari sudah semakin sore, air mulai pasang dan Pulau Pasir Timbul akan Terus ketemu lagi sama Firda Ananda di live update travel edisi Sabtu 5 November 2022. Seperti biasa akan ada berbagai rekomendasi kuliner hingga destinasi wisata dari berbagai wilayah di Indonesia yang akan dilaporkan oleh jurnalis kami dari lapangan. Dan selengkapnya hanya di live update travel. Kita ke berita pertama, Saudara. Masyarakat Ekonomi Syariah atau MES DIY menggelar Jogja Halal Festival 2022 di Jogja Expo Center dari tanggal 3 hingga 6 November 2022. Kegiatan ini mendapat dukungan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno yang turut hadir pada Jumat 4 November. Sandiaga menyatakan bahwa Jogja Halal Fest merupakan acara yang membangkitkan semangat dari para pelaku ekonomi, terutama ekonomi kreatif syariah. Ia berharap melalui event ini dapat meningkatkan sisi pemasaran, pembiayaan, dan juga dari segi networking para peserta sehingga tercipta peluang usaha dan lapangan kerja baru. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jogja. Ada Santo Arya akan melaporkannya. Silakan rekan Santo. Baik, terima kasih rekan Firda. Selamat siang Tribuners. Dilaporkan dari Yogyakarta bahwa masyarakat ekonomi syariah
atau MES DIY menggelar Jogja Halal Fest 2022 di Jogja Expo Center dari tanggal 3 sampai 6 November nanti, dan acara ini dapat dukungan dari Sandiaga Uno yang merupakan Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dalam kesempatan kehadiran Pak Sandiaga Uno, dia menyatakan bahwa Indonesia adalah negara penduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia. Namun pada tahun 2035, jumlah populasi tersebut akan terkejar negara lain seperti Pakistan, Bangladesh, Nigeria, dan India yang pertumbuhan jumlah penduduknya lebih cepat daripada Indonesia. Maka dari itu, negara dengan penduduk mayoritas Muslim terbesar ini sangat disayangkan malah banyak mengimpor produk halal dari negara lain. Menurutnya, produk pasar makanan halal terbesar di dunia yang diklaim dicapai oleh Indonesia mencapai 146,7 miliar US dollar. Namun Indonesia juga mengimpor produk halal dari beberapa negara lainnya. Padahal saat ini mayoritas penduduk Indonesia ini adalah Muslim dan terbesar di dunia. Dan dengan demikian, Indonesia merupakan eksportir produk halal terbesar baru nomor 5 di dunia, dan saatnya Sandiaga Uno minta kepada seluruh masyarakat agar Indonesia menjadi pemain kunci dalam industri halal syariah ke depannya. Dan untuk memperkenalkan produk-produk halal di kancah internasional, Kemenparekraf juga telah bekerjasama dengan beberapa negara dengan menampilkan produk-produk UKM di G20 nanti, yang produk-produk UKM termasuk produk-produk UKM halal yang sudah terkurasi, tersertifikasi, dan akan dikenalkan oleh beberapa negara seperti Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, dan lain sebagainya. Dan dalam kesempatan itu, Sandiaga Uno juga menyatakan bahwa Muslim Kreatif Ekonomi adalah bagian dari industri halal, di mana produk, fashion, kuliner, keuangan, hotel, syariah, jasa tur, travel, buku, film, musik semakin mendorong pertumbuhan tren ekonomi syariah di Indonesia. Menurutnya, terkhusus menyoroti pariwisata halal itu tidak bertujuan untuk mensyariahkan suatu destinasi wisata, tetapi justru menambahkan layanan kebutuhan dan menambahkan amenitas daya tarik, aksesibilitas, serta memenuhi pengalaman kebutuhan dan keinginan wisatawan Muslim, seperti makanan halal, tempat beribadah, termasuk fasilitas Muslim friendly lainnya. Dalam kesempatan itu, Jogja Halal Fest mengundang 300 tenan yang ada di DIY dalam beberapa produk halal seperti finance, property, hospital, media, entertainment, farmasi, kosmetik, personal care, food, fashion, tourism, chemical, logistik, dan lain-lainnya. Harapannya masyarakat dapat teredukasi kesadarannya tentang produk halal, terjadi kerjasama antara industri keuangan dengan industri halal, dan semakin banyak masyarakat di Yogyakarta khususnya untuk memproduksi produk-produk halal. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Santo Ari dari Tribun Jogja atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Menparekraf Sandiaga Uno. Berikut liputan ke Anda. Kedua, dalam ingatan saya yang Halal Fest pertama dilakukan di 2018-2019 yang lalu dan sangat sukses. Harapan kita ini akan meningkatkan sisi pemasaran, pembiayaan, dan juga dari segi networking para peserta sehingga tercipta peluang usaha dan lapangan kerja. Ada ancaman resesi global tahun depan, tapi saya yakin kalau kita fokus kepada ekonomi domestik kita dan ekonomi syariah, kita akan mampu untuk mengatasi resesi dan justru akan menjadi kontributor dalam penciptaan 1,1 juta lapangan kerja baru tahun ini. Pak Heru ada yang mau disampaikan? Cukup? Bu Elan, Terima kasih Pak Menteri sudah hadir pada siang hari ini, dan harapannya ke depan akan mensupport kegiatan supaya benar-benar kita menjadi pusat produsen halal dunia, khususnya di industri kreatif. Mungkin nanti ada baik pusat ekosistem epicentrum produsen halal dunia, karena kita negara dengan penduduk Muslim terbesar tapi masih banyak mengimpor produk-produk halal kita. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan.
Aksi Opera Lebona mewarnai Pekan Raya Sulsel di Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 4 November. Pada pentas kali ini, Opera Lebona mementaskan cerita legendaris Romeo dan Juliet versi Toraja, yakni Lebona dan Pairengan. Eksekutif produser Srianti Iren mengatakan pentas kali ini terinspirasi dari dua insan yang saling mencintai, yakni cerita legendaris Lebona. Dengan adanya pementasan ini, Srianti Iren berharap cerita legendaris Lebona ini juga bisa mendunia. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur. Ada Kristiani Tandi akan melaporkannya. Silakan rekan Kristiani. Baik, jadi pada pekan Opera Lebona menghadirkan sebuah cerita legendaris Sana Toraja yang dimana Lebona dikenal sebagai sebuah cerita yang sangat melegendaris karena kisah romans yang dihadirkan oleh cerita tersebut. Pada pekan Sulawesi Selatan, Opera Lebona menghadirkan sebuah kisah yang berhasil memukau penonton. Pada pentas ini, silakan dilanjutkan rekan Kristiani. Halo rekan Kristiani, bisa mendengar kami dari studio? Aksi Opera Lebona mewarnai Pekan Raya Sulsel di Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 4 November. Pada pentas kali ini, Opera Lebona mementaskan cerita legendaris Romeo dan Juliet versi Toraja, yakni Lebona dan Pairengan. Eksekutif produser Srianti Iren Pailang mengatakan pentas kali ini terinspirasi dari dua insan yang saling mencintai, yakni cerita legendaris Lebona. Dengan adanya pementasan ini, Srianti Iren berharap cerita legendaris Lebona ini bisa juga mendunia. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur. Ada Kristiani Tandi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Kristiani. baik, aksi Opera Lebona kembali mewarnai Pekan Raya di Sulawesi Selatan yang digelar di Hotel Claro Makassar. Kegiatan ini berlangsung kemarin Jumat tanggal bulan 11 2022. Pada pentas kali ini, Opera Lebona mementaskan sebuah cerita yang cukup melegendaris dari Tanah Toraja, yaitu Lebona, di mana kisah ini menceritakan tentang kisah dua insan yang saling mencintai, yang terkenal dengan cerita Lebona dan Pairengan, yang kemudian dikenal oleh masyarakat Tanah Toraja
sebagai kisah Romeo dan Juliet versi Toraja. Sriyanti Iren Pailingan yang menjadi eksekutif produser dari cerita ini mengharapkan cerita ini dapat menjadi sebuah cerita yang menjadi cerita legendaris yang mendunia. Dan adanya pementasan ini, Sriyanti Iren berharap cerita ini bisa terkenal seperti cerita yang dikenal oleh masyarakat seperti kisah Ila Galigo. Pada pementasan kali ini merupakan pementasan pertama yang kemudian nantinya akan dipentaskan di Rumania. Namun pentas perdana diadakan di Pekan Raya Sulawesi Selatan. Cerita ini memang terkenal oleh kisahnya yang berbau romantisme, di mana dua orang yang saling berjanji, yaitu Lebona dan Pairengan, yang kemudian berjanji untuk hidup semati. Namun pada akhir kisah mereka harus berakhir dengan tragis. Kisah ini kembali diangkat dengan sebuah pementasan yang memukau oleh Opera Lebona. Baik, terima kasih rekan Kristiani Tandi dari Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari eksekutif produser Sriyanti Iren Pailang. Berikut liputan untuk Anda. Mendunia seperti cerita Ila Galigo. Kali ini yang kita bawa mengenai legenda di Tanah Toraja. Lomba lari maraton atau WIKO Manokwari Run 10 km dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Manokwari ke-124 resmi digelar Sabtu 5 November. WIKO Manokwari Run 10 km ini diikuti 500 peserta dan dilepas langsung oleh Wakil Bupati Manokwari Edi Budoyo. Penyelenggara Manokwari Run 2022 Suryati Faisal mengatakan kegiatan ini merupakan lanjutan dari tahun lalu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua Barat. Ada Safwan Ashari Rahrusun yang akan melaporkannya. Silakan rekan Safwan. Ya, baik Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, bahwasannya penyelenggaraan lomba lari maraton atau Manokwari Run 10 km resmi digelar di Kabupaten Manokwari, yang mana menyasar pada beberapa kelompok, termasuk kelompok atlet dan juga kelompok anak-anak muda di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat pagi tadi. Nah, penyelenggaraan ini disambut baik dan diikuti oleh kurang lebih 500 peserta dan dilepas langsung oleh Wakil Bupati Manokwari. Nah, kegiatan ini dibuat untuk merangsang anak-anak muda dalam rangka menyiapkan generasi muda untuk mengukir prestasi di event-event olahraga, khususnya di lari maraton ataupun olahraga lari di Kabupaten Manokwari dan juga di beberapa event di Provinsi Papua Barat termasuk di Indonesia. Nah, selain itu pada saat diwawancarai, para penyelenggara berharap agar event ini bukan hanya diselenggarakan oleh orang-orang yang di luar sistem pemerintahan, namun juga disambut
oleh pemerintah, baik pemerintah dinas olahraga dan juga KONI, sehingga bisa dilakukan terus-menerus dalam rangka menyiapkan generasi untuk mengisi kegiatan di event-event PON dan juga event-event lain di Indonesia, bahkan di internasional begitu. Selain itu, mereka juga berharap agar event ini bukan hanya dilaksanakan hari ini saja, namun bisa dilaksanakan di tahun-tahun berikutnya, sehingga bisa menyasar pada anak-anak muda dan kelompok-kelompok yang lebih luas lagi di Kabupaten Manokwari untuk menyiapkan generasi muda yang akan mengikuti kegiatan-kegiatan untuk mengharumkan nama Kabupaten Manokwari ke depannya begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan Sofwan dari Tribun Papua Barat atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Suryati Faisal, penyelenggara Manokwari Run 2022. Dan berikut liputannya untuk Anda. Harapan kami seperti tahun lalu yang sudah mengadakan run yang dimana pesertanya 100, dan tahun ini hasil dari evaluasi tahun lalu yang kita menambah volume pelari yang sekitar 500 peserta. Harapan saya ini untuk kedepannya agar bisa lebih maksimal dan bisa lebih tepat sasaran. Tepat sasaran dalam arti begini, betul-betul itu memang pencinta lari, atlet lari yang banyak mengikuti. Kami sih sebenarnya rencana tahun depan itu mungkin sasarannya lagi kaum muda. Kan tadi ini sudah di kategori laki-laki, perempuan, dan angkatan. Nah, dari hasil tahun ini, evaluasi yang hari ini kami lakukan, kayaknya kami ada ide dari panitia-panitia kalau ke depan itu melibatkan. Bingung mau kemana akhir pekan ini di Kabupaten Bangka Barat, tepatnya di Kampung Iklim Teluk Rubiah, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, adalah objek wisata yang menjadi pilihan. Objek wisata itu bernama Kampung Iklim. Di sana pengunjung dapat bersantai dan bercengkrama bersama keluarga sambil pantai, menikmati matahari tenggelam, serta menikmati jajanan di sana. Selain dekat dari pusat keramaian, tempat di sana juga terbilang bersih dan aman untuk anak-anak bermain. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos. Ada Yuranda yang akan melaporkannya. Silakan rekan Yuranda. Iya, Firda, bisa saya sampaikan. Selain tempat sejarah dan berbagai tempat peninggalan Bung Karno dulu, di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini memiliki wisata yang tidak kalah menariknya dengan tempat wisata yang lain, yaitu Kampung Iklim. Di mana Kampung Iklim ini terletak di Kelurahan Teluk Rubiah, Tanjung, Kecamatan Muntok, yang tak jauh dari tempat keramaian para penduduk di sana. Pengunjung bisa langsung mendatangi pantai ini, langsung menuju ke arah pasar tradisional Mentok, dan tak berapa jauh dari sana akan menemukan letak pantai ini. Pantai ini terbilang bersih dan aman untuk anak-anak bermain lantaran tempatnya dibangun dengan sedemikian rupa dan ada pagar yang menghalang ke laut, sehingga saat anak-anak bermain di sana merasa aman. Tak lupa juga di sana banyak jajanan yang dijajah oleh UMKM, dan para pengunjung di sana bisa menikmati sambil memandang pantai dan matahari terbenam. Fasilitas di sana pun sudah mumpuni, termasuk dengan tempat kursi bersantai, meja, dan berbagai hal yang lainnya. Tak jauh dari situ ada kolong Kampung Iklim, yang dimana kolong itu bersih dan airnya berwarna hijau ketuaan. Tempat itu cocok untuk spot foto para Instagramable, kami para pencinta foto sangat cocok untuk berfoto di sana. Pengunjung juga bisa menikmati
berbagai keindahan dan nelayan yang sedang mencari ikan juga terdapat ada. Di sore hari tempat ini sangat ramai dikunjungi, apalagi saat akhir pekan. Selain itu, tempat ini juga merupakan tempat perkumpulan para ibu-ibu dan anak-anak yang melakukan kerja kelompok atau diskusi untuk mengerjakan tugas mereka. Seperti Yanti, 56 tahun, pengunjung di sana mengatakan ini merupakan tempat favoritnya yang setiap akhir pekan mereka datang sini bersama keluarga, sekedar bercengkeraman dan bercerita tentang seminggu yang lalu. Mereka sambil menikmati kuliner yang di sana, yang ada dijual di sana, dan menghabisi akhir pekan mereka. Demikian, Firda, yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Yuranda dari Bangkapas atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari 36 tahun. Halo, selamat siang Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah di Berita Selebritis Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Luna Maya yang ingin mencari model yang tak hanya cantik fisik saat ia menjadi juri. Luna Maya ditunjuk menjadi dewan juri dalam ajang pencarian bakat Indonesia Next Model Sykes 3. Ia sudah 3 kali dipercaya menjadi juri dalam acara tersebut. Luna mengungkapkan keinginan menghadiri model yang cantik tak hanya dari fisik. Menurut Luna, Indonesia memiliki talenta berbakat yang bisa menunjukkan kecantikan alami tanpa dipandang dari fisiknya saja. Senada dengan Luna Maya, Ivan Gunawan yang juga dipercaya sebagai salah satu dewan juri ini mengatakan bahwa model Indonesia punya tampilan yang sangat menarik untuk di luar negeri. Berikut wawancara dengan Luna Maya. Penilaian yang kita mau kasih juga kita udah kadang-kadang tanpa harus di brief kita udah kayak oh penilaian kita ternyata sama, jadi ya aku bisa bilang ini paling oke sih. Mulai dari sisi aspek dari entertainment ada, dari koreografer, dari memang seorang yang sudah lalang buana di dunia entertainment, industri fashion, Mas Panca, Igun yang seorang juga fashion designer tapi juga seorang entertainer gitu, dan memang sudah tidak jauh dari dunia hiburan, bahkan dunia model dan juga fashion di industri ini. Dan kalau bisa dibilang Gani juga adalah seorang model internasional ya, pemenang INTM Asia's Next Top Model, dan juga punya banyak pengalaman sebagai model tidak hanya di Indonesia tapi di luar. Dan memang formasi ini bisa dibilang menurut aku yang paling lengkap, yang paling cocok, yang paling klop. Dan kita juga sangat-sangat kita udah sangat mengerti satu dengan yang lainnya, menilai chemistry-nya udah dapet, penilaian yang kita mau kasih juga kita udah kadang-kadang tanpa harus di brief kita udah kayak oh
penilaian kita ternyata sama. Jadi ya aku bisa bilang ini paling oke sih. Paling the best ya. Baik, berikutnya untuk Ivan Gunawan atau Igun. Panas. Mentoring tuh waktu kita judging itu kita benar-benar mentoring tuh lebih ke psikologi dan juga mental mereka dan bagaimana mereka juga bisa punya jiwa kompetisi yang bisa lebih apa ya keluar gitu. Karena Ya, selain teknik. Berita selanjutnya, Ibunda Akban Risi laporkan mantan suami atas dugaan kasus mafia tanah. Ibunda artis Akban Risi Julia hari ini menyambangi Barreskrim Mabes Polri untuk membuat laporan kepolisian terkait kasus dugaan mafia tanah. Julia didampingi kuasa hukumnya Kamarudin Simanjuntak untuk melaporkan mantan suaminya Tommy Risi. Kamarudin menjelaskan Tommy diduga telah melakukan dugaan tindak pidana pemalsuan akte autentik, yaitu berupa membuat surat kuasa jual yang diduga isinya palsu. Surat kuasa jual itu berkaitan dengan dua aset properti milik berupa rumah milik Yulia senilai total 160 miliar. Tommy juga diduga membuat akta jual beli palsu, padahal Yulia tidak pernah menandatangani surat tersebut. Akibat palsu itu, peralihan kepemilikan yang tadinya atas nama klien ibu saya berubah menjadi atas nama orang lain, jelas Kamarudin. Satu rumah seharga 60 miliar, satu rumah lagi 100 miliar, lanjutnya. Ditambahkan Tommy juga berupaya melegitimasi tindakan tersebut dengan memasukkan gugatan untuk Yulia. Kendati demikian, Yulia mengaku tak tahu dirinya digugat oleh mantan suami tersebut. Berikut wawancara dengan pengacara Kamarudin. Pernah dikenal oleh klien saya, bahkan notaris sendiri juga telah meninggal. Yang ada hanya protokolernya. Kemudian ada juga pembuatan akte jual beli palsu. Nah, klien saya pun tidak pernah membuat akte jual beli itu. Ada dua surat kuasa jual, ada dua akte jual beli palsu. Kemudian akibat daripada surat kuasa jual palsu ini maupun akte jual beli palsu ini terjadi peralihan kepemilikan tanah dan bangunan berdasarkan dua sertifikat. Jadi tadinya sertifikat kepemilikan atas nama klien saya berubah menjadi atas nama orang lain. Nah, ajaibnya pelaku ini menjual kepada karyawannya. Karyawannya ini saya investigasi atau selidiki gajinya 6 juta per bulan. Dengan gaji 6 juta per bulan bisa membeli aset 2 unit seharga kurang lebih 160 miliar. Satu seharga 60 miliar, satu unit lagi 100 miliar. Ajaib toh, karyawan dengan gaji 6 juta per bulan bisa membeli 2 unit tanah bangunan di Panglima Polim sama di Sriwijaya seharga 160 miliar. Kemudian untuk berita selanjutnya, Nikita Mirzani kini mendekam di balik jeruji besi. Elsa Syarif justru ucap rasa syukur. Nikita Mirzani kini tengah mendekam di balik jeruji besi. Ya, Nikita Mirzani seperti yang diketahui telah ditahan oleh buntut dari laporan dugaan pencemaran nama baik. Nikita Mirzani diketahui ditahan pada Selasa 25 Oktober 2022. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Serang, Freddy D. Simanjuntak, dan hal itu pula yang menjadi salah satu cara mencegah Nikita melarikan diri. Nikita pun ditahan di rutan kelas 2B Serang, Banten. Dirinya bahkan dimasukkan ke dalam sel yang berisi 8 orang. Penahanan Nikita ini justru membuat banyak orang terkejut. Namun, nyatanya ada pula yang senang mendengar kabar Nikita Mirzani dibuih. Berikut wawancara dengan Elsa Syarif. Apakah itu dipus segera selesai dan bisa disidangkan pasal 55-nya Undang-Undang KUHP itu mungkin tersangkanya lebih banyak, dan kemudian kita menunggu juga kasus Mahkamah Agung itu dengan pihak kepolisian. Saya nggak pernah itu karena saya percaya dengan keadilan
dari Allah Subhanahu Wa Taala, jadi saya nggak perlu tanya-tanya kalau memang itu harus jalan enggak, berarti Allah nggak ridho gitu. Masih menyimpan dendam nggak sih sama Aduh, nggak perlu bagi saya, karena dia tidak akan, kalau memang itu karakternya, dia tidak akan insaf atau menyadari bahwa dia salah. Ya, itu jadi nggak perlu kita menghakimi bahwa dia salah atau tidak salah. Nanti biar aja hakim yang benar yang menghakimi. Jadi kan banyak. Ibu sebagai praktisi hukum melihat kasusnya sendiri seperti apa sih, bukan antara Niki dan Dito ini, Bu? Iya kan, kalau itu kan dari penyidikan, kemudian kejaksaan, ya kan, tinggal di persidangan aja untuk penentuan jalannya persidangan. Karena saya hanya melihat bagaimana dia melakukan video yang mengata-ngatai Dito. Saya nggak kenal juga sama Dito, dan itu kan nggak benar. Dia juga nggak kenal, dan itu bukan urusan dia. Orang yang pengusaha, bisnismen, kalau dibilang penipu kan orang jadi akhirnya bisnisnya hancur. Tentunya Berita selanjutnya dilaporkan ke Barreskrim, pihak Mario Teguh bantah sebagai leader dari robot trading Mnet 89. Pihak Mario Teguh membantah tegas mengenai tudingan sebagai leader dari robot trading Net 89. Bantahan Mario Teguh ini disebut mewakili oleh sang kuasa hukum Elsa Syarif. Pihak Mario Teguh pun membantah adanya aliran dana yang mengarah kepadanya terkait robot trading. Banyak hal-hal yang mana ada uang di Pak Mario Teguh saya tegaskan tidak benar. Jelas dari Elsa Syarif. Elsa Syarif menerangkan bahwa Mario Teguh hanya mengisi kelas konsultasi bisnis di Billion Group. Dalam konsultasi tersebut, Mario Teguh juga tidak memberikan saran para pengikut kelasnya untuk melakukan transaksi di Billion Group atau Net 89. Seperti yang diketahui, Mario Teguh bersama dengan beberapa public figure lainnya dilaporkan ke Barreskrim Mabes Polri atas dugaan tindak penipuan robot trading Net 89. Berikut wawancaranya. Korban 230 orang korban kehilangan uang. Jadi kita nggak mau bikin story lagi, dia udah rugi kita mau lapor. Mungkin dia nggak ngerti. Jadi dengan penjelasan ini mereka bisa ngerti, dan kita nggak mau nyusahin orang. Apalagi Pak Mario Teguh kan sekarang memang sifatnya pengabdian di YouTube, dan juga pekerjaannya juga tiap anytime selalu ke umroh, ke tanah suci. Jadi tentunya kalau hal nggak benar ya pasti tidak hasilnya juga nanti akan hilang sendiri. Terima kasih. Di Net 89 sendiri Bapak sebagai apa sih Pak? Kan udah dibilangin nggak ada hubungan apa-apa, nggak ada. Tadi saya udah jelasin, karena itu saya kasih pemberitaannya, tidak ada hubungan apapun. Itu pun juga di Billions Group itu juga bukan pemilik, itu komunitas, bukan pemilik PT. Berita terakhir, sadar akan panggung hiburan ini hanya sementara, pesulap Limbat merambah usaha kuliner sate kambing khas Tegal. Limbat resmi membuka usaha rumah makan sate kambing khas Tegal di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Kamis 3 Oktober 2022. Istri Limbat, Susi Indrawati, ia menyebutkan suaminya membuka usaha ini berkat kecintaan keluarganya pada sate kambing khas Tegal. Ditambah, keluarga pesulap 50 tahun itu memang berasal dari daerah Tegal, Jawa Tengah. Alhasil tak heran jika bagi Limbat ada istrinya dan juga istrinya, sate kambing khas Tegal ini punya tempat istimewa. Rupanya, usaha kuliner yang dibuka Limbat ini sudah direncanakan sejak lama
Namun akibat kesibukan, Limbat Paru sekarang berkesempatan membuka usaha rumah makan sate khas Tegal. Berikut wawancaranya. Suka makan kambing atau gimana? Parah ini senior kambing, makan kambing. Justru itu makanya kita buka sate kambing Tegal itu karena dia pelopor utamanya hobi makan sate kambing. Tapi jangan salah, dia harus batibul di bawah 3 bulan. Karena yang umur segitu tuh satenya kambingnya tuh dagingnya tuh enak banget. Kalau orang Jakarta bilang bule bilang tuh juicy gitu. Orang Tegal bisa ngomong juicy kan sih? Empuk ya. Empuk. Ya, gampuk nontak lagi satenya. Bun, yang membedakan warung sate Master Limbat dengan warung Tegal lainnya apa sih, sate Tegal lainnya? Apa sih, Mas? Yang membedakan rasanya pasti enak, lebih enak. Pasti Limbat. Ya itu tadi yang saya katakan di bawah 3 bulan, standar kan 5 bulan, ini di bawah 3 bulan. Terus yang paling gak ada duanya tuh yang punya tuh siapa lagi? Kalau bukan Master Limbat tuh kayaknya nggak ada lawan, insya Allah. Selain sate, apalagi sih yang ada di sini? Menunya, Bun? Selain sate, menunya kita tahu aci ya kan. Pasti kalian semua dulu pernah ke Tegal, ke rumah Mas Limbat pasti rasain tahu aci itu enak banget. Terus Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritis bersama dengan saya Kusnala Syaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video. Jangan lupa juga follow Tribun Lampung di Facebook dan juga Instagram serta TikTok untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa. Berikut liputannya untuk Anda. Sore-sore untuk bersantai ke sini. Kalau pas hari liburan jenuh di rumah selalu nongkrong di sini karena di sini makanannya kulinernya banyak, pilihannya. Ini boleh dikatakan tempat favorit lah, Bu. Iya. Untuk mengisi hari luang. Iya. Bagaimana, Bu, situasi tentang situasi yang di sini? Rasanya enak, ramai perumahannya, dari kuliner juga enak, murah, meriah, itu makanya orang ini sama masyarakat. Di sini sama siapa aja, Bu? Kalau ke sini Ibu sama keluarga, ini keluarga Ibu semua nih. Kemarin rencananya tuh mau ke rumahnya satu-satu, tidak ada kumpul. Ya. Ini yang kumpul semuanya. Namanya siapa, Bu? Ibu, namanya Ibu Dian. Usianya? 50. Tribuners bisa mencicipi gurihnya menu makanan di lesehan bakar ikan Jakober di wilayah Desa Purbahayu, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Tempat kuliner satu ini memiliki menu andalan ikan bakar dengan bumbu sambal terasi dan yang gurih dan lezat. Selain ikan bakar dengan sambal terasinya juga tersedia bumbu sambal kecap, lalap dan juga daun singkong dan juga mendoan. Ada pula menu ikan pindang gunung, bakar atau goreng, cumi-cumi, ayam dan juga menu lainnya. Selain ditemani nasi, ikan bakar dibakar ikan Jakober bisa dinikmati dengan sambal terasi dan juga sambal kecap. Ada pula menu tambahan lainnya yakni mendoan Jawa, kemudian lalap daun singkong dan juga lainnya. Satu paket harga ikan bakar Jakober sangat terjangkau. Pengelola bakar
ikan Jakober Nasyatun 40 tahun mengungkapkan hidangan bisa dinikmati tergantung permintaan dari pelanggan. Namun pelanggan bakar ikan Jakober lebih suka memesan ikan bakar untuk disantap bersama keluarga. Nasyatun mengatakan pemberian nama rumah makannya tersebut menjadi ciri khas kuliner yang bisa dinikmati orang Jawa maupun Sunda. Bumbu yang digunakan pun juga merupakan perpaduan Jawa dan Sunda. Sementara nama Jakober sendiri memiliki arti Jawa kok bersaudara. Perayaan Kebudayaan Kelurahan Mojo 2022 bertajuk Grebeg Rojo Molo menuju Kampung Wisata Mojo dimulai pada Jumat 4 November 2022. Ada berbagai kegiatan unik dan menarik yang tersaji dalam event Grebeg Rojo Molo 2022. Mulai dari festival kuliner Mojo Taat, pertunjukan seni hingga kirab budaya Grebeg Rojo Molo. Nah, Tribuners yang berada di Solo, yuk bisa saksikan keseruan Grebeg Rojo Molo menuju Kampung Wisata Mojo Solo 2022 dan bisa menyimak rangkaian acara berikut ini. Dari tanggal 4 hingga 5 November, Festival Kuliner Mojo Taat pukul 6 sore bertempat di Sentra IKM Harmoni. Kemudian tanggal 4 hingga 5 November, ada juga pertunjukan seni dan dimulai pada pukul 6 sore waktu Indonesia Barat bertempat di Sentra IKM Harmoni. Dan tanggal 6 November, kirab budaya pukul 8 pagi. Start finishnya yakni di IKM dengan rute Jalan Serang, Jalan Kiai Mojo, Jalan Bengawan Solo, kemudian Jalan Kahar Muzakir, dan Jalan Sungai Serang. Dilansir dari grid.id, diketahui Raja Mala atau Rojo Molo adalah seorang kesatria dari Kerajaan Wirata zaman pemerintahan Prabu Matswapati, yang merupakan tokoh pewayangan yang berwujud setengah manusia dan setengah raksasa. Rojo Molo dicirikan wajah berwarna merah, mata melotot, rambut kumis yang tebal, hidung besar dan juga menjorok ke depan. Kesaktian Rojo Molo dalam cerita pewayangan disimbolkan sebagai penolak bala. Rojo Molo menjadi saksi kejayaan dan lambang kebesaran Keraton Surakarta. Jadi Rojo Molo tak hanya menjadi penolak bala, namun juga melambangkan kebudayaan Surakarta. Sedang berlibur ke Pekalongan, jangan lupa untuk berburu kuliner yang murah dan terkenal enak, yakni Sego Megono. Di Pekalongan, Sego Megono dapat ditemukan dengan mudah. Beberapa tempat makan Sego Megono pun sudah cukup populer, bahkan ada yang sangat legendaris. Jika sedang berada di Pekalongan dan ingin makan Sego Megono, Tribuners bisa langsung mampir ke warung lesehan Sego Megono Binatur. Lokasinya di Jalan Asem Binatur, Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Di warung ini menawarkan Sego Megono dengan pelengkap sayur megono dari cacahan nangka muda yang dibumbui rempah-rempah. Cara penyajiannya pun dibungkus dengan daun pisang sehingga menambah rasa nikmat saat menyantapnya. Selain itu, di warung lesehan Sego Megono Binatur, nasi megono dipilih menjadi alternatif menu enak saat lapar melanda karena kerap disajikan bersama berbagai pilihan lauk. Mulai dari sate telur puyuh, mendoan, telur kecap, tahu goreng, sate usus, dan lain sebagainya. Ada juga pelengkap makanan alias kerupuk udang dan juga rambak kulit sapi. Di lokasi ini Tribuners bisa menikmati Sego Megono di kursi maupun lesehan. Harga Sego Megono pun cukup terjangkau mulai dari Rp2.500 maksud kami hingga Rp3.000 per porsinya. Apabila ingin menikmati makanan di warung lesehan Sego Megono Binatur, Tribuners bisa mengunjunginya mulai pukul 4 sore hingga pukul 10 malam. Berupaya tarik minat pasar wisatawan dari Timur Tengah, Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan mengenalkan produk ekonomi kreatif halal Indonesia. Produk tersebut dikenalkan Sandiaga dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-17 G20 yang akan digelar di Bali pada 15 hingga 16 November 2022. Hal itu diungkapkan Sandiaga dalam acara Jogja Halal Fest di Jogja Expo Center pada Jumat 4 November 2022. Sandiaga mengatakan Kemenparekraf telah mengkurasi produk ekonomi kreatif halal
dan layak ekspor untuk ditampilkan di KTT G20. Menurutnya, Indonesia merupakan pusat ekosistem dan epicentrum produsen halal dunia. Dari laporan State of the Global Islamic Economy Report 2020-2021, peringkat nilai indikator ekonomi Islam Indonesia berada di ranking 4 dunia dan kini naik 1 peringkat dari posisi tahun sebelumnya. Maka dari itu, Sandiaga berharap dengan mengenalkan produk halal khas Indonesia di KTT G20 di Bali akan semakin menarik minat turis dari Timur Tengah. Menparekraf Sandiaga Uno menjelaskan Muslim Kreatif Ekonomi menjadi bagian dari industri halal yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Produk fashion, kuliner halal, produk keuangan syariah, hotel syariah, jasa tour travel yang menawarkan jasa perjalanan Islamic Experience, hingga buku dan film pun turut mendorong pertumbuhan tren ekonomi syariah di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan market halal food terbesar di dunia dengan spending mencapai 146,7 miliar dolar Amerika Serikat. Maka Indonesia sudah semestinya menjadi pemain kunci dalam industri halal dan syariah. Kemenparekraf Sandiaga Uno pun menargetkan miliaran pergerakan wisatawan Nusantara dari pengembangan wisata halal di Indonesia. Harapannya hal itu bisa menggerakkan perekonomian dan menciptakan banyak lapangan kerja baru. Ingin mencoba uji nyali, Tribuners bisa coba wahana rumah hantu di Miko Mall Bandung. Dipromotori oleh Rumah Hantu Modern 2, ada berbagai penampakan hantu menakutkan di wahana ini. Uniknya wahana ini menghadirkan suasana horor rumah hantu dan juga komedi. Maka dapat dikatakan wahana rumah hantu penampakan sosok misterius bisa dikunjungi bersama keluarga karena ramah untuk anak-anak. Dari unggahannya di Instagram @mikomolkopo_BDG, versi horor diperuntukkan bagi dewasa sementara komedi untuk anak-anak. Sehubungan dengan hal tersebut, wahana rumah hantu penampakan sosok misterius di Miko Mall ini sudah dibuka sejak beberapa hari yang lalu. Adapun jadwal rumah hantu ini mulai 28 Oktober hingga 27 November 2022 mendatang. Untuk lokasi rumah hantu berada di area lantai LG, Miko Mall, Jalan Kopo, Cirangrang, nomor 599 Bandung, Jawa Barat. Jika penasaran seperti apa sensasinya, Tribuners dapat berkunjung setiap hari pada jadwal open gate dari pukul 12 siang hingga pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Cukup merogoh kocek sebesar Rp20.000 per orang untuk hari Senin hingga Jumat dan Rp25.000 per orang untuk Sabtu dan Minggu. Selain mengunjungi wahananya, Tribuners juga bisa berfoto bersama beberapa hantu yang menakutkan seperti pocong, tuyul, kuntilanak, genderuwo, dan lain sebagainya. Nikmati sejuknya wisata Umbul Pengging di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Ada 3 kolam pemandian alam di sini, yakni di Umbul Temanten, Umbul Ngabean, dan Umbul Duda. Tribuners akan dimanjakan dengan pemandangan suasana kerajaan. Pasalnya, Umbul Pengging merupakan pemandian favorit Raja Surakarta Hadiningrat, yakni Pakubuwono ke-10. Tribuners cukup merogoh kocek sebesar Rp3.500 untuk hari biasa. Sementara saat padusan atau syawalan sebesar Rp6.000, hari Natal atau Tahun Baru sebesar Rp5.500, dan hari Minggu atau hari libur sebesar Rp5.500. Perlu diketahui harga tiket itu adalah saat masuk pos retribusi depan. Jika hendak masuk ke kolam, ada biaya yang perlu dibayarkan lagi, yakni sekitar Rp2.500 per orang. Jarak dari kota Surakarta tak begitu jauh, hanya sekitar 20 km atau kurang lebih 40 menit dari pusat kota Solo. Sementara itu jarak dari kota Boyolali hanya sekitar 14 km dengan waktu tempuh kurang lebih 20 menit. Jika kesulitan, Tribuners bisa menggunakan aplikasi Google Maps dan menuliskan tujuan ke Umbul Pengging.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf akan mengkaji ulang kenaikan tarif Taman Nasional Komodo atau TN Komodo. Pasalnya adanya ancaman resesi 2023. Hal ini mempertimbangkan kekuatan ekonomi pasar sekaligus menjaga agar wisatawan tetap datang ke destinasi yang ada di Nusa Tenggara Timur ini. Pernyataan ini disampaikan oleh Menparekraf Sandiaga Uno dalam weekly press briefing secara hybrid. Calon wisatawan domestik dan mancanegara akan menunggu kepastian dari pemerintah terkait tarif masuknya. Apalagi Sandiaga juga menerima laporan bahwa belum ada pemesanan paket wisata ke Pulau Komodo dan Pulau Padar, dua lokasi yang berimbas tarif baru setelah 1 Januari 2022. Para calon wisatawan baik domestik maupun mancanegara cenderung menunggu keputusan pasti dari pemerintah terkait tarif masuknya. Meskipun masih ada waktu 2 bulan hingga Januari 2022 untuk berdialog, namun pemerintah ingin memastikan tarif yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan ekonomi calon wisatawan. Pihaknya akan mendiskusikan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun Pemda dan pengelola TN Komodo. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, Sana Fatina mengatakan masukan tentang adanya opsi kontribusi konservasi disampaikan oleh pihak asosiasi dan para pelaku usaha selama dialog dilaksanakan. Untuk diketahui sebelumnya ada rencana memberlakukan tarif masuk Rp3,75 juta untuk pengunjung Pulau Komodo dan Pulau Padar per Agustus 2022. Rencana ini sempat menuai polemik termasuk reaksi protes dari pelaku wisata setempat. Untuk itu, rencana kenaikan tarif masuk tersebut dinyatakan ditunda hingga 1 Januari 2023. Pendakian Gunung Lawu via Cemara Sewu, Kabupaten Magetan, Jawa Timur telah dibuka lagi pada Senin 1 November. Sebelumnya jalur pendakian gunung setinggi 3.265 meter di atas permukaan laut ditutup sementara pada Senin 24 Oktober lalu. Penutupan jalur pendakian Lawu via Cemara Sewu itu ditutup sementara karena cuaca buruk. Adapun pembukaan kembali jalur pendakian itu disampaikan dalam postingan akun Instagram Paguyuban Giri Lawu @pgl_Cemara Sewu pada Senin 1 November. Pengelola basecamp pendakian Lawu via Cemara Kandang bernama Ferry juga mengonfirmasi informasi ini. Namun pembukaan kembali jalur pendakian Gunung Lawu via Cemara Sewu itu juga disertai beberapa aturan. Para pendaki pun harus menaati peraturan baru itu yang diterapkan demi keselamatan wisatawan maupun peziarah. Salah satu aturan terbaru adalah pendaki dilarang solo hiking atau melakukan pendakian seorang diri. Hal ini berdasarkan pengalaman tragedi orang hilang beberapa waktu lalu. Berikut adalah aturan terbaru pendakian Gunung Lawu mulai 1 November 2022. Yang pertama, dilarang mendaki seorang diri, pendakian minimal 2 orang dalam satu tim. Yang kedua, jam buka registrasi pendakian mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat hingga pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Yang ketiga, utamakan keselamatan dalam pendakian. Yang keempat, membawa perlengkapan standar pendakian. Yang kelima, dilarang melintas jalur. Yang keenam, membawa turun sampah-sampah. Liburan ke Jawa Timur akan sayang jika melewatkan tempat wisata di Gresik. Tribuners bisa mengunjungi wisata Pasir Putih atau Pasir Dalegan. Berbicara soal Pantai Dalegan, nama destinasi ini mungkin sudah tidak asing di telinga sebagian masyarakat Jawa Timur. Bagaimana tidak, pamor Pantai Dalegan memang sudah cukup populer karena banyak dikunjungi untuk liburan keluarga. Sebagaimana diketahui, Pantai Dalegan terletak di pesisir pantai utara Pantura, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Lokasinya tepatnya berada di Rejodadi, Dalegan, Campurejo, Panceng, Gresik, Jawa Timur. Setibanya di tempat, pengunjung akan melihat gapura hijau khas Pantai Dalegan yang berdiri megah. Di gapura tersebut tertulis cukup jelas sebuah kalimat "Welcome to Wisata Pasir Putih Dalegan". Pantai Dalegan sendiri disebut demikian karena memang area pantainya yang diselimuti pasir putih dengan butiran yang relatif halus. Mulai dari area parkiran, pasir putih tersebut sudah menyapa kaki para pengunjung untuk berjalan menuju ke arah pantai. Dari kejauhan, Pantai Dalegan hari itu terlihat begitu eksotis dengan gradasi garis warna yang cukup kontras. Perpaduan antara birunya laut, langit, dan pasir pantai menyatu sempurna bak sebuah lukisan. Tak heran jika saat libur tiba, Pantai Dalegan banyak diincar menjadi destinasi liburan keluarga.
Terdapat juga deretan warung berjajar rapi menjajakan aneka makanan, baik kemasan atau yang khas dari Kabupaten Gresik. Jika merasa bosan, Tribuners bisa menjajal aktivitas lain yang lebih seru dan juga menantang. Yakni di Pantai Dalegan juga ada penyewaan ban berbagai ukuran yang bisa digunakan untuk berenang ke hingga batas pantai yang ditentukan. Ada juga permainan banana boat hingga speedboat yang bisa disewa untuk menjelajahi lautan dengan cara yang lebih asyik. Namun jika dirasa terlalu menakutkan, tak perlu khawatir. Ada juga fasilitas perahu nelayan yang bisa Tribuners sewa untuk melihat birunya lautan secara langsung. Tribuners cukup merogoh kocek Rp10.000 per orang untuk masuk ke Pantai Dalegan. Harga tersebut hanya tiket masuk saja, belum termasuk tiket parkir. Ingin kulineran sambil menikmati keindahan alam, Tribuners bisa mengunjungi Resto Lembah Batu Heritage, Bandar Lampung. Lembah Batu Heritage merupakan restoran yang menawarkan suasana alam terbuka. Lembah Batu Heritage berada di Jalan Haji Agus Salim, Kelurahan Sukadana, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung. Uniknya, restoran ini terletak di dataran lembah perbukitan. Banyak terdapat antologi fosil tersusun rapi ibarat museum megalitikum. Restoran Lembah Batu Heritage menyajikan makanan lezat racikan bumbu khas Nusantara. Ada 2 menu rekomendasi di Resto Lembah Batu Heritage Bandar Lampung, yakni ayam goreng daun kari dan brokoli jamur. Dengan porsi tersebut, ayam goreng daun kari dan brokoli jamur bisa dinikmati oleh 2 hingga 3 orang. Sayur brokoli dengan jamur akan membuat lidah terpesona dengan kealamian rasanya. Sayur brokoli empuk segar, sedangkan irisan jamur bertekstur kenyal. Keduanya sangat cocok disantap bersamaan dengan kuah bumbu kental bercita rasa ringan. Ayam dipotong menjadi beberapa bagian, kemudian diberi campuran daun jeruk beserta irisan cabai hijau yang telah dioseng, sehingga membuat menu ayam goreng daun kari memiliki aroma dan rasa yang sangat segar. Selain makanan berat, masih ada makanan ringan sejenis cheese roll, kemudian banana roll, coklat, tempe mendoan, tahu berontak, dan lain sebagainya. Suasana sejuk di restoran Lembah Batu Heritage membuat sajian makanan terasa makin nikmat. Harga menu di Resto Lembah Batu Heritage mulai dari Rp18.000 hingga Rp82.000. Khusus paket untuk 2 hingga 10 orang dibanderol mulai harga Rp58.000 sampai Rp609.000. Roti kombeng, makanan khas legendaris yang sudah ada sejak zaman penjajahan. Roti ini bernama kombeng karena berarti Kolombian atau zaman dahulu. Di Kulon Progo, roti kombeng diproduksi oleh Giman Cipto Dinoyo di rumahnya yang berlokasi di Dusun Diran, Kelurahan Sidorejo, Kapanewon, Lendah. Pria yang kerap dipanggil Pak Giman bercerita awal mula memproduksi roti kombeng ketika ikut produksi di pabrik Pakualaman. Namun setelah tutup, ia memproduksi roti kombeng di rumahnya ini. Giman menceritakan sudah selama 38 tahun memproduksi roti kombeng di rumahnya. Setiap hari ia mengaku bisa membuat 3 kali adonan untuk memproduksi roti kombeng. Sekali adonan dibutuhkan bahan baku berupa 7 kg tepung tapioka, 5 kg gula pasir, 5 kg telur, dan bahan lainnya. Dari adonan tersebut bisa menghasilkan 550 butir roti kombeng. Kemudian roti kombeng dipasarkan tak hanya di Kulon Progo, melainkan luar daerah seperti Pasar Bantul, Pasar Imogiri, dan Pasar Beringharjo, serta bisa dibeli langsung di rumah Pak Giman. Pembeli juga jangan kaget jika harga roti kombeng melonjak ketika menjelang Lebaran. Biasanya saat tradisi nyadran pun pembeli juga melonjak. Untuk memproduksi roti kombeng, ia dibantu oleh anaknya Puji Purwanto. Puji melanjutkan kenaikan harga roti kombeng juga bisa dipengaruhi oleh harga bahan baku. Seperti saat ini ketika harga tepung, gula, dan telur naik, kini harga roti kombeng dijual Rp1.000 per butirnya dari yang semula Rp800 per butir. Supaya lebih dikenal masyarakat, Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik, Dinas Komunikasi dan Informatika bersama wartawan dari berbagai media di Kulon Progo mengunjungi tempat produksi roti ini. Apalagi roti kombeng menjadi ikon makanan khas yang sudah turun-temurun 3 generasi.
Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update travel hari ini. Jangan lupa saksikan terus informasi lainnya di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Dan akhirnya saya Firda Ananda beserta kru bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa. Kembali hilang tertutup air. Kami bergegas naik ke kapal dan menuju arah pulang. Lokasi ini adalah destinasi terakhir kami di Raja Ampat. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Dari Balikpapan. Nah, saat ini berada di posisinya sudah dekat dengan IKN, di dekat dengan pulau Layang ya, kita lihat pada pulau Layang. Nah, ini jembatan. Yang menghubungkan Pulau Balang dengan posisinya ibu kota negara ini. Nah, jembatan ini menjadi jembatan yang terpanjang kedua di dunia yang menggunakan konstruksi menggunakan beton. Ini jembatannya sudah selesai dibangun, sudah hampir selesai ya, sudah bisa digunakan. Jembatannya menggunakan pilar beton dan juga seling tembaga. Ini kita berjarak sekitar 500 meter ya. Kita berada di speedboat. Kita berada di teluk apa ini ya? Teluk yang menuju ke IKN itu. Ini jembatannya. Dan nanti akan kita saksikan langsung cek pembangunan IKN seperti apa sih sampai progresnya sampai mana kita lihat. Pulau Balang, jembatan Pulau Balang. Nah,
ada seling-seling tembaga yang membuat jembatan menjadi lebih beauty. Sepanjang berapa ini jembatannya? 1.200 800 meter 804 meter. Jadi jembatan beton terpanjang kedua di dunia menggunakan beton, konstruksi beton. Kalau Suramadu konstruksinya dengan baja, lebih panjang Suramadu tapi konstruksinya berbeda. Ya Tribuners, nanti akan kita report terus, kita sampaikan langsung perkembangan progres pembangunan IKN, Ibu Kota Negara Nusantara. Oke, saat ini kita masih berada di posisi Pulau Balang. Lanjut. Oh, dia malah pusing. Maksimal ini area clearance selama dia. Tribuners, saat ini Mimin sedang berada persis di bawah jembatan Pulau Balang. Jembatan inilah yang menghubungkan antara Pulau Balang dengan nanti di belakang itu langsung Ibu Kota Negara Nusantara. Inilah jembatan beton terpanjang di Indonesia sepanjang 800 meter. Lihat jembatannya indah banget, bagus banget, sudah dibangun dan hampir selesai untuk menghubungkan Balikpapan dan Ibu Kota Negara. Mari kita saksikan jembatannya. Nah, kita lagi di bawah ini, jembatan ini lagi posisi di bawahnya. Di bawahnya ini ada teluk. Teluk inilah yang akan yang sudah dibangun jembatan inilah jadi penghubungnya. Jembatan beton terpanjang. Itu ada yang dilewatin Jokowi. Inilah kondisinya di Pulau Balang. Saat ini kita lagi berada di Pulau Balang. Saksikan, inilah Ibu Kota Negara. Ini bagian dari KN di sini nih. Ini jembatan. Jembatan indah banget, dan di sini nanti akan dibangun tempat wisata juga sekaligus. Jadi nanti kalau ke Ibu Kota bukan hanya untuk bekerja, nanti bisa menyaksikan juga keindahan di pulau-pulau inilah. Ada teluknya. Jadi indah banget tempatnya. Kita persis berada di bawah jembatan Pulau Balang. Di sini biasanya ada buaya yang muncul. Buaya asli di sini. Nah, inilah jembatannya tuh. Terlihat begitu artistik. Di bawahnya beton, terus kemudian ada seling-seling tembaga yang menghubungkan di sini. Panjangnya 804 meter dan lebarnya 4 lajur, ini lebih sekitar 20 meter. Nah, kalau ke arah sana itu menuju Penajam Pasir Utara. Kalau sebaliknya ke arah sana, ke arah sebaliknya itu menuju IKN. Ini akan menjadi jalan arteri, jalan utamanya nanti. Tempatnya indah banget. Nanti kita akan melintas di atasnya langsung. Bukan cuma di bawah, kita akan langsung di atas, melihat langsung jembatannya ini.
Inilah keindahannya jembatan Pulau Balang. Kita akan ke atas menyaksikan langsung dari atas posisi jembatan ini. Jadi di Pulau Balang ini nanti akan ada dua jembatan. Jembatan yang panjang ini, terus satu lagi jembatan yang pendek untuk menghubungkan Pulau Balang di ujung sana dengan Penajam Pasir. Nah, proses pembangunan IKN ini akan dikebut dari sekarang. Targetnya tahun 2024 nanti Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi akan menggelar upacara HUT kemerdekaan RI di sini, dan kemungkinan besar sudah akan mulai berkantor di IKN. Makanya sekarang sedang dikebut untuk upaya pembangunannya. Sekarang infrastruktur itu dibangun, jalan-jalan, jembatan, juga embung, terus kemudian bendungan sedang proses pembangunan, dan infrastruktur dasar ini disiapkan terlebih dahulu sebelum membangun gedung-gedung yang akan ditempati oleh para penyelenggara negara kita nanti di ibu kota negara Nusantara. Ini para pekerja di sini, mobil-mobil yang dipakainya. Nah, itu indah banget di sini, kita di bawah jembatan. Ayo. Oke, Tribuners, nanti kita akan saksikan langsung jembatannya, jembatan Pulau Balang dari atas jembatan langsung, bukan kaleng-kaleng. Kita datang langsung ke ibu kota negara. Live ya, Mas? Iya. Sinyal untung bagus sinyalnya. Sinyalnya di atas bagus. Bagus ya. Nah, ini tangga darurat, tangga kecil ya menuju ke atas Pulau Balang, jembatan tadi tuh. Inilah keindahan Pulau Balang. Nih para brimob sudah mulai berjaga di ibu kota negara. Dari mana nih, Abang? Dari Polda Kaltim, Pak. Polda Kaltim. Sudah lama bertugas ini? Sudah sebulan. Sebulan ya? Iya. Oh, indah banget. Indah banget. Nah, ini jembatannya. Bukan gitu doang. Infus tapi deh. Wow. Keren jalannya. Keren Bang, udah dipakai. Jembatannya keren banget, jalannya keren. Ke sana. Sekarang ke IKN juga. Nah, ini jembatannya. Tribuners, ini jalan penghubung, jalan utama. Kalau dari malah belakang saya ini menuju Penajam Pasir. Jalannya gede gini, lega banget. Ini akan jadi jalan arteri, jalan utama. Oke, tuh di ujung sana menuju IKN. Jembatan ini panjangnya 804 meter. Wow, keren banget jembatannya. Mantap. Jalan lega banget. Oke. Tawangu. Ini Mas Oki, pria Solo asli. Karanganyar, Pak. Karanganyar. Itu dari Indonesia kayak Surya Paloh, tim Surya Paloh. Ini Pak Basuki tuh. Kabar, Pak? Iya. Yang Pak Menteri tetap enggak? Iya. Namanya delegasi khusus. Calon pengganti. Amin. Jadi, semoga Pak Basuki kalau mau apa-apa ini secara umum aja kayaknya ada teman-teman dari penyelamat juga. Oh iya. Ceritanya lah. Tribuners, saat ini kita berada di titik 0 km
di ibu kota negara Nusantara. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol sebentar dengan para tugas yang ada di lapangan. Baru sekali, Pak. Jadi kegiatan seperti ini setiap acara-acara dari kementerian, lembaga, badan, komunitas dan sebagainya juga dari beberapa kegiatan ya. Kita nanti akan turun langsung ke titik nol, itu kelihatan di bawah titik nolnya. Titik nol Nusantara, kita akan nanti menuju ke sana. Titik nol Nusantara. Nah, ini warga mulai berdatangan di sini, wisata di sini, foto-foto di sini, karena di sinilah kemarin dikumpulkan seluruh tanah dan air dari seluruh penjuru Nusantara sama Pak Presiden, kemudian ditanam di titik nol tersebut. Titik nol ini sebenarnya geodetik ya. Tapi yang prioritas sampai dengan 2024 memang area di Sapunga ini dari istana, kemudian ada setback, kepres, untuk bangsaan, kemudian kita di mana? Posisi kita kan di nol. Kebangsaan itu masih ada pasar seremoni. Kalau kita istana sekitar 2-3 kilo dari sini kan ke atas. Kemudian ini yang disebut dengan sumbu kebangsaan ya. Ada plaza-plaza, berbagai plaza sini, plaza seremoni, plaza bineka dan sebagainya. Kalau di sini ada sumbu Tripraja. Tripraja itu karena peruntukan sini adalah untuk legislatif ya, DPR, MPR. Kemudian istana ini eksekutif kan, kemudian di sini yudikatif, MH, MK. Nanti prioritas sampai 2023 atau 2024 nanti kawasan ini yang akan terbangun. Dan sekarang kebetulan paket istana juga sudah selesai kontrak lelangnya. Kemudian kantor presiden tempat dengan lapangan upacara ini dan setnek yang akan mulai pembangunan fisiknya. Nah, kalau dari teman-teman yang kerjain, kalau sekarang untuk keperluan untuk konstruksi kan sedang dibangun teman-teman dari BPJN, Balai Besar itu. Iya Pak, biar ini Pak ya, biar maksudnya ini Pak Basuki ya, yang bidang marga ya. Pak izin Pak, saya Almi Pak dari Balai Jalan Pak. Ini kita BWP 1A Pak, KIPP untuk pusat pemerintahan, mungkin Bapak pasti udah paham banget ya Pak ya. Izin, ini memang kami dari 1A ini untuk pusat pemerintahan kita ada bikin lingkar sepaku 1, 2, dan 3, kemudian 4 Pak. Ini jalan nasional existing itu. Ini kami sebagai KPI-nya adalah sebagai aksesibilitas Pak. Biar ini sebagai jalur logistik untuk bisa bangun nanti istana presiden, ada Wapres di sini, kemudian Kemenko, Kemensu dan Kemenko PUPR dan lain-lain Pak. Nah, untuk final stage ada yang 2 yang kita bangun Pak. Ini namanya Sumbu Kebangsaan sisi barat dan Sumbu Kebangsaan sisi timur Pak. Nah, ini kita akan buat 50 meter RW-nya lengkap dengan pedestrian lane, cycle lane begitu. Kemudian ada underpass di sini untuk menuju ke kantor-kantor, underpass pejalan kaki. Ada juga nanti dari Kemenhub kita sediakan satu lane untuk autonomous bus Pak. Autonomous bus nanti dari sini sampai ke di sini Pak. Untuk kawasan istana sendiri ini berubah RW-nya menjadi 36 karena merupakan kawasan terbatas di sini Pak. Nah, terakhir tadi mungkin disampaikan Pak Basuki, ini ada Sumbu Tripraja Pak. Sumbu Tripraja, maaf ini ya. Ini arteri sekunder menghubungkan di sini ada istana presiden, DPR, kemudian ada MA di sini rasanya. Nah, kemudian ini akan kami teruskan Pak. Sudah mendapatkan arahan dari Pak Menteri, begitu Pak. Dari sini Sumbu Tripraja ini akan dihubungkan sampai ke sub BWP 1B dan 1C Pak, yang ke kesehatan dan edukasi. Rasanya itu juga akan kami selesaikan untuk KPI sebagai aksesibilitas untuk ya. Untuk kesehatan dan edukasi Pak, mungkin nanti ada bisa kita lihat di sini ada peta BWP-nya ya. Ini yang di sebelah sana Pak. Ya. Sampai dengan 2004 yang kami kerjakan itu Sumbu Barat, Timur, akses masjid dan beberapa jalan distrik di dalam Pak. Nah, itu mungkin dari yang Bina Marga Pak. Kalau untuk jalan dengan KPI untuk mobilitasnya menuju KIPP, kita menyediakan ini Bapak. Ini jalan tol. Ini kita ada jalan tol existing. Samarinda.
Nah, KPI-nya adalah bagaimana mencapai menuju ke KIPP dalam waktu 1 jam, sebenarnya setengah jam Pak. Setengah jam itu KPI-nya dari sini KIPP menuju ke Bandara Sepinggan. Cuman di sini problemnya masih ada, kita harus menyiapkan immertunnel Pak di sini. Jadi sementara interchange yang di sini belum kita buat. Yang sampai dengan 2004 yang sudah berkontrak sekarang adalah 3A, itu Karangjoang Karyangau Tempadung Pulau Balang Pak. 5A Tempadung Pulau Balang. Nah ini juga sedang kita siapkan untuk lelang. Dari sini 5A ini mungkin masih akan ada update Pak. 6-nya itu langsung menuju ke KIPP. Jadi Pulau Balang sendiri sudah jadi, ada duplikasi Pulau Balang bentang pendek nanti. Jadi harapannya adalah dari sini kita tidak lagi melewati Balikpapan Samarinda keluar di Samboja, kemudian jalan nasional gitu Bapak, seperti yang mungkin tadi di perjalanan Bapak ya. Oh tadi lewat IHM ya, siap. Jadi nanti dari sini rasanya di kilometer 8 Bapak. Itu total ini sekitar 27-an kilometer sampai ke Pulau Balang. Lalu lanjut juga nanti akan ada beberapa tol di sini, tol 6A, 6B untuk langsung ke KIPP. KIPP sebelah mana di situ KIPP-nya? Ini Bapak. Yang rencana tunnel masih jadi ya? Tunnel ini? Ya. Imers tunnel di situ ya? Tunnel rencananya itu. Itu melewati sungai ya? Teluk. Oh Teluk. Iya. Teluk apa namanya Pak? Teluk Balikpapan. Terus Balikpapan ini? Oh Teluk Balikpapan itu ya. Lebarnya berapa tuh? Imers tunnelnya itu? Variatif tuh, 1,5 kilo kalau yang 1,5 kilo? Iya. Tadi di sini? Ya itu pas berhenti itu Pulau Balang dulu. Berhenti. Enggak, kita nggak lewat sini. Tadi di sekitar sini Bapak kayaknya. IHM itu sekitar sini kayaknya. Pas pelabuhan terakhir. Iya, pelabuhan IHM itu di sekitar sini kayaknya. Cita Sabut ya Pak ya? Untuk RW-nya sendiri itu ada yang 120 meter dan ini Pak, ini RW tol Pak, right of way tol yang kita rencanakan, ada yang dia 6 lajur dan ada yang rasanya 4 lajur Pak di 120 meter itu. Apa tuh? 5A ya, ke Pulau Balang ya? 5A betul Pulau Balang Pak, Tempadung Pulau Balang. Tempadung Pulau Balang. 3A kan dari kilo 11. 3A, 3B, KKT Tempadung Iya. 120 meter ya? 120 meter betul Pak. Tawangu. Ini matos iki pria Solo asli. Karanganyar Pak. Karanganyar. Itu dari media Indonesia kayak Surya Paloh, tim Surya Paloh. Ini Pak Basuki toh. Kabar Pak. Iya. Yang Pak Menteri tetap Pak? Ya. Namanya delegasi khusus. Calon pengganti. Amin. Jadi, semoga Pak Basuki kalau nggak apa-apa. Ini secara umum aja kayaknya teman-teman dari Bina Marga juga. Oh iya. Ceritanya loh. Panasannya ya mungkin. Tim Muda, saat ini kita berada di titik 0 km di ibu kota negara Nusantara. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol sebentar sebentar dengan para tugas yang ada di lapangan. Sudah beberapa kali sini ya, mas-mas mbak-mbak. Baru sekali Pak. Banyak belumnya Pak. Jadi kegiatan seperti ini setiap acara-acara dari kementerian, lembaga, badan, komunitas dan sebagainya itu dari ya beberapa kegiatan ya. Kita nanti akan turun langsung ke titik 0, itu kelihatan di bawah titik 0-nya. Titik 0 Nusantara, kita akan nanti menuju ke sana. Titik 0 Nusantara. Nah, ini warga mulai berdatangan di sini, wisata di sini, foto-foto di sini. Karena di sinilah kemarin dikumpulkan seluruh tanah dan air dari seluruh penjuru Nusantara sama Pak Presiden, kemudian ditanam di titik 0 tersebut. Titik 0 ini sebenarnya geodetik ya. Yang prioritas sampai dengan 2024 memang area di satu kali dari istana, kemudian ada setnek, press untuk kebangsaan kemudian kita di yang kondisi kita kan di 0. Kebangsaan itu masih ada plaza seremoni ini. Kalau kita istana sekitar 2-3 kilo dari sini kan ke atas. Yang sebenarnya ini yang disebut dengan sumbu kebangsaan ya. Ada plaza-plaza, berbagai plaza sini, plaza seremoni, plaza
Bineka dan sebagainya. Kalau di sini ada sumbu Tripraja. Tripraja tuh karena peruntukan sini adalah untuk legislatif ya, DPR MPR, kemudian istana ini eksekutif kan, kemudian di sini yudikatif MA MK. Jadi prioritas sampai 2023 ada 2024 nanti kawasan ini yang akan terbangun. Dan sekarang kebetulan paket istana juga sudah selesai kontrak lelangnya. Kemudian kantor presiden tempat dengan lapangan upacara ini dan setnek yang akan mulai pembangunan fisiknya. Nah, kalau dari teman-teman dengarkan yang ngerjain, kalau sekarang untuk keperluan untuk konstruksi kan sedang dibangun teman-teman dari BPJN, Balai Besar itu. Iya Pak, biar ini Pak ya, biar maksudnya ini Pak Basuki ya, yang bidang marga ya. Pak izin Pak, saya Almi Pak dari Balai Jalan Pak. Ini kita BWP 1A Pak, KIPP untuk pusat pemerintahan, mungkin Bapak-Bapak pasti udah paham banget ya Pak ya. Izin, ini memang kami dari 1A ini untuk pusat pemerintahan kita ada bikin lingkar paku 1, 2, dan 3, kemudian 4 Pak. Ini jalan nasional existing gitu. Ini kami sebagai KPI-nya adalah sebagai aksesibilitas Pak. Biar ini sebagai jalur logistik untuk bisa bangun nanti istana presiden, ada Wapres di sini, kemudian Kemenko, Kemensu dan Kemenko PUPR dan lain-lain Pak. Nah, untuk final stage ada yang 2 yang kita bangun Pak. Ini namanya Sumbu Kebangsaan sisi barat dan Sumbu Kebangsaan sisi timur Pak. Nah, ini kita akan buat 50 meter RW-nya lengkap dengan pedestrian lane, cycle lane begitu. Kemudian ada underpass di sini untuk menuju ke kantor-kantor, underpass pejalan kaki. Ada juga nanti dari Kemenhub kita sediakan satu lane untuk autonomous bus Pak. Autonomous bus nanti dari sini sampai ke di sini Pak. Untuk kawasan istana sendiri ini berubah RW-nya menjadi 36 karena merupakan kawasan terbatas di sini Pak. Nah, terakhir tadi mungkin disampaikan Pak Basuki, ini ada Sumbu Tripraja Pak. Sumbu Tripraja, maaf ini ya. Ini arteri sekunder menghubungkan di sini ada istana presiden, DPR, kemudian ada MA di sini rasanya. Nah, kemudian ini akan kami teruskan Pak. Sudah mendapatkan arahan dari Pak Menteri, begitu Pak. Dari sini Sumbu Tripraja ini akan dihubungkan sampai ke sub BWP 1B dan 1C Pak, yang ke kesehatan dan edukasi. Rasanya itu juga akan kami selesaikan untuk KPI sebagai aksesibilitas untuk ya. Untuk kesehatan dan edukasi Pak, mungkin nanti ada bisa kita lihat di sini ada peta BWP-nya ya. Ini yang di sebelah sana Pak. Ya. Sampai dengan 2004 yang kami kerjakan itu Sumbu Barat, Timur, akses masjid dan beberapa jalan distrik di dalam Pak. Nah, itu mungkin dari yang Bina Marga Pak. Kalau untuk jalan dengan KPI untuk mobilitasnya menuju KIPP, kita menyediakan ini Bapak. Ini jalan tol. Ini kita ada jalan tol existing. Samarinda. Nah, KPI-nya adalah bagaimana mencapai menuju ke KIPP dalam waktu 1 jam. Sebenarnya setengah jam Pak. Setengah jam itu KPI-nya dari sini KIPP menuju ke Bandara Sepinggan. Cuman di sini problemnya masih ada, kita harus menyiapkan immerse tunnel Pak di sini. Jadi sementara interchange yang di sini belum kita buat. Yang sampai dengan 2004 yang sudah berkontrak sekarang adalah 3A, itu Karangjoang Karyangau Tempadung Pulau Balang Pak. 5A Tempadung Pulau Balang. Nah, ini juga sedang kita siapkan untuk lelang. Dari sini 5A ini mungkin masih akan ada update Pak. 6-nya itu langsung menuju ke KIPP. Jadi Pulau Balang sendiri sudah jadi, ada duplikasi Pulau Balang bentang pendek nanti. Jadi harapannya adalah dari sini kita tidak lagi melewati Balikpapan Samarinda keluar di Samboja, kemudian jalan nasional gitu Bapak. Seperti yang mungkin tadi di perjalanan Bapak ya. Oh, tadi lewat IHM ya, siap. Nanti dari sini rasanya di kilometer 8 Bapak. Itu total ini sekitar 27-an kilometer sampai ke Pulau Balang. Lalu lanjut juga nanti akan ada beberapa tol di sini, tol 6A, 6B,
untuk langsung ke KIPP. KIPP sebelah mana di situ KIPP-nya? Ini Bapak, ini KIPP. Yang rencana tunnel masih jadi ya? Tunnel ini? Ya. Imers Tunnel di situ ya? Ada tunnel rencananya itu. Itu melewati sungai ya? Teluk. Oh, Teluk. Iya. Teluk apa namanya, Pak? Teluk Balikpapan. Terus Balikpapan ini? Oh, Teluk Balikpapan itu ya. Lebarnya berapa tuh? Imers Tunnelnya itu? Variatif tuh. 1,5 kilo kalau yang 1,5 kilo? Iya. Tadi di sini. Ya itu pas berhenti itu Pulau Balang dulu. Berhenti. Enggak, kita enggak lewat. Tadi di sekitar sini Bapak kayaknya. IHM itu sekitar sini kayaknya. Pas pelabuhan terakhir. Iya, pelabuhan IHM itu di sekitar sini kayaknya. Cita Sabut ya Pak ya? Ya. Untuk RW-nya sendiri itu ada yang 120 meter dan ini Pak. Ini RW tol Pak. Right of way tol yang kita rencanakan ada yang dia 6 lajur dan ada yang rasanya 4 lajur Pak di 120 meter itu. Apa tuh? 5A yang ke Pulau Balang ya? 5A betul Pulau Balang Pak, tempat Pulau Balang. Tempat Pulau Balang. 3A kan dari kilo 11. 3A, 3B, kakak dari Patung ke Patung. Iya. 120 meter ya? 120 meter betul. 120 meter. 2 lajur, 4. Ini yang ada berapa 2 lajurnya itu yang di 3A, 3B, Bapak. Ini saya juga mungkin di luar kapasitas saya menyampaikan karena beda PPK, Pak. Secara umum. Iya, secara umum di sini ada nanti 2 lajur terpisah 2 arah gitu, Pak ya. Ya, kalau di sini memang nanti akan kalau dilihat di sini tetap terpisah tapi tidak ada median tengah gitu Pak. Mas, kalau yang Imers Tunnel tadi udah ada ini, Sudah ada gambarnya. spesifikasi teknis Masih study by Koika Pak. ini? Rencananya kan ini kemarin ada sih teman-teman HK gitu Pak, presentasi terkait Imers Tunnelnya. Tapi setahu saya Pak itu masih dalam tahap studinya gitu. FS ya. Tapi memang katanya kedalaman 40 meter. Saya belum bisa jawab. Ya, tapi memang yang ini Imers Tunnel ada segmental blok konkret gitu, kemudian balas disiapkan terus di imers gitu. Tapi memang gambarnya masih belum dipajang ya Pak? Ini yang dipajang. Boleh lanjut lagi? Ya, sepertinya Pak. Lebarnya RW-nya belum. Segmen 4 yang Imers Tunnel itu. Betul, ini Pak. Pak 4D ini kepala ke 4D. Ini Imers Tunnel di sini. Iya. Nanti interchange ini juga belum kita buat sih sebenarnya sekarang. Nanti begitu ini mungkin interchange ini kita buat, jadi bisa melalui lewat ke Pulau Balang atau langsung menuju ke. Bisa langsung saya, nggak perlu jembatan Pulau Balang ya. Sekilo. 1 kilo rencana. Sekitar 1 atau sampai 1,5. Nggak lewatin sini aja ya? Sini tuh. Ya, ini saya takut salah Pak. Nanti mungkin kalau misalnya saya sampaikan data inilah ya, data yang valid gitu Pak, biar. Kalau nggak sini dikit tuh, lurus ini baru ke sana. Ini udah masuk ke Blubuknya Bapak nasi. Tapi itu ini ya, apa namanya, di teluk ya, bukan di sungai ya? Di Teluk. Teluk Balikpapan itu Pak. Teluk Balikpapan. Iya. Ini kan laut ini. Laut ini. Oh iya. Ini sungai bukan? Di dalam-dalam itu ada sungai Pak. Kita sampai masuk ke dalam sini itu kalau ini memang nggak gambar ya. Kalau misalnya ke dalam sini itu mungkin di sini kali ya. Dari sini itu banyak sedikit anak sungai. Oh. Iya. Tapi ini masih masuk nama teluk ya. Teluk. Oh berarti Dari pembebasan lahan kali ya. kenapa dibuat di sini? Kita ini Bu, kita ngebuat memang belum sejajarkan dengan si hutan lindung yang konservatif ini. Kan ada hutan lindung ini. Kalau nggak kita bisa buat ini begini. Iya. Rasanya di sini juga banyak sungai sih kayaknya. Either kita bikin mungkin banyak beberapa jembatan atau sekaligus. Oke. Masa dibilang cuma kayak di SD, lebih bagus dari SD kan? Ini yang MUT-nya maksudnya Pak ya? Iya. Enggak, ini penataannya itu. Kemarin siapa yang nanya soal satwa itu? Bekantan. Enggak, ini apa? Ada koridor satwanya ini. Iya.
Terus ini charging sistemnya rencananya mobilnya berhenti udah ngecas. Oh, highway-nya udah smart itu ya Pak? Ngecas otomatis itu? Intelligent itu ya? Kayaknya belum 2024 ya Mas ya? Iya, kalau di spesifikasinya sih ROI. Belum nanti setelah keseluruhan kan sampai 2045. Pak jelasin itu Pak, kawasan inti Pak. Pak jelasin Pak. Mungkin yang ini nanti, kalau ini yang penyediaan air bakunya terkait dengan air bersihnya juga nanti ini dari teman-teman dari ya ini yang sana nanti Pak di sini aja nih Pak, biar Pak Basuki. Pak Basuki ini menguasai semua dia Pak. Kalau saya cuma bina marga aja Pak. Ini kan secara umumnya. Nanti kan ada rencana mau ke Bendungan Sepaku ya? Ini kalau dilihat dari tadi Mas Amin jelaskan dari rute Balikpapan tadi ya. Nah ini rute yang karena kita dari Teluk makanya kita dari belakang nih. Nanti ke sini dulu. Ada rencana ke Intek kan? Sepaku aja Bendungan aja. Kalau ada waktu kita main ke Intek. Kita sampai hari Rabu Pak. Ya ini kalau posisi air bakunya berada OBP ya. Jadi sekitar dari sini tuh sekitar 20 kilo lah ke sini. Ini yang penyediaan air baku untuk IKN nanti. Jadi di sini ada 2 pipa nanti instalasi pengolahan air. Sementara air bakunya di sini 3.000, 2.500, di sini 3.000. Jadi nanti ada jaringan transmisi dari sini ke Intek dan dari Intek ke reservoir KIPP ini. Seluruhnya di atas sana. Jadi nanti secara untuk pendistribusian ke kawasan KIPP itu air bersihnya pakai sistem air pasir. Sungai Sepaku itu Pak? Ya yang ini Sungai Sepaku, ini Sungai Tengen. Sungai Tengen. Informasi kapasitasnya jadi air bakunya. Ini sebagai 2.500, 500 untuk Balikpapan, 2.000 untuk IKN, dan ini kalau yang ini 3.000 itu pure untuk IKN. Sementara instalasi pengolahan air minumnya yang direncanakan dari 3 kali 300 sekarang satu kali 300 yang dibangun untuk melayani kebutuhan yang sekarang lebih 300 liter per detik dari rencana 3 kali 3 nah, ini kalau ini air bakunya ini mungkin ini Pak dari kawasan intinya mungkin ini ya. Nah itu penting itu Pak. Nah kalau kita berdiri sebenarnya tadi secara peta besarnya kita di sini ya, di nol ya. Ini sekarang yang target untuk penyelesaian 2024 ya kawasan istana, terutama kan istana dan lapangan upacara ya. Kemudian kantor presiden, dan satu lagi ini Kemenko. 4 Kemenko itu dibangun duluan. Kenapa? Karena rencananya nanti kementerian teknis itu berkantor di sini dulu. Di bawah koordinator Kemenko masing-masing. Nebeng lah. Dikumpulkan di sharing office ya, sharing office. Sampai pembangunan untuk kementerian teknis yang lain ya. Jadi KN di mana kantor otorita nanti? Kantor otoritanya nggak kelihatan di sini. Oh, di dalam istana presiden. Nanti ada sidik di situ soalnya. Semuanya ada di semuanya KN itu. Pak, sidik tahu mestinya itu. Ini di mana di? Kalau ini pakai punya sama? Kapolda ya otorita dari sini. Nanti kita. Kalau yang ini terkait dengan air bersihnya tadi adalah yang dipakai nanti karena ini ada jalur transmisi untuk melayani kebutuhan air bersihnya di KIPP. Jadi ini nanti ada yang tadi ada 2 IPA tadi di Bendungan dan di Intek. Ini jaringannya harus saya tadi. Ini sedang dijalankan dan juga pembebasan tanahnya untuk jaringan transmisi itu. Kalau dari Bendungan ke Intek itu 10 kilo, 10,sekian kilo. Kemudian dari Intek sini langsung ke reservoirnya sini itu sekitar 16,5 kilo. Ini apa namanya untuk air bersihnya. Jadi tutup nanti dia ada jalur sendiri gitu kan pembebasan lahannya sampai sini selebihnya kan masuk kawasan HGU-nya IHN. Jadi masalah yang bermasalah pembebasan di luar KIPP itu. Nah memang pembebasan
Lanjut Pak, lanjut. Nah, ini untuk IPAL, mungkin IPAL agak jarang-jarang nggak dengar air bersih. Ini air kotornya. Air kotor limbah untuk pengelolaan limbah domestiknya. Jadi ada nanti untuk tahun sampai dengan 2024 ada 3 IPAL nih. IPAL 1, 2, 3. Ini yang nanti juga ada TPST-nya di IPAL 1. Jadi ada IPAL 1 pas TPST pembuatan buangan sampahnya. Tapi kan pakai teknologi generator, jadi mereduksi sampai di atas. Ini manual Pak pemilahannya. Pakai tombaknya. Pemilahan, unit pemilahan. Iya, mesti pemisahnya ini kan mungkin pakai dipisahkan dari apa namanya jenis sampahnya mungkin ya. Organik kan organik. Nanti. Orangnya banyak, cuma bacaan nomor. Kira-kira mungkin visualisasinya seperti itu. Sama IPAL Pasuruan kan nanti ya. Iya. Jadi airnya akan di ke sini masuk ke mana? Ini air kotornya ini kan IPAL 1, 2, 3 kawasan. Jadi nanti yang sampai atau pengolahan sudah siap dibuang ke anu ya untuk taman gitu. Iya, nanti nyaris tidak kelihatan tuh bangunan yang kalau misalnya selama ini kan tempat sampah, tempat anu itu jorok gitu ya. Jadi udah kayak alam nggak kelihatan aja pokoknya. Bikin dom gini ya. Ya kelihatan hijau aja pokoknya. Jadi nggak kelihatan selama ini kayak TPA terbuka sampah banyak laler gitu kan. Nggak ada nanti ya. Nggak ada. Nanti nampak secara visualnya, fisiknya nggak ada itu. Cara di bawah ya. Cara di bawah dan kelihatan hijau aja macam ini. Jadi memang kalau sekarang kita mau siapa yang mau ke tempat sampah katakanlah ya udah bagus aja, misalnya nggak Manggar, Balikpapan tetap aja kan kelihatan bukaan sampahnya. Nanti nggak ada itu ya. Nah, itu IPAL-nya. Malah ini jadi tempat wisata kayaknya. Ya bisa juga, iya. Tentu kan untuk edukasi juga sebenarnya. Iya, itu sanitation education park. Iya, itu juga. Luar biasa IPAL jadi tempat wisata. Iya, mungkin harus itu juga biar tanya gimana yang ngurusin tempat wisata itu tempat hiburan juga. Nah, ini penumpangnya nanti kita kunjungi juga yang bekerja yang 22 tower nanti kan. Satu tower isi berapa Pak buat pekerja itu? Satu tower. Nah ini ada datanya berapa nih? Data kayaknya. Jadi nggak ada bedeng ya buat pekerja ya Pak ya? Iya. Jadi yang untuk target pertama kita 16 ribuan nanti untuk tower. Dan nanti konstruksi pekerja konstruksinya kita disatukan di sana. Kayak flat jadi ya? Kayak flat ya? Dia mobil model konsol aja dipasang-pasang plek. Betul, tapi 4 lantai aja memang. Lantai masing-masing. Kalau yang dari rumah ya ini sama ini sudah kontak Pak Menteri ini juga lagi kan. Ini dari petanya IKN sebelah mana ini? Kalau dari peta oh dari rumah tadi ya, ini ada pakarnya nih. Petanya. Mas, rumah ini sama rumah pekerja itu di mana tuh Mas posisinya? Oh posisinya di peta IKN-nya. Petanya sini. Kalau kita di mana? Kita sekarang di titik 0. Di sini Pak. Di sini. Oke. Rumahnya? Rumah menterinya di West Resident itu di sini. Dua ini. Rumah Kota Jabatan Menteri nah ini yang dua yang merah ini. Itu naik ya Pak? Nanti lurus ke kiri nanti. Posisi kita di mana ini? Kita di sini Pak. Oh iya. Jalan yang sudah ada tuh sini nih. Jarak dari perumahan menteri ke istana presiden berapa kira-kira? 1 jengkal. Enggak Pak, ini berapa ya? Mungkin suka bercanda. 1 kilo mungkin Pak. 1 kilo ya? Sepeletaran batu ya? Ya, kan sepeminuman teh lah. Iya. Dan nggak ada alasan kalau dipanggil nggak datang ya? Kalau terowongan kemarin itu saya kurang tahu. Terowongan Ini? Iya, hunian pekerja konstruksi rencana tahun ini 22 tower. Awal tahun depan itu rilis 22 tower. Selanjutnya mengikuti dengan kebutuhannya, Pak. Nanti apakah 16.000 cukup? Kalau perhitungan kita sih masih sampai 2024 ini sih masih 8-9.000 sih masih. Satu unit tower menampung 16.000. Enggak Pak, itu 22 tower. Oh, 21 ya, unit. Satu unit tower itu sekitar 700-an tenaga kerja ya, untuk yang tenaga kerja. Ini bisa kita lihat ya Mas? Iya, nanti mampir ke gubuk kami ya Pak. Kontainer ya. Kalau Mas Ari sudah menempati yang untuk 1 kamar untuk 3 orang, terus yang untuk pekerja 1 kamar untuk 8 orang itu? Belum masih pulang Balikpapan.
Iya nanti. Jadi sementara pekerja pulang kemana nih? Dan pegawai-pegawai. Kalau ini sementara mesnya di Sepaku Pak. Jadi nanti jadi kita sewa bis untuk ngangkut pekerjanya gitu. Bolak-balik shift masuk, shift pulangnya gitu. Jadi benar-benar kayak karya wisata mereka. Bisnya itu bis besar itu. Bukan bis Damri ya Mas? Oh ada juga. Sudah ada anggota Damri ke sini, Dik. Rumah tapak menteri. Bagus ya. Rumah Cibiri kayak gini. Rumah Cibiri kayak gini juga. Iya, kayak gini rumah. Di sini rumahnya Pak Sidi. Di sini. Lantai bawah ada ya. Ini basement. Yuk kita ke bawah yuk, lihat titik nol yuk. Ini masih hutan. Ini di titik nol, kondisi di luarnya masih hutan. Nanti setelah dibangun pohon ini diganti semua atau? Ya itu ada persemaian dengan mentawir tadi untuk mengganti tanaman-tanaman sini. Ini tanaman apa Pak? Eukaliptus, bahan baku Eukaliptus. Eukaliptus. Yang dibuat eukaliptus itu? Buat minyak itu? Ya, daunnya minyak bisa dimanfaatkan untuk eukaliptus itu? Minyak kayu putih. Oh, oke. Kalau eukaliptus kan bisa macam-macam variannya, banyak banget kayaknya. Untuk bahan pulp itu ya? Pulp bisa. Untuk mobil-mobil sekarang pakai mobil interior tuh banyak kan banyak kayu ini akasia. Jadi nanti semuanya diganti itu ya? Ini mau ke bawah dulu ya? Ayo ke bawah Pak yuk. Ayo teman-teman ke bawah yuk. Di sini ya, ke bawah kalau tim media yang ke bawah. Biasanya kan paling pintar angle fotonya. Kali ke bawah dikit. Nanti kita kayak HPK dulu. HPK baru kayak SCP. Tadi ada alternatif untuk teman-teman tapi ada HPK. Masih belum ada. Itu yang tanah dan air itu kita ke situ ya? Ya kita turun yuk, kita turun dulu. Disuruh ikut kita aja. Yang 4 Dulu Mas. Ya turun dulu silakan Pak. yang tanah dan air dari berbagai penjuru Nusantara itu. Di tulisan Indonesia itu ya. Ini berada di titik 0. Persis di titik 0 ibu kota Nusantara. Iya, sih. Kalau koordinator tuh kalau orang tuh. Siap. Jadi diambil di titik terbawah ya. Enggak terbawah ya. ya kan kita ikat biasanya kan muter-muter Ya, aja. oke. Kalau ngikat loopnya jelas kan, kalau proyek kan kejadian tuh. Jadi titik 0 itu adalah titik geodetik ya? Iya, titik Geodetik. ikat kita sih. Titik ikat. Ini yang nanam dulu. Ini apa? Tanaman apa nih? Tanaman yang ditanam Oh, Bupati, iya, waktu itu ya. Pas Menteri. mereka waktu itu nginep di mana? Camping, di atas, camping. di lokasi istana. Di atas. Oh, lokasi istana. Ini jadi icon gini ya? Jalannya susah ya benar. Jadi lokasi wisata ya? Misalnya kalau akhir pekan bisa terbang untuk umum, tapi kan sekarang udah mulai karena udah mulai aktivitas aktivitas konstruksi makin masif kan, harus diatur lebih. Roti.
Oke, Tribuners, kita udah sampai di titik 0. Kita bersama dengan Jubir IKN, Bapak Sidik Pramono. Titik 0 ini titik apa, Pak Sidik? Titik geodesi. Geodesi. Geodetik atau geodesi? Iya, sama aja. Sama aja. Jadi bukan titik 0 km ya? Bukan, Bapak. Itu bisa jadi tuh. Ini tuh? Koordinatnya kan ada. Yang ini ya? Iya. Ini ya. Yo, Mas Ruki. Ada tulisannya tuh. Pak. Titik geodesi ya. Bacaannya apa tuh? Titik kontrol geodesi Titik. IKN. Udah nol ini. Iya. Titik koordinat. Titik 0. Nah ini. Ayo sini foto. Nah, Tribuners, di akhir pekan di titik 0 Nusantara ini bisa dipakai untuk wisata. Ini ada warga-warga yang datang di sini berfoto ria di sini, melihat langsung titik 0. Jadi titik 0 ini bukan titik 0 km. Titik 0-nya adalah titik 0 geodetik untuk pengukuran ketinggian. Jadi semua ketinggian bangunan dan ketinggian apapun diukurnya dari sini 0 meter ya, artinya 0 meter. Enggak, artinya pakai acuan untuk ukur koordinat. Koordinat aja. Koordinat. Kan koordinatnya berapa, levelnya berapa. Iya. Jadi ini titik 0 koordinat ya, bukan titik 0 kilometer. Itu kalau titik 0 kilometer adanya di sana di Sabah. MDPL. Jadi MDPL-nya mulai dihitung dari sini ya, Pak? Ya, MDPL. Tapi kan ini kan bisa diukur kan ini berapa MDPL-nya kan? Tapi kan kalau ngitung biasa kan kalau kita bikin pengukuran kan pasti ngitnya dari acuannya. Terus jadi orang yang ngitungnya gitu kan kalau pakai tablet atau apa kok dulu pakai geodesi kan gitu. Jadi kalau misalnya ini bangun, tiketnya kan nggak beda misalnya dari sini bisa aja miring sini, jalannya nggak nyambung. Kalau ada titik ikatnya kan enak, banyak acuannya. Dan ini titik 0 ini ada 9 semuanya ya. Bukan titik 0 lah, titik ikat titik geodesinya. Tapi ini titik 0 IKN-nya ini. Jadi titik 0 Nusantara cuma satu ya, Pak ya? Iya. Cuma ini doang. Tapi titik ikat geodesinya ada beberapa. Nah, jadi kalau Tribuners, kalau mau melihat langsung ibu kota Nusantara, bisa wisata di sini tuh. Tapi ya tolong siapkan fisik karena perjalanan luar biasa dari Balikpapan menuju ke ibu kota negara ini. Kita butuh waktu dari Sepinggan itu sekitar perjalanan darat bisa 2,5 jam, kalau dengan speedboat bisa 1,5 jam. Nah, inilah ramai warga dan juga jalannya udah lumayan bagus. Dari mana, Ibu? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Ya. Mau piknik aja nonton ini ya? Iya. Penasaran. Penasaran. Iya. Nih, tadi Ibu dari Jakarta, dia wisata langsung sini. Yang penting nolnya aja. Berarti ibunya kan. Yuk sini. Bye boy. Ayo, dari jauh mungkin apa ya? Ini warga berfoto ria di titik 0. Foto. Biar gantian. Foto. Gantian. Yang fotoin siapa? Itu ada. Kan? Yang paling banyak dari apa? Dari sana ya? Bukan. Duduk aja. Ibu sendiri. Oh, ya udah duduk ada yang duduk. Oh, duduk. Lagi fotoin ya. Langsung balik. Duduk. Ini biar udah langsung kena kepala. Panas. Tar. Oh.
Hitungannya Pon, kameramu nggak kasih pesan apa? Oh iya. Handphone juga Pon. Yang mana ditaruh di grup? Handphone terbaik. Handphonenya pakai bisa itu. Ini drone baru datang. Yang ada di Kameranya aja dulu, Mas. Kamera aja. Nah. Itu digeser ada kamera. Yo gaya bebas. Gaya bebas biar gak. Oke, jempol semua. Oke, lagi. Tangannya gini, nol. Oh, nol. Oke. Video. Tahan dulu. Video. Hitam deh gua. Untung udah pakai sunblock. kalau kita kasih tiga. Oh, gini dong. Itu 3. Yang lagi enggak? Iya, IKN Nusantara ya. Oke, 1, 2, 3. IKN Nusantara. Sekali lagi. IKN Nusantara. Oh, oke. Kasih kode, Mas. 1, 2, 3. IKN Nusantara. Oke. Oh, kepal bukan nol. Belum ya? Kayak Nasdem gini. Satu aja. Itu loh. Ya, oke Tribuners, inilah tempatnya, lokasinya titik 0 km. Oke. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1, 2. Tribuners, kita udah sampai di calon Istana Kepresidenan, Istana Negara dan Istana Kepresidenan. Oke, kita akan lihat langsung kondisinya seperti apa sih istananya yang akan dipakai Pak Jokowi nanti. Inilah kondisinya. Kita udah sampai di proyeknya. Nanti akan ada bangunan besar yang bentuknya Garuda yang dibangun di ibu kota negara, di kawasan inti pemerintahan pusat. Ini pekerjaannya saat ini sudah intens membangun kantor kepresidenan. Ya, masih kosong semua lokasinya, masih kosong, masih proses pembangunan. Hah? Kapling, masih kapling ya? Bentukan kapling. Kapling untuk jalan itu ya? Ya parcel-parcel. Berapa hektar ini Pak? 2 hektar. 200 hektar untuk istana ini ya? 200 hektar ya. Izin perkenalkan, nama saya Faris Effendi, saya panggil Pak Ais. Nah, dengar dulu Saya keterangannya. selaku pejabat pembuat komitmen untuk kegiatan KIPP tahap 1. Mohon izin menjelaskan terkait ruang lingkup kegiatan KIPP tahap 1. Pekerjaan adalah seperti ini, dari pembersihan, grading, kemudian penyiapan badan jalan untuk pembentukan kafling, pekerjaan cross drain, side drain, dan kemarin arahan Pak Menteri, kita diminta untuk membangun embung karena ini beririsan dengan area kawasan KIPP 1. Posisi kita di sini sekarang, Pak. Area drain sedikit, posisi kita di sini, dan ini adalah jalan RU yang kita bangun pas di sebelah ini. Nah, di sini ada kapling-kapling sesuai dengan land use-nya. Tapi mungkin nanti terkait dengan luasan, kemudian penempatan, mungkin nanti akan masih ada rilis dari otorita, Pak. Jadi terkait luasan ataupun terkait dengan penempatannya. Kemudian ruang kegiatan kami adalah pembangunan jalan RW ini, membuat patok persil atau kafling ya, sampai ke area istana. Ini adalah lokasi dari kantor-kantor kementerian, ada Sesnek, SDM, Bappenas, Kemenkeu, PU, seperti bisa dilihat di belakang. Kemudian ini adalah lokasi embung ya, di sebelah ini Pak.
Lokasi apa tadi? Di bawah itu. Embung ya, embung di situ ya, di embung. Nah, ini nanti juga sebagai selain untuk penyimpanan air juga untuk air konstruksi yang bisa digunakan, bisa juga dipakai sebagai beautifikasi Pak, untuk kawasan. Kemudian di kantor Kementerian PUPR di samping kita. Nah, kemudian nanti akan ada jalan Sumbu Timur. Sumbu Timur nanti di arah sebelah kiri ya, kita lurus ke Kafling Istana. Bapak Ibu melewati jalan ini tadi. Ini yang Bapak Ibu lewati jalan yang sekarang existing, jalan Huling. Itu ini. Dan jalan Huling. Nah, nanti Bapak Ibu akan kemungkinan berdiri di area sini ataupun di sini nanti. Nah, ini untuk meninjau lokasi istana. Sementara kondisinya istana masih prosesnya kemarin udah kontrak ya, udah kontrak sepertinya. Nanti PPK-nya dari teman-teman BPB. Kalau dari posisi sini mungkin istana sebelah mana mungkin kelihatan mau ya? Istana di sebelah kiri kita ya. Nah, ini tuh. Kita jalan kurang lebih 200 meter ya. Sini Pak ya? 200 meteran. 200 meteran ketemu Sini. Ya, jalan ini, pertigaan. Jadi kita di sini kan Pak, sekarang Pak. Betul. Dari sini jalan dulu nanti belok sini. Ya nanti kemungkinan nanti Abbas di sini Pak ya. Crossing section ada pertemuan pekerjaan kita sama dengan warga nanti. Ada pelang di sini, ada pelang istana. Berikut adalah progres kegiatan kami untuk pembentukan kapling-kaplingnya. Jadi semua kantor kementerian, ada Kemenko, kemudian ada bahkan Bank Indonesia juga. Sementara kita lagi persiapan untuk clearing dan pembentukan kaplingnya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Ini yang mengerjakan BUMN apa Pak? PP. Apa? PP? Iya. Peso dengan? Kalau ini sendiri. Oh. Karena nilainya di bawah 100 M. Ya, ini 92 M nilai kontraknya. Nilai kontraknya 92 M. Ya akan Ini hanya bikin kapling aja atau apa Pak? Sama gedung? Sama pembuatan jalan ROW. Oh, jalan sama Ya. pemetaan kapling. yang akan dibangun pertama nanti di mana tuh, istananya atau? Di sini Pak. Istana dulu ya. Ya, istana dulu. Yang sudah terkontrak pasti tahun ini itu istana. Istana ya. Istana kontrak. Sama Kemenko itu nanti ya. Kemenko. Kemenko. Nah, kemudian ini Sumbu Timur dan Sumbu Barat. Karena ini ada multi utility tunnel. Jadi MUT-nya masuk di area Sumbu ini. Ini nanti konturnya diratakan atau emang kayak gini seperti ini? Konsepnya sih kita mempertahankan kontur Pak. Kita mempertahankan kontur. Jadi memang minimalisir cut and fill kecuali di lokasi jalan-jalan Pak ya. Jadi untuk bangunan tuh nanti bakal ada permainan kontur, ada elevasi bangunan. Oke. Kalau di istana konturnya rata ya? Enggak rata Pak. Enggak rata main ya? juga ya. Oh. Ada main juga. Bagus jadinya. Ya, jadi ada pemanfaatan kontur lah Pak. Karena hanya pimpinan. Jadi mengurangi urukan yang terlalu banyak juga dan cutting yang terlalu banyak juga. Karena di sini di KM memang kekhususan karakteristik tanahnya. Ketika kita cutting terlalu dalam, kita bakal ketemu dengan yang namanya clay shell Pak. Ya, clay shell dan batu bara muda itu sangat berbahaya ketika terbuka, tidak punya kekuatan sama sekali untuk durability-nya. Jadi mungkin salah satu pertimbangan pimpinan yaitu tidak harus cutting terlalu banyak, tapi tidak menimbun juga terlalu banyak. Luasannya berapa yang untuk ini nanti nih? Di kawasan ini lahannya berapa hektar totalnya? Kita 6.160 sekian. 6.100 untuk KIPP 1A. ya? 1A. Ya, KIPP 1A. Pak, ini kan konturnya kayak berbukit-bukit gitu. Ya. Ada potensi longsor atau apa, rekayasa. Iya, jadi untuk rekayasa engineeringnya selain kekuatan lereng ya, lereng kemudian stabilitator untuk tanah juga perlu dilakukan. Karena potensi tadi, karakteristik tanahnya tuh ya. Oke. Ini yang ditargetkan selesai 2024 itu semua kantor yang di
A1 ini? Direncanakan seperti itu. Direncanakan seperti itu. Tapi kan ada kaitannya dengan kebijakan penganggaran juga. Pembangunan untuk kantor-kantor itu kemungkinan tahun depan udah mulai. Konstruksinya. Tahun depan pasti dipastikan mulai. Untuk Kemenko itu kayaknya di awal 2023 kan. Istana lebih awal. Informasinya udah tanda tangan kontrak kemarin. Oke, berarti entar lagi ya. Iya, udah tanda tangan kontrak. PP juga yang dapat ya? Saya PP, Wika, Pak Faris kan? lagi. Pak Faris itu Beda paket, Pak. Beda paket. Iya, jadi beda PPK, Pak. Jadi mohon izin kalau informasinya kami. Jumlah pekerja udah berapa Pak di sini Pak? Untuk yang Kalau di saya sendiri totalnya 140 karena memang secara major item kegiatannya adalah pekerjaan yang membutuhkan manpower ya. Jadi operator ini gitu. Sifatnya lain supporting buatan direksi kita. Begitu masuk konstruksi nanti akan lebih banyak lagi ya karyanya. Pekerja. Pasti. Makanya ini teman-teman HPK ini. Pak Bas ya. Hanya Pak, kerja konstruksi berapa? Kurang lebih 16.000. 16.000 ya. Kita lewati ya mungkin. Ya. Nanti Produknya kayak gitu mungkin penting udah tahu ya tadi lokasi kemudian pekerja konstruksi. Ya. Berapa Mas Ari? 16.000 ya? 16.000. Kurang lebih 16.000 Pak. Kita siap bekerja di situ Pak. Siap. Direkrut. Mau ikut lain kering. Boleh mulai. Jadi kurang lebih Angkutan. Macul lah kamu. kurang lebih 16.000 orang yang nantinya akan ditempatkan di HPK kemudian bekerja. Makanya ini juga mungkin tahun depan itu ya. juga nih Pak. Ya, kebutuhan juga. Ya, mudah-mudahan lah Pak. Atas doa kita semua bisa berjalan dengan lancar. Amin. Oke. Tapi kan berarti ada kemungkinan paralel. Paralel Pak, bukan ada kemungkinan wajib. Boleh Pak, yang penting dimasukin ke nanti ngambil lahannya APK dikit itu. Bercanda Pak, jangan Pak. Bercanda aja. Tapi dia serius kayaknya. Ini bercanda. Ini kan namanya Pak. Oh, ini tinggal ini jadi kan. Ini warga boleh Pak? Mau jalan-jalan ke sini lihat ini udah boleh tau warga? Seharusnya secara ini ya aturannya kemarin arahan pimpinan nanti akan ditutup Pak. Tutup ya, termasuk yang titik nol tadi juga ya? Ya termasuk titik nol karena memang ketika semua paket udah jalan nanti bakal kredit Pak. Jadi traffic manajemennya juga harus sudah diatur, keluar masuk orang barang juga harus sudah diatur. Gitu. Nanti titik nol benar-benar ditutup. Ditutup ya. Kalau enggak ini waduh, ini tiap hari ini jadi tempat wisata. Termasuk kita ganggu nih Pak ya? Enggak Pak. Kami juga butuh masukan juga dari teman-teman. Tapi kalau aku pribadi sih nggak gitu setuju titik nol itu. Itu sosialisasi untuk masyarakat. Mungkin untuk pengaturannya yang ini diatur Pak. Satu minggu. Ya, karena takutnya terkait keselamatan juga Pak. Jangan berdebat di sini. Dari jangan barang alat berat pokoknya. Alat berat masuk. Cukup ini ketat. Kalau dibatasin aja kan. Pak biar kita galangsing coba diajak jalan ke sana Pak. Ya Pak. Biar kita galangsingan dikit ke tempat sana dikit nggak apa-apa jalannya. Soalnya ya itu Pak, ini cuacanya itu kalau panas itu lumayan. Tapi bisa pakai kendaraan? Bisa Pak, di sana. Bisa. Udah ada akses Pak, ini Pak, jalan Huling ini. Huling. Jadi jalan ini Pak, jalan yang jalan sumbu itu ya? Ya. Enggak, jalan existing yang jalan existing. Tapi di sana itu di lahan itu hanya ada ini aja kan? Kayak beginian aja atau? Iya. Iya, baru itu. Sementara itu. Tapi udah mulai dibuka ruas 24-nya ini. Ya. Udah dikeliling. Ini udah dikeliling. Tapi arahan Pak Menteri untuk keliling harus memperhatikan posisi pohon-pohonnya Pak. Jadi keliling sesuai dengan kebutuhan aja. Kalau masih ada pohon di samping kanan kirinya dipertahankan. Jadi nggak langsung gitu loh Pak. Oke Tribuners, kita udah dengar keterangan dari petugas di sini. Sekarang kita saksikan langsung inilah kondisi KIP kawasan inti pusat pemerintahan. Di sini nanti kantor-kantor kementerian koordinator. Terus sebelah kanan ini akan ada istana juga di situ. Nah ini kondisinya saat ini masih bentuknya ya seperti inilah. Tanah segala macam masih urukan dikit, terus kontur tanahnya naik turun seperti ini. Dan ini nanti akan dibangun dalam waktu 1,5 tahun. Gimana Don? Capek? Lumayan. Panas ya? Ini alami Pak. Jadi udah ada. Ini secara morfologi ya, ini terbentuk oleh alam.
tinggal nanti kami buat. Nggak usah loncat ya? Nggak boleh, kan nggak bisa. Kita rencananya buatkan sedimen trap di situ. Jadi nggak boleh. Misalnya ada kotoran segala macam nanti kita bisa. Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sebelahnya kantor apa udah nggak kelihatan? Badan usaha milik BUMN. Kementerian BUMN. Terus sana lagi tuh nggak kelihatan. Nah inilah posisi kantor-kantor kementerian. Itu apa yang sana itu tuh? Enggak, itu cuma apa sih? Embung ya, embung. Ini buaya nggak ada buaya ya Pak? Kalau di sini nggak masih di luar ya, di kali-kali yang tadi di di kita sabut Tuh, ini suasananya, kondisinya. Traktor, terus beko segala macam udah disiapkan di sini. Kontraknya untuk pembangunan istana sudah ditandatangani dan segera akan diproses pembangunan akan dilaksanakan. Demikian Tribuners, kita saat ini sedang berada di lokasi kawasan inti pusat pemerintahan. Luasnya 6.100 hektar, cukup luas. Sampai sekali. Capek panas. Sauna. Sampah di mana ya? Aku aja. Ya makanya tuh. Tuh kulitnya. Aku juga dulu segitu Pak. Sekarang baru sehari nih. Saya baru lagi ya. Ini cuacanya panas banget nih. Saya jadi tularan Pak Bas di sini sehari. Masa orang Solo lebih hitam dari orang Karanganyar? Orang Karanganyar kan dingin dia. Dia kan Orang Gemolong. Gemolong panas. Nah di bawah itu kantor pusat DPS. Itu posisi pasnya gitu ya nanti Pak? Ke belakang lagi Pak. Ke belakang lagi, arah aja ya? Representasi aja ya? Termasuk itu ya kantor-kantor kementerian tuh nanti masuk ke dalam sana lagi? Konturnya turun gitu juga konturnya? Dipertahankan? Kita diupayakan mempertahankan kontur permintaan menteri. Terus gedungnya? Nanti permainan struktur Pak. Oke, di bawah mungkin bisa basement gitu. Iya. Tapi jadi cantik kan nanti. Ya kontur tanahnya turun seperti ini, nggak datar kayak di kantor-kantor pemerintah di Jakarta itu. Luar biasa, akan dipertahankan sehingga nanti bentuknya kalau jadi cantik banget pas itu, lebih indah. Jalan pagi di sini di Kasol pusat ini jalan apa nanti Mas ini? Sumbu. Holding ya. Holding. Ini jadi jalan. Iya, holding ini ya, jalan holding ya. Kalau holding yang itu Pak. Hah? Yang itu yang holding ya itu. Kendaraan. Nah itu nanti kendaraannya kalau ini jadinya kendaraan listrik semua gitu. Itu embung di sana nanti pertahanin ya. Iya, embung tembusan dari. Ini hutan. Ini pohon apa ya? Itu sih nanti akan diganti seluruhnya dengan tanaman yang lebih variatif nanti, nggak seperti ini. Ini tanaman untuk bahan baku pulp, bahan baku kertas. Oke Tribuners, demikian. Sampai jumpa lagi, kita ketemu lagi di tempat dan lokasi IKN yang terpisah. Sampai ketemu lagi. Gimana? Oke Tribuners, saat ini kita lagi berada di Ibu Kota Negara Nusantara. Nah saat ini kita ada di lokasi calon tempat hunian para pekerja konstruksi. Nah sebelum bangun kotanya, pemerintah menyiapkan dulu hunian para pekerja biar tidak ada bedeng-bedeng kumuh. Makanya disiapkan hunian pekerjanya dulu nih, pekerja disiapkan tempatnya, baru mereka akan bekerja. Jumlahnya akan mencapai 200.000 pekerja di
IKN ini. Nah, untuk tahap pertama nanti tahun 2023 konstruksi akan dimulai, akan melibatkan 16.000 pekerja terlebih dahulu. Ini di sini akan dibangun tower-tower untuk para pekerja-pekerja tersebut. Ada di sekitar 22 tower. Nah, kita lihat yuk, kayak apa sih tower-towernya yang sedang dibangun, dan bangunnya juga cepat, bagus pula. Tidak ada lagi bedeng-bedeng kumuh untuk para pekerja. Ini sangat bagus, sangat ideal sekali untuk para pekerja-pekerja. Dan gajinya pun lumayan besar katanya. Jumlahnya 200.000. Yuk kita lihat. Nah, inilah salah satu ini gerbangnya nih, hunian pekerja konstruksi. Yuk kita lihat bangun huniannya aja kayak apa sih. Bukan bedeng-bedeng ya, bukan bedeng-bedeng, tapi yang dibangun adalah ini, lihat tuh, dibangun tower-tower. Oh ya, di sini aja Pak. Tadi bangun tower-tower, dibangun tower-tower seperti ini. Tuh, ini akan membangun dengan jumlahnya akan ada 21 tower. Jadi lengkap nanti, tempat tinggalnya, ada tempat untuk kesehatannya. Nah, ini nanti nih bentuknya nih kayak seperti ini nih. Keren kan? Untuk pekerjaannya dibangun keren banget kan? Nah, nantinya ini untuk 200.000 pekerja di sini tuh. Ditampung di sini dulu nih. Jadi mirip flat. Kayak apartemen tapi sederhana lah ya. Jadi manusiawi banget, bukan kayak seperti selama ini pekerja-pekerja bangunan hanya di bedeng-bedeng. Inilah kondisinya saat ini nih. Sekali lagi di IKN ini persisnya tanggal 5 November 2022. Nanti lihat awal tahun depan aja mungkin sudah berubah semuanya di sini tuh. Sebagian besar masih hutan, tanahnya masih, jalan masih seperti ini. Jadi kita lihat tuh, truk-truknya baik banget. Oke, kita jalan ke sana ya, lihat proses konstruksinya. Nah, 200.000 pekerja itu dari mana? Harus semuanya dari orang Indonesia. Mungkin hanya beberapa pekerja-pekerja konstruksi yang utama, misalnya kayak bangun immersive tunnel. Immersive tunnel itu terowongan bawah laut. Nanti itu ada beberapa tenaga ahlinya dari Korea. Selebihnya dibangun oleh anak-anak muda Indonesia, karya anak bangsa ini. Mereka ini semuanya nanti adalah anak bangsa semuanya. Nih gedungnya. Nah, seperti inilah kita bangun. Siapkan dulu tempatnya. Nih. Oke. Jadi rumahnya dulu dibangun, baru nanti membangun konstruksi seluruhnya. Keren ya nih. Ini flat-flatnya nih. Kayak panel-panel gitu ya. Panel kayaknya. Panel-panel bangunnya jadi cepet. Gipsum juga bukan. Oh, gipsum hancur loh kena air lah. Makanya aku tuh heran kok. Pak Bas, bahan ini apa untuk bangun? Bahannya sandwich panel. Mana Mas Ari? Bisa tapi rumah tinggal sementara. Bahannya apa tuh Mas? Sandwich panel kalau. Sandwich panel ya. Mirip makanan aja sandwich. Iya. Lapisan ada lapisan. Kalau sandwich panel segala macam dibandingkan menggunakan gipsum atau GRC gitu, sandwich panel ini lebih mal ini, karena ini kan juga ada patennya juga ya. Gitu. Ayo Mas Ari, sini aja Mas Ari. Sini depan sini Mas. Kenapa? Mau diwawancara dulu. Sini aja Mas. Nah, Mas Ari situ. Aku biar pakai rompi orangnya. Oke, Mas Ari, ini akan dibangun berapa tower untuk hunian pekerja ini? Ada 22 tower. 22 Mas, tower. sorry Mas, apa helmnya agak di ini aja di gitu. Ya, kasih Mas. Mungkin lepas kali. Iya Mas, nggak apa-apa Mas. Boleh nggak Mas? Jangan dong. Masker. Oke Mas, akan dibangun berapa tower tadi? Akan dibangun 22 tower, 1 tower untuk hunian ahli dan 21 tower untuk hunian terampil. Oke. Modelnya modular seperti ini. Berapa lantai itu? 4 lantai. 4 lantai. 4 lantai. 4 lantai. Ini untuk 200.000 ya pekerja nanti ya.
16.000. Oh, 16.000 dulu. Iya. 21 itu untuk 16.000. 16.000 pekerja rencana. Oh. Tapi masih bisa akan disesuaikan karena nanti ada kebutuhan juga untuk ruang rapat bersama. Jadi nanti Satu room itu berapa meter ukurannya itu? Satu ruangan itu? Berapa pekerja? Enggak, satu ruangan ukuran berapa meter untuk berapa orang? itu 5 kali 5 kalau 5 kali 5? Untuk berapa orang? 14 orang. 14 orang ya? Tiap ruangan ada kamar mandi juga? Enggak, kamar mandi kita pisah. Terpisah ya? Higienisnya terjaga. Dan memang bisa jadi satu tower gini bisa muat berapa orang? Kurang lebih ada 700 ya? Satu tower ini selalu 4 lantai? Semuanya 4 lantai, kita desain tipikal. Semua. Nah, ini modular itu bisa dijelaskan Mas, apa itu modular? Modular itu hadap sini Mas. Oh iya. Teknologi, jadi yang memudahkan secara speed atau secara kecepatan untuk mempercepat pembangunan dan dengan bahan yang ringan. Jadi sandwich panel ya? Dapat dibongkar pasang ya. Sandwich panel. Sandwich panel. Sandwich panel. Itu panas nggak tuh kira-kira sandwich panel itu? Nah, nanti kita bisa sedang disiapkan dulu. Oke. Kuat air, tahan air, kedap air. Gitu. Terus di tiap ruangan nanti 5x5 ya? Yeah. Disiapkan kipas atau AC itu? Ada kipas. Kipas ya. Oke. Selain tower gini, ada yang tempat untuk makan bersama itu? Oh iya, nanti ada mess hall, ada kantinnya, ada masjid, ada klinik. Oh, ada klinik juga. Iya. Ada toko juga nanti. Toko kayak minimarketnya gitu ya? Iya, untuk kebutuhan para pekerja, jadi one stop living ya untuk pekerja. Mas, tolong dijelasin kenapa sampai dibangun hunian bersama ini terkait proyek IKN? Pekerja konstruksi ini untuk IKN memuat berapa belas ribu tadi yang tadi disebutkan, dinarasikan aja Mas. Intinya kita memanusiakan pekerja begitu Pak. Jadi kita tidak membiarkan untuk masing-masing pekerja itu di bedeng bangunan yang kurang layak. Jadi kita tempatkan yang layak dengan fasilitas yang memadai agar mereka bisa fokus bekerja, bisa fokus membangun negeri. Pekerja apa saja yang akan menghuni tempat ini? Kalau sementara direncanakan untuk pekerja konstruksinya, untuk persiapan pembangunan IKN sendiri. IKN sendiri. Berarti ini mereka akan tinggal berapa lama di sini? Nah, tergantung kebutuhan proyeknya masing-masing. Berarti bisa jangka panjang juga ya ini? Iya, sementara bergantian gitu ya? Iya, jadi bisa turnover. Jadi misal proyek jalan misal sudah ada yang selesai, nanti bisa diisi dengan proyek misal pekerjanya Istana Negara atau proyek yang mana lagi gitu. Catatannya gratis ya buat pekerja ya? Iya, nanti gratis. Dikelola manajemen nanti. Oh, manajemen. Iya. Okay. Setelah proyek ini selesai gimana? Apakah akan digunakan untuk aktivitas lain? Iya, kemungkinan untuk pekerja yang support di KIPP sendiri. Jadi kantor-kantor. Iya, misal pekerja bersih-bersih atau di Tribuners tadi sudah dijelaskan lengkap oleh salah satu pegawai di PUPR. Jadi bedeng-bedeng itu nanti dipergunakan oleh 200.000 pekerja dan mereka akan dimanusiakan. Jadi jangan khawatir kalau pengen kerja di IKN, udah konstruksi lah ya. Saat ini nanti dibutuhkan awal-awal 16.000 orang. Datang ke sini aja tuh lowongan banyak kerja konstruksi. Oke Tribuners, sampai ketemu lagi di tempat yang terpisah masih di IKN. Jangan khawatir, kita akan berikan laporan-laporan terlengkap dari IKN.
hari ini, senang sekali saya Seradita bisa kembali menemani Anda dalam Live Update Sport edisi Sabtu 5 November 2022. Berbagai informasi menarik seputar dunia olahraga akan kami sajikan hanya untuk Anda. Selengkapnya di Tribun News. Kita awali informasi pertama, laga uji coba Timnas Indonesia U20 versus Moldova U20 berkesudahan dengan skor kacamata alias 0-0. Tak ada gol yang tercipta dalam pertandingan yang dihelat di Stadion Emirhan Turki pada Jumat malam. Garuda Muda sebenarnya bermain cukup apik dengan menguasai jalannya permainan lewat permainan kolektif. Moldova U20 dipaksa fokus bertahan untuk terhindar dari serangan-serangan cepat Timnas U20 Indonesia. Sayangnya, buruknya finishing anak asuh Sintayong membuat Timnas U20 Indonesia gagal menciptakan gol di laga malam tadi. Sintayong memilih mencadangkan pemain andalannya seperti Marcelino, Ronaldo Kuateh hingga Hoki Caraka. Meski demikian, Timnas Indonesia langsung mengambil inisiatif serangan sejak laga dimulai. Dengan sistem 3-4-3, Ahmad Maulana dan Ginanjar menjadi pemain paling sibuk untuk memulai serangan Garuda. Nantikan Shopee 11.11 Big Sale Midnight Sale 11 November dari jam 12 malam hingga di menit 9, akselerasi Ahmad mampu membelah pertahanan Moldova U20. Namun sepakan kaki kanannya masih mampu diblok. 3 menit berselang, giliran Rabani Tasnim yang mendapat peluang. Menyambut bola set piece dari Fresi, Rabani langsung melakukan finishing dengan sepakan voli. Sayangnya bola masih melebar dari gawang Moldova U20. Hingga babak pertama usai, skor 0-0 bertahan untuk kedua tim. Di babak kedua, Sintayong memasukkan 7 pemain anyar, termasuk Hoki Caraka, Marcelino Ferdinand, Ronaldo Kuateh, hingga Robbie Darwis. Marcelino dan Robbie Darwis begitu rapi mengatur ritme permainan Timnas U20. Peluang matang didapat Kakang pada menit 57. Sayangnya bola masih mengenai pemain belakang Moldova U20. Akhir babak kedua, Ronaldo Kuateh hampir membobol gawang lawan. Sayangnya bola masih mampu ditepis kiper Moldova yang tampil apik. Tak ada gol yang tercipta hingga pertandingan berakhir. Pemain Timnas U20 Indonesia Ronaldo Kuateh hampir saja mencetak gol bagi skuad Garuda Nusantara pada laga uji coba melawan Moldova U20 di Turki Jumat malam tadi. Ronaldo Kuateh baru dimasukkan oleh sang pelatih Sintayong pada babak kedua. Duel Timnas U20 Indonesia versus Moldova yang termasuk agenda pemusatan latihan di Turki berlangsung di Emirhan Stadium Site pada Jumat malam berakhir dengan skor kacamata 0-0.
Timnas U20 Indonesia nyaris memecah kebuntuan. Andai sepakan Ronaldo Kuate masih melambung di atas gawang Moldova pada menit 82. Pada momen tersebut, Ronaldo melakukan aksi akrobatik di tengah himpitan penjagaan lawan. Hanya punya sedikit ruang tembak. Ronaldo tampak menjatuhkan diri sambil melepaskan tembakan. Tendangan hanya sedikit di atas mistar gawang lawan. Moldova kembali mengancam via tendangan bebas di dekat kotak penalti Erlangga Setio, tapi masih membentur pagar betis. Timnas U20 Indonesia masih menciptakan peluang pada menit-menit akhir. Marcelino membuka ruang untuk Hoki Caraka di garis pertahanan Moldova. Akan tetapi kiper Moldova dengan cepat mengejar bola dan mematikan langkah Hoki Caraka. Pertandingan pun berakhir tanpa gol. Sebelumnya pada leg pertama, Timnas U20 Indonesia versus Moldova, skuad Garuda Nusantara memenangkan pertandingan dengan skor 3-1. Setelah laga uji coba tersebut, Hoki Caraka dan kawan-kawan akan menjalani pemusatan latihan di Spanyol hingga Desember mendatang. Very unstable environment at the moment, and DB pension schemes, defined benefit pension schemes, many of them are in deficit, and the gilt situation just makes this worse. And many of them may well have liquidity issues and may well fall back on investments into infrastructure. But there's another problem here. Whilst everybody's looking at defined benefit pension schemes, our data shows that there's problems with the defined contribution pension schemes as well, the workplace pension schemes. And we think that there's possibly £6 billion worth of inflows and assets at risk in those defined contribution schemes as a result of the cost of living crisis. If people month on month are struggling to make ends meet, one of the places that they may increase their take-home pay is to stop their contributions into their workplace pensions. And we identified that there's at least 1 million households in the UK of under 40s who could stop making contributions of £1.2 billion. And at the other end of the pension schemes, you've got the plus 55s who, through pension freedoms, can go into their pension pots and take money out. The first 25% tax-free to help them meet the cost of living crisis. And that could be another £4.2 billion of assets that's lost to these pension schemes. I think that a lot of people outside the pensions world have been quite surprised to find that so much kind of debt, if you like, has been accumulated by pension funds. So having a real problem in the government bond market has the potential to spill over into insurance company problems or bank problems, and while I don't want to be kind of alarmist about this, there is the risk of contagion into all sorts of financial assets and real economy assets like houses and the like. So the bond market is actually very important. The question is not manifold, really. That first of all, there's the issue of the relatively high-risk investments that some pension funds
have made that they were gearing on their gilt holdings. And the problem with gearing is that when values change, if they change sharply, which has been a phenomenon with gilts because of the change in interest rates. So the underlying base rate has gone up significantly in this country and globally, and therefore you've seen long rates move out and Indonesia telah merampungkan pemusatan latihan di Turki. Dalam agenda tersebut, Indonesia juga melakoni 4 laga uji coba. Dari 4 pertandingan tersebut, Timnas U20 Indonesia meraih 2 kemenangan, 1 kali kalah, dan juga 1 hasil imbang. Uji coba pertama Timnas U20 Indonesia digelar pada 24 Oktober lalu, melawan klub lokal Çaykur Rizespor. Garuda Nusantara asuhan Sintayong meraih kemenangan 2-1. Kemudian Timnas U20 Indonesia menjajal kekuatan Turki U20. Bertanding di Manavgat Atatürk pada hari Rabu 26 Oktober, Garuda Nusantara takluk dengan skor 1-2. Kekalahan dari Turki U20 dibayar lunas oleh Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan kala melawan Moldova pada 1 November lalu di Stadion Arslan Zeki Demirci. Timnas U20 Indonesia saat itu sempat tertinggal 0-1 pada babak pertama usai kebobolan gol dari Vicu Bulmaga. Akan tetapi Indonesia bangkit pada babak kedua dan mencetak 3 gol berkat aksi Rabani Tasnim, Muhammad Ferrari, dan Marcelino Ferdinand. Pertandingan uji coba melawan Moldova dilangsungkan 2 kali. Laga kedua digelar di Emirhan Sport Center pada Jumat malam kemarin. Hasilnya Indonesia dan Moldova bermain imbang tanpa gol. Adapun duel melawan Moldova menjadi laga uji coba terakhir Timnas U20 Indonesia di Turki. Pasukan Sintayong dijadwalkan melanjutkan pemusatan latihan di Spanyol selama 1 bulan hingga 4 Desember mendatang. Pemusatan latihan di Turki dan Spanyol ini dilakukan sebagai salah satu persiapan menjelang Piala Dunia U20 tahun depan di Indonesia. Melalui training center ini, pelatih Sintayong ingin para pemain Timnas U20 Indonesia menemukan kepercayaan diri dan tidak takut melawan tim-tim Eropa. Apa kabar? Apa kabar? Mau lihat joke receh? Ada banyak di YouTube Short. Nonton YouTube Short pakai XL. Dengarkan teriakan kulitmu yang minta perhatian lebih dari kamu. Body Serum bikin kulit tetap cerah, biar tetap ceria. Tambah lotion biar cepat cerahnya.
Body cream bikin kulit lembut biar nggak bad mood. Tambah serum biar tambah smooth. Kulitmu cerah terhidrasi dengan Scarlett Rangkaian Happy. Kita bergeser dahulu ke klub Liga 1 Indonesia. Luis Milla sudah kembali ke tanah air dan langsung memimpin latihan Persib Bandung pada Jumat sore di Stadion Persib Sidolik Bandung. Luis Milla baru saja tiba di Indonesia bersama dua asistennya, yaitu Manuel Perez dan juga Carlos Grande Rodriguez. Para pemain Persib langsung digeber latihan taktikal selama 2 jam oleh sosok asal Spanyol tersebut. Mantan pelatih timnas Indonesia itu memberi menu latihan dengan intensitas tinggi. Sebelumnya, tim sudah menyesuaikan diri dengan pelatihan sejak hari Senin 31 Oktober ketika dipimpin pelatih Budiman dan Yaya Sunaria. Setelah sesi latihan, Luis Milla mengaku senang mendapati skuad asuhannya bermain semakin apik. Kedepan Luis Milla akan menjalankan program merawat kebugaran pemain agar tetap berada di level kondisi fisik yang ideal. Menurut Luis Milla, permainan harus tetap dalam keadaan siap. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah siap bertanding kapanpun itu. Pada minggu ini, Persib Bandung akan mencoba menaikkan level fisik. Penting bagi Milla mengetahui segera kepastian kapan Liga 1 musim 2022-2023 berlanjut. Itu akan mempengaruhi program latihan yang akan dijalankan. Semua berharap kompetisi bisa kembali dimulai setelah berhenti karena tragedi Kanjuruhan awal Oktober lalu. Persib akan melanjutkan program latihan minggu ini dengan menggelar game internal pada hari Sabtu. Game atau uji coba penting untuk Maung Bandung agar pemain tidak kehilangan sentuhan dan atmosfer pertandingan. Tribuners, pemain timnas Indonesia Sadil Ramdhani diperebutkan klub-klub Liga 1 musim ini. Itu tak lepas dari performa Sadil Ramdhani bersama klub Malaysia Sabah FC. Setidaknya ada 4 klub Liga 1 yang saling sikut berebut untuk mendapatkan Sadil Ramdhani. Pada musim ini, Sadil Ramdhani memainkan 17 pertandingan dengan catatan waktu sebanyak 1.453 di Liga Super Malaysia 2022. Pemain berposisi sayap tersebut juga mencetak 4 gol di negeri jiran. Perjuangan Sadil di Sabah FC mengundang perhatian khusus bagi pelatih timnas Indonesia Sintayong. Sadil dipercaya untuk menjadi bagian timnas Indonesia di beberapa laga uji coba. Sadil Ramdhani sukses membawa The Rhinos yang melaju ke babak 8 besar Piala Malaysia 2022. Adapun kontraknya bersama Sabah FC juga akan berakhir pada Desember ini. Masa bakti Sadil Ramdhani yang sudah mau selesai mengundang sejumlah klub di Indonesia tertarik mendatangkannya. Meski demikian, Sadil Ramdhani tidak mau membeberkan nama klub-klub tersebut. Belum diketahui berapa harga tawaran dari klub Liga 1 musim ini kepada Sadil Ramdhani. Kendati demikian, Sadil tidak melihat hal itu, sebab dirinya hanya ingin mendapatkan jaminan bermain lebih banyak.
Sejatinya tidak hanya 4 klub Liga 1 yang tertarik kepada Sadil Ramdhani. Ada juga klub asal Austria yang ingin mendatangkan mantan pemain Persela Lamongan dan Bayangkara FC tersebut. Selain itu, Sabah FC juga berniat untuk memperpanjang kontrak pemain berusia 23 tahun tersebut. This month's episode of Firebase Release Notes is coming to you live from the Firebase Summit in New York. It was a treat to meet with so many developers in person again. But we had a lot of product updates. And here's my top 5 takeaways from the Firebase Summit. First up is Firestore, where we have removed the hard limit. PT Liga Indonesia Baru selaku operator kompetisi mengungkapkan 3 opsi tanggal untuk memutar kembali gelaran Liga 1 musim 2022-2023. Komisaris Utama PT LIB, Juni Rahman, mengungkapkan 3 opsi tanggal itu setelah bertemu para perwakilan klub peserta Liga 1 di Jakarta Pusat pada Jumat malam tadi. Berdasarkan pernyataan Juni Rahman, ketiga opsi yang bisa digunakan sebagai tanggal dimulainya kembali Liga 1 musim ini adalah 18 November, 25 November, dan 2 Desember. PT LIB menargetkan gelaran Liga 1 musim ini berakhir pada 16 April 2023. Juni Rahman menjelaskan, Liga 1 musim 2022-2023 harus rampung pada 16 April mendatang karena Indonesia tengah bersiap menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Adapun Piala Dunia U20 2023 dijadwalkan berlangsung pada 20 Mei hingga 11 Juni mendatang. Penundaan Liga 1 musim ini merupakan salah satu dampak dari terjadinya tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober lalu. Dalam surat tertanggal 3 Oktober 2022, PT LIB selaku operator kompetisi memutuskan bahwa Liga 1 dihentikan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Setelah itu, pemerintah beserta seluruh pihak terkait berkomitmen melakukan evaluasi total penyelenggaraan pertandingan sepak bola di Indonesia seusai arahan Presiden Joko Widodo. Salah satu poin evaluasi yang menjadi sorotan setelah tragedi Kanjuruhan adalah standar keamanan pertandingan. Evaluasi standar keamanan pertandingan itulah yang kemudian menjadi salah satu syarat untuk melanjutkan kompetisi Liga 1 musim ini. Terkait hal tersebut, PSSI selaku induk sepak bola Indonesia disebut terus menjalani komunikasi dengan pihak pemerintah.
Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners. Jadwal Hilo Open 2022 memasuki semifinal yang akan berlangsung di Jerman pada Sabtu hari ini. Sebanyak 3 wakil Indonesia akan berburu tiket final Hilo Open, yakni Anthony Sinisuka Ginting, Gregoria Mariska Tanjung, dan Rehan Naufal Chris Harjanto bersama Lisa Ayu Kusumawati. Jadwal semifinal Hilo Open 2022 akan berlangsung malam ini mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Perjuangan Indonesia dibuka dengan tunggal putri Gregoria Mariska Tanjung. Gregoria akan melawan wakil dari Cina yaitu Han Yu. Kedua pemain tercatat baru 2 kali bertemu, yaitu pada final kejuaraan dunia junior 2017 dan perempat final New Zealand 2018. Hasilnya kedua pemain bergantian meraih kemenangan. Gregoria keluar sebagai juara dunia junior setelah memenang 21-13, 13-21, dan 12-24. Kekalahan pada final kejuaraan dunia junior 2017 yang berlangsung di Gor Among Rogo, Yogyakarta dibayar lunas oleh Han Yu setahun kemudian. Han Yu mengalahkan Gregoria dalam perebutan tiket semifinal New Zealand Open 2018 dengan kemenangan 21-19, 21-16. Ganda campuran Rehan Naufal, Kus Haryanto, dan Lisa Ayu Kusumawati dijadwalkan melawan Tom Kickwell dan juga Delphine Delru. Ini merupakan pertemuan kedua secara beruntun bagi kedua pasangan setelah perempat final French Open 2022 pekan lalu yang dimenangi oleh Rehan Lisa. Perjuangan wakil Indonesia akan ditutup oleh aksi Anthony Sinisuka Ginting yang akan melawan wakil India Srikanth Kidambi. Anthony Ginting lolos ke semifinal Hilo Open 2022 setelah menyingkirkan mantan juara dunia Loh Ken Yew dari Singapura, yaitu dengan skor 21-13, 21-14. Sementara itu, Srikanth Kidambi menyusul usai mengalahkan wakil Indonesia lainnya, yaitu Jonathan Christie dengan kemenangan 21-13 dan 21-19. Gado-gadonya enak bener ya? Apa sih bang rahasianya? Hah? Ini biasanya masak kayak ini. Nih, lihat ya. Butuh meja baru? Beli di Shopee aja. Shopee 1111. Shopee 1111. 왜 이렇게 늦게 왔어? 그러게? 계산만 하고 바로 뒤따라 오는 거 같더니? Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonathan Christie terhenti pada perempat final Hilo Open 2022 setelah kalah dari wakil India Srikanth Kidambi. Jonathan tidak berhasil melaju ke semifinal Hilo Open 2022 usai takluk dengan skor 13-21 dan 19-21 dalam pertandingan yang dihelat di Jerman pada malam tadi. Hasil Hilo Open 2022 ini membuat duel sesama merah putih di partai semifinal tidak terwujud. Sebelumnya, Anthony Sinisuka Ginting sudah dipastikan melaju ke babak 4 besar. Dengan demikian, Srikanth Kidambi akan menjadi lawan Anthony pada semifinal Hilo Open 2022.
3 pukulan Srikan Kidambi yang berakhir di luar lapangan membuat Jonathan Christie unggul 3-1. Sempat tertinggal 4-7, Kidambi mengejar poin Jonathan dan menyamakan skor menjadi 8-8. Pemain berusia 29 tahun tersebut berbalik unggul 9-8 karena pukulan Jonathan melebar. Selesai jeda, Jonathan Christie hanya mampu meraih 3 angka saja. Sementara itu, Srikan Kidambi terus melaju dan memetik kemenangan 21-13. Jonathan sempat memimpin dalam kedudukan 4-2 hingga 6-4 pada awal game kedua. Namun laju angka Jojo terhenti dan Kidambi meraih 4 poin beruntun hingga unggul 8-4. Kidambi berhasil mempertahankan keunggulan sampai 11-9 pada interval game kedua dan memperlebar jarak menjadi 17-10. Tertinggal 7 poin tidak membuat Jonathan Christie patah semangat. Ia justru semakin lancar melepaskan serangan dan berhasil mendekati perolehan poin Kidambi menjadi 18-19. Namun, pengamatan Jonathan yang tidak akurat membuat Kidambi mencapai match point 20-18. Pada akhirnya, Kidambi memastikan kemenangan dengan skor 21-19 pada game kedua. Tribuners, nama Cristiano Ronaldo menjadi salah satu motivasi bagi timnas Portugal untuk tampil hebat di Piala Dunia Qatar 2022. Berbagai prestasi pun sudah diraih Ronaldo, baik di level timnas maupun klub. Bersama timnas Portugal, Ronaldo juga pernah meraih 1 trofi Euro dan juga 1 trofi UEFA Nation League. Selain itu, CR7 juga pernah meraih 5 trofi Liga Champions dan berbagai kompetisi domestik dengan berbagai klub raksasa Eropa. Penyerang berusia 37 tahun itu mampu mendapatkan 5 gelar Ballon d'Or di tingkat individu. Namun ada 1 trofi yang belum berhasil diraih Ronaldo saat ini, yaitu Piala Dunia. Dengan usianya yang sudah menginjak 37 tahun, Ronaldo kemungkinan besar akan melakoni Piala Dunia terakhirnya di Qatar 2022. Ronaldo belum memastikan kalau Piala Dunia 2022 akan menjadi yang terakhir baginya. Namun penyerang Manchester United itu tetap diprediksi bakal sulit untuk berpartisipasi pada edisi berikutnya. Bek timnas Portugal, Ruben Dias, menyebut kalau peluang Ronaldo bermain terakhir di Piala Dunia 2022 menjadi motivasi baginya dan rekan-rekan setimnya. Menurut Dias, Ronaldo dan pemain Portugal lainnya yang akan segera pensiun perlu diberi penghormatan terakhir. Di Piala Dunia 2022, timnas Portugal akan tergabung ke dalam grup H. Nantinya mereka akan bersaing dengan Korea Selatan, Ghana, dan juga Uruguay.
जल गई तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई तेरी मेरी दोस्ती. Tribuners, pertandingan Liga Inggris antara Manchester City versus Fulham akan digelar di Stadion Etihad pada hari Sabtu nanti. Laga akan kick off pukul 22 waktu Indonesia Barat. Mesin gol Man City, Erling Haaland, diprediksi akan diturunkan dalam laga malam nanti. Pasalnya, Haaland terlihat sudah tergabung bersama tim untuk mengikuti sesi latihan jelang melawan Fulham. Dalam video yang diunggah Manchester City di laman resmi klub, Haaland sudah melahap porsi latihan yang sama dengan rekan setimnya. Kembalinya Erling Haaland sendiri tentu akan berperan besar bagi Manchester City. Terlebih saat ini, Manchester City perlu memenangkan setiap laga di Liga Inggris musim 2022-2023. Sebelumnya, Haaland harus menepi dari lapangan karena cedera yang ia alami saat Manchester City menghadapi Borussia Dortmund di Liga Champions musim 2022-2023. Pelatih Manchester City Pep Guardiola mengonfirmasi bahwa Haaland memang perlu istirahat karena cedera. Setelahnya Haaland menepi selama 3 laga bersama Manchester City. Man City memiliki kesempatan untuk melengsarkan pemuncak klasemen Liga Inggris, yaitu Arsenal. Berhadapan dengan Fulham, di atas kertas pasukan Pep Guardiola bakal lebih diunggulkan. Terlebih mereka memiliki striker haus gol seperti Erling Haaland. Bukan tidak mungkin jika hasil manis berupa 3 poin bakal diraih oleh Manchester City. Jika 3 poin berhasil diamankan, tentu Man City akan merangsek naik, merebut singgasana Arsenal. Keuntungan lainnya adalah Arsenal akan menemui lawan sulit, yaitu Chelsea pekan ini. Kemenangan harga mati bagi Arsenal jika tidak ingin lengser dari puncak klasemen. Liverpool akan melakoni laga berat kala bersuah Tottenham Hotspur dalam laga lanjutan pekan ke-15 Liga Inggris musim 2022-2023. Pertarungan ini dijadwalkan berlangsung di Tottenham Hotspur Stadium pada hari Minggu pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, menilai bahwa pertandingan melawan Tottenham akan sulit. Namun ia optimis demi memperbaiki konsistensi di Liga Inggris musim ini. Duel tersebut akan menjadi tantangan tersendiri bagi Liverpool mengingat hingga saat ini masih belum menemukan konsistensi di Liga. Badai cedera dan naik turunnya performa membuat Liverpool terlempar dari persaingan gelar juara dengan saat ini berada di peringkat 9 klasemen sementara. The Reds hanya mengumpulkan 16 poin dari 12 pertandingan dengan rincian 4 kali menang, 4 kali kalah seri, 4 kali seri dan juga 4 kali kalah.
Jurgen Klopp sebagai pelatih mengungkapkan bahwa laga ini akan menjadi pertandingan yang besar bagi Liverpool. Dalam 2 pertemuan di Liga musim 2021-2022, Liverpool gagal menang. Kedua pertandingan melawan Spurs berakhir seri dengan skor masing-masing 1-1 dan 2-2. Selain itu, klub akan mencoba membenahi permasalahan inkonsistensi dalam permainan Liverpool. Pelatih berkebangsaan Jerman ini optimis bisa mencuri poin penuh dari Tottenham Hotspur. Cabai terpedas guys. Mau lihat yang pedasnya? Ada banyak di YouTube Short. Nonton YouTube Short pakai XL. Bro, lihat nih, beli ini kayak ngimpi sih. Punya mobil idaman pasti jadi impian. Keren kan? Haha. Demi naikin kelas, nekat ambil jalan pintas. Makan yuk. Awalnya ngirit, malah hidup sulit. Jadi banyak yang dikorbanin. Mau nyenengin pakai mobil impian, malah beban. Tagihan, admin, asuransi, cicilan mobil di luar kemampuan. Untuk cuma hayalan. Sampai ke bawah mimpi, Gus. Udah, pakai Seva aja, biar dihitungin sesuai kemampuan lo. Aliran sat-sat beli mobil baru yang cermat dan cepat. Karena jelas dari awal, approvalnya instan. Keuangan aman, cicilan masih bisa jajan. Masih pengen beli mobil pakai jalan pintas? Pakai Seva, biar sat-set. Download aplikasinya sekarang. Derby London akan menjadi salah satu pertandingan sengit pada pekan ke-15 Liga Inggris musim 2022-2023. Chelsea dan Arsenal bakal saling sikut di Stamford Bridge pada hari Minggu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sorotan laga ini akan tertuju pada salah satu pemain Chelsea, yakni Pierre-Emerick Aubameyang. Aubameyang adalah mantan pemain sekaligus kapten Arsenal yang hengkang pada Desember lalu. Tindakan indisipliner membuat ban kaptennya dicopot dan Mikel Arteta sebagai pelatih tidak menoleransi hal tersebut. Musim panas lalu Chelsea datang menawarinya bergabung saat masih dikomandoi oleh pelatih Thomas Tuchel. Aubameyang akhirnya setuju untuk Jumpa lagi bersama dengan saya Kusnala Syaifa di Bincang UMKM dan juga Bisnis.
Tribuners, hari ini saya sudah kedatangan tamu yang sangat spesial. Di hadapan saya sudah hadir wanita cantik sekali ini. Halo, selamat siang Kak Dewi, apa kabarnya? Siang. Baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, Kak Dewi dan Tribuners, Kak Dewi ini merupakan owner dari Shop Janda, dan tentunya kalau sudah ada Kak Dewi di sini, kita akan mengobrol-ngobrol nih Kak ya. Sesuai dengan tema kita, karena memang ini cukup unik sekali, Shop Janda. Betul. Nah, Shop Janda ini kan salah satu persop-sopan legend yang ada di Bandar Lampung ya, sudah berdiri kurang lebih hampir beberapa tahun, karena dari 2010 ya, saya 2010 dengar. hampir 12 tahun. Hampir 12 tahun. Dan untuk mengawali bincang kita dengan Kak Dewi ini, Tribuners, mungkin kita bisa langsung mengulik sebenarnya filosofi dari nama Shop Janda ini apa sih Kak Dewi? Shop Janda itu sebenarnya kepanjangan dari Jawa Sunda. Oke. Jadi untuk Tribuners yang mungkin belum tahu, yang mungkin ambigu dengan Shop Janda gitu ya, itu artinya Shop Jawa Sunda. Memang ada keturunan Jawa dan Sundanya, atau memang dua-duanya mix nih? Atau memang strategi marketing aja? Sebenarnya strategi marketing aja sih, gitu, biar orang penasaran apa sih gitu. Jadinya agak tertarik untuk mencoba gitu. Jadi memang ini salah satu strategi marketing yang memang unik sekali ya kan? Benar. Nah, setelah pemakaian nama Shop Janda ini, apa yang membuat Shop Janda ini begitu legend sih? Yang pasti kita rasa ya. Yang pastinya kita rasa, dan kita emang nggak pernah berubah gitu. Selain namanya yang menarik gitu kan, jadi setelah orang tertarik dengan namanya, tertarik mencoba, jadi gimana caranya biar mereka tuh bisa balik lagi, tertarik untuk balik lagi, untuk mencoba terus gitu. Ketagihan lah ya. Gitu ya. Jadi memang kan kalau kuliner itu cita rasanya benar-benar cita rasa ya. Jadi juga tetap kembali lagi nih Tribuners, untuk Shop Janda juga mereka sangat mengutamakan cita rasa dan kualitas tentunya. Tribuners di rumah ini pasti penasaran Kak Dewi dengan Shop Janda ini. Sebenarnya Shop Janda ini ada apa aja sih di dalamnya? Sebenarnya Shop Janda itu tulang sapi. Jadi kita khusus sapi dengan bumbu khusus ya. Jadi tagline kita itu panas, pedas, kecut. Panas, pedas, kecut. Wow. Jadi 1 sendok kita makan itu ada 3 rasa. Ada panasnya dapat, pedasnya dapat, kecutnya dapat. Mungkin boleh dijelasin spesifik lagi Kak Dewi, kalau kecutnya ini dari mana tuh asalnya? Dari jeruk nipis kah atau gimana? Kecutnya itu ada bumbu rahasianya. Jadi memang yang membuat dia unik adalah bumbu ini ya Kak Dewi? Iya, memang resep dari keluarga sih. Iya, gitu. memang sudah turun-temurun ya. Benar. Tapi selain Shop Janda kita juga punya yang lain. Kita ada iga bakar. Ada iga bakar, ada sate marangi. Yang terbaru tuh ada sop sumsum. Jadi sumsumnya itu bisa kita sedot-sedot tuh dengan kikil-kikil. Isinya tuh kikil-kikil gitu Mbak. Jadi mungkin Tribuners yang ngiler ini ya. Apalagi lagi jam-jam yang makan jam-jam rawan ya. Jadi buat yang penasaran mungkin bisa langsung aja deh. Ada nggak tersedia di mana aja sih? Kita ada di Panjang. Ada di Panjang kalau untuk toko dan offline-nya ya. Benar, ada di Panjang. Alamatnya mungkin boleh tahu? Alamatnya Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 12. Di sana ada Shop Janda. Yang menjadi rekomendasi dan favorit customer itu apa sih Kak Dewi? Yang pastinya Shop Jandanya ya. Tapi banyak juga yang suka iga bakar. Tapi semua menu yang ada di Shop Janda kita kasih kuah. Karena memang itu yang membuat ciri khas kami itu gitu loh. Jadi ciri khasnya memang ada kuah gitu. Iya, jadi kalau pesen iga bakar itu udah dapet kuah Shop Jandanya. Oh gitu. Oke. Ini menarik juga nih ya untuk Tribuners, mungkin menjadi referensi dan rekomendasi untuk Tribuners yang lagi cari sop-sopan tapi pengen cita rasa yang unik ya, dan tentunya ini Shop Legend juga yang ada di Bandar Lampung. Mungkin boleh langsung aja Tribuners mampir ke Shop Janda ya. Nah, selain ada Shop Janda tadi, harganya berapa sih kisarannya? Harganya cukup terjangkau. Pastinya. Terjangkau pastinya. Kita dari 35.000 Shop Jandanya, untuk iga bakarnya di 40.000. Jadi memang semua menu yang ditawarkan itu adalah memang sudah
kualitasnya yang dijual ya dari sop janda ini. Kita nggak bisa nurunin kualitas sih, mendingan naikin harga. Benar-benar, karena itu yang dicari ya. Benar, takut orang kecewa kan. Jadi memang kualitas itu nomor satu sih untuk kita. Oke, Kak Dewi, kan sop-sopan banyak nih, ya. Sudah banyak sekali bisnis-bisnis yang memang mengacu pada sop-sop iga, sop-sop tulang-tulangan, sum-sum dan lain sebagainya. Tapi apa yang membuat beda sop janda dan bagaimana sih strategi dari Kak Dewi sendiri untuk mempertahankan sop janda ini? Sebenarnya yang bikin beda itu karena kita tuh memakai tulang-tulang fresh, dan bahan-bahan fresh juga kayak cabai-cabai itu kan, panas, pedas, kecut itu kan itu khas ya Mbak ya. Walaupun orang tahu bumbunya, tapi susah lah untuk meniru sampai khasnya itu. Untuk strategi sendiri pastinya promo-promo ya, promo-promo. Oh, ada promo-promo juga? Iya, ada promo, terus ada medsos sih sebenarnya yang nggak bisa dipungkiri, media sosial sih pasti berpengaruh sekali ya. Kebetulan kita baru Agustus kemarin setahunnya reopening. Baru reopening, kita ada gedung baru, ada peremajaan gedung untuk menarik pasar-pasar yang baru pastinya Mbak. Karena jujur sebelumnya, sebelum COVID dan sebelum ada tol ya Mbak ya, sebenarnya pasar kami itu orang-orang yang melintas jalan bypass itu, yang mau ke Pulau Jawa dan sebaliknya. Jalan lintas ya? Jalan lintas, orang-orang yang melewati jalan lintas itu. Tapi semenjak ada jalan tol, pasti orang tuh beralih ke jalan tol ya Mbak ya. Selain lebih cepat, jalannya lebih bagus dan sebagainya kan. Jadi kita memang mencari strategi lain lah untuk gimana caranya bisa bertahan, apalagi ada dampak COVID ya Mbak ya. Dampak COVID itu parah banget sih untuk UMKM kecil gitu. Jadi kita strategi barunya kami tuh gedungnya direnovasi, terus menu-menunya kita perbanyak, kita kompletin lagi, jadi lebih banyak variasi menu dan sebagainya gitu sih. Jadi pasar kami itu berubah dari orang yang melintas jadi orang kantor di sekitar situ gitu. Dan juga memang siapa saja yang melintas di sekitaran sop janda ini. Iya betul. Makanya memang kadang orang itu suka nggak hanya rasa, tapi ada juga yang memang memilih, tempatnya convenient, tempatnya nyaman gitu ya. Memang kita harus mengikuti ya, bisnis itu kan selalu berubah ya Mbak ya. Selalu berinovasi. Benar. Kecuali Sabtu Minggu itu memang keluarga kan. Keluarga itu memang banyak dari daerah-daerah kayak W Halim, Raja Basa itu sampai, Mbak kapan dong buka yang di daerah W Halim, biar jangan jauh-jauh. Dari jangan jauh-jauh ini kita sampai rumah udah lapar lagi. Kejauhan waktu di sana pulang lapar lagi. Iya, makanya bungkus. Harus seperti itu. Tapi memang sebelumnya memang cuman ada di Panjang atau ada di? Memang awalnya cuma ada di Panjang, terus ada di Pahoman, ada cabang juga sebenarnya di Pahoman dulu. Cuma ya itu kena dampak COVID. Kena dampak COVID itu akhirnya kita suntik mati aja. Jadi yang di Pahoman gitu kita renov aja, yang fokus di yang Panjang. Yang di Panjang ini gitu. Tapi memang tidak menutup kemungkinan kalau Tribuners mau beli secara via GoFood maupun via GrabFood ataupun yang lain sebagainya ya. Kita juga sering ada promo ongkir 10.000 sebandar Lampung sih. Jadi ada promo ongkirnya juga. Iya. Tapi memang lebih enak sop janda ini kalau makan di tempat ya Kak Dewi ya. Benar. Kenapa lebih enak makan di tempat tuh? Potret. Sebenarnya karena dia pas lagi panasnya itu sih. Ya kan. Jadi memang makan apapun itu enak tuh kalau pas lagi panas kan. Gitu, jadi emang lebih enak makan di tempat sih. Lebih kerasa juga ya, jadi kan mungkin masih fresh dari tempatnya gitu kan. Kalau sudah dihantarkan melalui kurir gitu ya, jadi kan agak berkurang gitu cita rasanya. Kayak walaupun diangetin lagi tuh kayak memang lebih beda aja gitu ya. Gitu. Sop janda ya. Ini memang yang membuat orang juga penasaran loh Kak Dewi, kenapa sih namanya kok sop janda?
beda ya. Kira-kira kenapa gitu? Ternyata memang ini adalah strategi marketing aja gitu. Dan memang sukses sih bisa dibilang Kak Dewi ya. Sukses nih bisa membuat Tribuners di rumah juga penasaran terhadap sop janda ini. Oke, selain ada sop janda berarti ada iga juga. Nah, iga bakar ini apa sih yang dimunculkan dan juga yang menjadi ketertarikan dari sop janda? Jadi iga bakar itu sebenarnya iga sapi yang sudah dimarinasi ya dengan bumbu-bumbu pilihan kita. Itu terus makannya itu pakai sambal terasi, Mbak. Oh gitu, pakai sambal terasi. Terus ada lalapannya juga. Terus kan dapat kuahnya. Gitu. Jadi memang paling banyak juga sih penyuka iga bakar. Jadi emang benar-benar jauh-jauh datang dari Raja Basa, dari mana itu emang cuma pengen makan iga bakarnya aja gitu. Karena memang sesuatu yang unik gitu ya. Jadi kan memang kalau iga itu biasanya nggak ada kuah ya. Kalaupun ada pasti dia dikit banget gitu ya. Tapi untuk di sop janda sendiri itu diberikan kuah dari sop jandanya ini. Gitu. Dan itu sudah gratis ya? Gratis, itu udah include. Udah include. Kalau mau ada tambahan nasi atau yang lainnya bisa? Oh bisa. Memang di sana disediakan berarti ya. Nah selain ada iga, itu ada berapa rasa yang bisa disediakan? Kalau untuk kuah sop janda sendiri itu kita punya tiga macam rasa. Ada bisa pedas, bisa sedang, bisa nggak pedas. Oh gitu. Kadang tuh kan buat anak kecil ya. Anak kecil kan nggak suka pedas gitu. Tapi kalau untuk orang dewasanya sih ya, kalau misalnya orang Lampung, orang yang tinggal di Lampung pasti suka pedas. Kadang-kadang tuh orang super pedas ya Mbak. Bahkan nggak ada dalam level aja mintanya super pedas ya Mbak. Super pedas ya Mbak gitu. Unik sekali masyarakat Lampung kita ini ya Tribuners. Nah untuk dari iga bakarnya sendiri memang berarti satu rasa. Rasa yang ditawarkan apa tuh? Pedas manis? Atau apa? Sebenarnya pedes-pedes gitu sih, pedes manis gitu sih, benar. Tapi pakai sambal terasi itu, sambal terasi kita juga sambal terasinya khas juga sih gitu. Nah, selain dari iga, ada apa lagi nih Kak? Ada sate marangi. Sate marangi ini belakangan memang lagi rame banget sih, sate marangi ini Tribuners, karena kita pakai daging khas dalam, daging pilihan banget, daging khas dalam. Daging khas dalam ini udah nggak ada lemaknya lagi, jadi kayak makan steak kita tuh. Jadi benar-benar kayak makan steak. Benar-benar kita nggak perlu mengunyah istilahnya gitu. Jadi yang udah giginya udah agak ini masih bisa tetap. Berarti yang lansia juga bisa makan ya? Bisa tetap, karena emang lembut banget. Karena pakai irisan cabai rawit gitu dia khasnya. Pakai irisan cabai rawit. Bumbu kecap pakai cabai rawit. Ini kenapa bisa terpikiran membawa sate marangi juga? Karena biasanya lawannya sop itu sate ya. Lawannya sop kan sate kan, jadi kita emang memperbanyak biar banyak pilihan gitu. Hari ini apalagi ya gitu, biar nggak bosen sih intinya. Cukup banyak. Lalu setelah itu ada apa lagi? Ada sop sumsum. Nah mungkin Tribuners ini ya bisa ngelihat nanti ada tayangannya, kita bakal tampilin juga. Ada sop sumsum yang emang itu tuh gede banget ya. Dikasihnya itu balungnya bener-bener gede, itu nggak rugi ya Pak? Kasih ukuran segede itu kalau nggak rugi nggak bisnis ya. Kalau rugi nggak bisnis ya. Maksudnya gini, dengan satu porsi sumsum itu kita sudah bisa menikmati nyedot sumsumnya itu ada dapat kikilnya juga Mbak. Porsinya lumayan cukup besar sih memang untuk sumsum, dan harganya tuh murah banget sih. Sumsum itu 40.000, memang incaran banget. 40.000 udah dapat sumsum sebesar itu. Iya. Wow. Dan sop kaki daging itunya tuh kikil-kikilnya tuh berlimpah banget, banyak banget. Ya. Jadi udah kita potong-potong. Jadi Tribuners tuh makan udah gampang banget. Udah nggak yang ribet grogot-grogot gitu, nggak. Emang udah kita potong-potong gitu. Karena kan ada beberapa juga yang emang
makan sop itu susah loh Kak, Bener. gitu kan. Kayak harus effort banget, Iya. motongin sampai gerogot-gerogot gitu kan. Gimana alternatif kalau ada Tribuners yang pengen makan cantik gitu kan ya, makan slay gitu kan ya. Iya benar-benar gitu kan. Iya, biasanya yang begitu milihnya sop daging. Sop daging. Ada sop daging. Kadang tuh orang-orang tuh males, iya bener ya, males nganuin tulang-tulangnya tuh pada sop daging sih. Emang rasanya juga tetap sama-sama enak, Tetap sama-sama enak. Nah, tapi kalau untuk yang menjadi best seller dan juga menu utama itu si sop janda ini. Tetap sop jandanya, tetap best sellernya tetap sop jandanya. Mungkin bisa ceritain nggak Kak Dewi dengan Tribuners di rumah, apa sih kendala tersulitnya lah gitu selama hampir kurang lebih 12 tahun ini membangun bisnis sop janda ini? Bisnis pasti pasang surut ya Kak ya. Tapi yang paling itu nggak dampak COVID. Dampak COVID kemarin berarti memang berdampak banget ya? Banget soalnya ya aku dari 2 cabang jadi tinggal 1 cabang. Karena emang kan orang takut keluar, takut untuk bersosialisasi sama orang, keluar rumah pun takut. Gitu kan. Jadi memang kena banget dampaknya pas COVID itu. Dan juga kalau kalau nggak salah sop janda ini ada di tempat lain ya? Ada Benar, di cabang lain? Ada di Jakarta, ada 3 cabang, sama yang terbaru ada di Palembang. Wow, Jakarta berarti lumayan banyak dong? Ada 3 cabang? Banyak, benar. Ada lumayan, karena memang penduduknya memang banyak ya di Jakarta ya. Jadi dia ada 3, terus di Palembang baru 1. Palembang 1 dan Lampung 1. Ya mudah-mudahan Lampung kan karena banyak request sudah mulai bangkit lagi kan UMKM-nya, makanya kita juga sedikit bantu-bantu gitu, dan mudah-mudahan bisa memenuhi request dari Tribuners di rumah untuk sop janda ini bisa buka di yang tengah-tengah lah gitu ya. Di Bandar Lampung ini jangan terlalu ujung gitu. Ada cabang lain ya, jadi orang-orang kota tuh masih nggak terlalu jauh. Benar gitu. Tapi kalau dilihat dari pasarnya, sop janda ini ada perubahan pasar juga berarti? Benar, ada perubahan pasar. Jadi kita tuh pasarnya sekarang orang-orang kantor di dekat situ sih. Memang pasar-pasarnya ke situ Iya, juga. kita kadang tuh kita promo-promo ke kantor, cari rekanan orang kantor dan sop janda sendiri. Kan sekarang gedungnya gede kan Pak ya. Nah, jadi bisa menampung sekitar 80 orang bahkan lebih. Jadi kita tuh suka rekanan sama kantor lain untuk mereka mengadakan acara gathering. Bisa acara gathering di tempat kita bisa. Waktu itu bahkan dari perusahaan itu ada 200 orang. Wow, banyak banget. Jadi kita pakai tenda gitu untuk acara waktu itu buka bersama. Terus ada acara gathering gitu, kita bisa dipakai untuk acara-acara seperti itu gitu. Oke, jadi memang sop janda ini selalu ada inovasi, selalu ada alternatif lain ya. Jadi untuk Tribuners yang mungkin masih bingung gitu kan ya, dan masih penasaran juga dengan sop janda ini, bisa langsung aja datang ke sop janda. Walaupun jauh, tapi kan itu effort ya. Tapi kan seperti Kak Dewi bilang tadi, yang jauh-jauh aja bisa datang kan gitu ya. Karena memang mungkin kualitas dan rasanya udah mereka tahu gitu, kalau memang enak kan. Orang repeat dan ulang lagi ke sana gitu. Kebetulan sop janda juga deket pantai-pantai ya. Deket pantai-pantai ya. Deket pantai-pantai. Jadi kadang tuh orang tuh dari pantai Sebalang, banyak tuh kan pantai yang paling deket sih Pantai Tiska, Pasir Putih. Jadi orang-orang yang lagi wisata ke daerah situ biasanya mampirnya ke sop janda. Kan habis capek jalan-jalan, makanya pengen yang seger-seger kan. Jadi kita bukanya memang tiap hari. Dari jam berapa sampai jam berapa? 9 pagi sampai jam 9 malam. Oke, 9 pagi sampai dengan 9 malam, dan itu setiap hari. Setiap hari. Oke, siap. Nah, mungkin ada promo-promo lain yang mungkin mau disampaikan dengan Tribuners di rumah? Biasanya sop janda itu ada promo karena jauh kan ya. Jadi yang paling sering promonya itu promo ongkir ceban sebandar Lampung. Promo ongkir sebandar Lampung itu cuma 10.000 berarti. Dari ujung Bandar Lampung ke ujung cuma 10.000 gitu. Cuma 10.000 ya. Oke. Biasanya di tanggal-tanggal cantik kita ada promo itu. Oh gitu. Misalnya
kayak 11-11, 10-10 gitu. Jadi ada tanggal-tanggal cantik begitu. Kalau misalnya ada hari pahlawan, hari apa gitu. Hari-hari mungkin yang berkaitan gitu ya. Iya. Nah kalau mungkin mau pengen tahu lebih lanjutnya bisa cek-cek aja Instagramnya ada namanya apa tuh? Ada @sopjanda_. Ya, @sopjanda_, dan mungkin nanti di sana kalau Tribuners mau DM boleh ya, pemesanan atau langsung WhatsApp terkait juga boleh, atau melalui aplikasi-aplikasi lain juga boleh banget. Ya kadang tuh untuk yang rumahnya jauh-jauh kadang tuh WA dulu. Ada juga tuh di Instagramnya ada CP-nya kan, WA dulu. Mbak saya mau disiapin ini gitu. Nanti kita sampai sana udah siap. Oh gitu. Kan kadang udah jalannya udah jauh sampai sana pengennya cepet makan kan, nggak pengen nunggu lagi tuh bisa banget. Berarti by request juga bisa. Dan memang Sopjanda juga menyediakan berbagai macam kerjasama gitu ya, kayak seperti gathering tadi, buka bersama, dan mungkin Tribuners yang pengen arisan atau dan sebagainya gitu ya. Itu arisan juga sering banget sih, arisan. Berarti dalam skala besar bisa ya? Bisa. Kita by request sih. Waktu itu pernah sampai 200 orang. Wow. Kita pakai tenda. Makanya langsung pakai tenda itu tadi ya. Oke. Sopjanda ini luar biasa sekali. Iya, pokoknya kita apapun yang diminta konsumen kita bisa deh. Kita bisa ya. Karena memang sesuai budget juga, misalnya kita punya budgetnya sekian bisa menyesuaikan gitu. Berarti konsultasi juga boleh. Ada budgetnya berapa dan ingin acara seperti apa, menunya juga seperti apa. Ya, itu boleh banget Tribuners. Jadi Sopjanda ini menyediakan yang selalu ada untuk Tribuners di rumah. Ada yang mau disampaikan dengan Tribuners di rumah terkait Sopjanda ini? Oke Tribuners, jangan lupa cobain Sopjanda Jawa Sunda, sekali hirup panas pedas kecut. Oke, terima kasih banyak Kak Dewi sudah mampir ke studio Tribun Lampung, sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama ya dengan kita di sini, dan mudah-mudahan dengan adanya Kak Dewi dan juga Sopjanda tentunya ini bisa menjadi referensi kuliner untuk Tribuners di rumah dan juga Tribuners yang ada di Bandar Lampung, nggak hanya Bandar Lampung tapi juga luar Bandar Lampung gitu ya. Dan juga mudah-mudahan Sopjanda ini bisa buka cabang di sini. Amin, segera dan secepatnya bisa menuruti. Memang rencana jangka pendeknya begitu, insya Allah ya. Kita doakan bersama-sama ya Tribuners, semoga Sopjanda ini bisa memenuhi requestan dari Tribuners di rumah yang memang sudah kangen sekali dengan Sopjanda ini. Sebagai bentuk Sopjanda ini adalah salah satu sop yang legend sekali di Bandar Lampung. Dan terima kasih juga untuk Tribuners yang sudah menyaksikan Bincang Bisnis dan juga UMKM hari ini bersama dengan Kak Dewi tentunya owner dari Sopjanda, dan bersama dengan saya Kusnul Asyifa pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Halo, selamat malam Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam berita terkini Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai wilayah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Berita pertama, ATM BRI di Labuan Dalam kerampokan, uang 18 juta dibawa kabur. ATM BRI di Jalan Era Bashid, Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung menjadi korban perampokan. Uang belasan juta raib digasak perampok pada Jumat 4 November 2022 sekitar pukul 7 malam. Karyawan BRI Lalita Erlina Leni Octavia, 20 tahun, yang mengatakan perampokan ini berhasil menggasak uang tunai sebesar 18 juta. Ia mengatakan perampokan ini berjumlah 2 orang. Adapun ciri-ciri pelaku, tinggi, kurus, berkulit gelap, dan sudah dewasa. Sementara satu pelaku lagi masih muda, kisaran umur 20 tahunan. Leni mengatakan sebelum kejadian pelaku pada sore hari datang ke tempatnya dan juga bertanya apakah ada uang bila pelaku ingin tarik 10 juta. Setelah itu Leni bertanya kepada pelaku apakah ada kartu ATM-nya. Kemudian setelah ditanya terkait kartu ATM, pelaku langsung pergi, lalu selepas maghrib kedua pelaku kembali datang. Pada saat kejadian suasananya sepi dan pelaku berpura-pura menelpon. Tak lama satu pelaku yang menggunakan jaket berdiri dan membentak serta mengeluarkan pistol dari dalam bajunya. Pelaku kemudian mengambil uang 18 juta dan kemudian pergi. Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Denis Arya Putra mengatakan anggotanya sedang melakukan penyelidikan. Berita selanjutnya, seorang remaja terekam CCTV mencuri uang kotak amal Masjid Nurul Huda, Sumberjo. Seorang remaja mencuri uang dari kotak amal Masjid Nurul Huda Sumberjo yang ada di Kelurahan Raja Basa Raya, Raja Basa, Bandar Lampung pada Sabtu 5 November 2022 pagi. Pencurian tersebut terekam kamera pemantau atau closed circuit television CCTV. Bendahara Masjid Nurul Huda Sumberjo, Agus Riawan, 34 tahun mengatakan Pencurian ini terjadi sekitar pukul 8 malam. Ia mengatakan pelaku berhasil menggasak uang hanya dalam hitungan menit. Menurutnya, dari pantauan CCTV, pelaku beraksi dari pukul 8.43 sampai dengan 8.46 atau hanya 3 menit saja. Agus mengatakan dari rekaman CCTV juga terlihat jika pelakunya masih remaja berusia sekitar belasan tahun atau diduga masih duduk di bangku SMP. Ia menjelaskan pelaku bukan hanya warga Sumberjo karena tak ada warga yang mengenali. Saat beraksi, pelaku hanya seorang diri itu menggunakan kaos hitam bertuliskan My Trip, My Adventure dengan celana training lis merah. Ia menjelaskan pelaku ciri-ciri badannya kurus dan juga kecil. Saat beraksi, pelaku memecahkan kaca kotak amal dengan menekan dengan tangannya. Setelah itu pelaku langsung merogoh uang di kotak amal lalu pergi untuk melarikan diri lewat pintu kamar mandi. Agus menjelaskan perkiraan uang di dalam kotak amal itu ada 500.000 dan pelaku menyisakan 200.000. Dia mengatakan kehilangan uang di kotak amal sudah 4 kali terjadi tahun ini. Menurutnya dulu pernah pelaku tertangkap, namun karena kasihan pelaku akhirnya dilepaskan. Kedepannya pengurus masjid akan membuat kotak amal berbahan besi agar tetap aman. Berita selanjutnya, ribuan warga serbu pasar sembako murah di lapangan pemerintah Kabupaten Pesawaran.
Ribuan masyarakat Kabupaten Pesawaran mendatangi pasar sembako murah dan juga bantuan permodalan UMKM yang digelar pemerintah Kabupaten dan Kementerian BUMN di lapangan Pemda Kabupaten Pesawaran pada Sabtu 5 November 2022 pagi. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran Wildan mengatakan, di pasar sembako murah tersebut masyarakat dapat membeli paket keperluan rumah tangga hingga yang lainnya dengan harga yang murah. Ia mengatakan masyarakat juga bisa membeli paket sembako murah hanya dengan 55.000 saja. Wildan mengatakan kegiatan tersebut digelar untuk membantu masyarakat Pesawaran dengan memberikan subsidi harga. Kemudian kegiatan lainnya adalah bazar UMKM yang dilangsungkan bersamaan. Sementara itu, staf khusus Kementerian BUMN Arya Sinulinga yang mengatakan pihaknya akan memberikan bantuan kepada industri UMKM di Pesawaran. Berita selanjutnya, Kementerian BUMN gelar Gen Z Talent Exhibition di Seman 2 Bandar Lampung. Menteri BUMN Erick Thohir mendorong generasi Z atau Gen Z untuk optimal dalam mengembangkan diri di era digital. Terlebih Gen Z cepat dalam menyerap keterampilan digital. Menurut staf khusus 3 Menteri BUMN Arya Sinulinga di KSK Seman 2 Bandar Lampung pada Jumat 4 November 2022 sore, pihaknya mengenalkan pengoptimalan digital ke generasi Z, terlebih juga pengembangan digital di Indonesia saat ini tinggi sekali. Sebab menurut Arya, generasi Z ini jika dikawal dengan baik akan memunculkan potensi-potensi digital untuk memajukan lebih baik lagi Indonesia di masa mendatang. Adapun pengenalan digital ke generasi Z lewat games e-sport, games deep lever, dan sebagainya. Tak hanya itu, literasi digital juga turut diberikan sehingga generasi Z bisa menyalurkan kemahirannya di dunia digital secara lebih positif. Arya juga menyampaikan pesan khusus dari Erick Thohir bahwa Menteri BUMN itu memiliki kepedulian tinggi terhadap dunia digital, terutama pada anak muda. Karena di tahun 2030, ekonomi Indonesia diprediksi akan mengalami kenaikan yang tinggi, di mana untuk pertumbuhan ekonomi, digital ini bisa sangat melesat berkali lipat. Lebih lanjut, Arya mendukung juga kemampuan digital anak muda untuk terus ditingkatkan, karena masa depan Indonesia adalah digitalisasi. Berita selanjutnya, wisata Bukit Aslan kedatangan seniman Amerika Serikat Amos Demetrius. Wisata Bukit Aslan lagi kedatangan seniman terkenal asal San Francisco, Amerika Serikat, yang bernama Amos Demetrius pada Jumat 4 November 2022 kemarin. Diketahui Amos Demetrius atau yang kerap disapa MS adalah pencipta patung instalasi yang ada di wisata yang berlokasi di Waiguba, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung tersebut. Amos menjelaskan makna karya seni yang diciptakannya yang berbentuk sedikit abstrak dengan banyak sudut berukir satu filosofi hidup dalam 3 bahasa, yakni Lampung, Indonesia, dan juga Inggris. Ia mengatakan bila patung instalasi di Bukit Aslan masuk dalam proyek Parallel Universe dan jadi yang pertama di Pulau Sumatera. Patung instalasi tersebut selama ini telah menjadi karya seni yang tersebar di seluruh dunia. Dirinya menyebut Bukit Aslan menjadi tuan rumah ke-144 dan seluruh karya yang tersebar di 30 negara dan 6 benua di dunia. Menurutnya pula, ia mulai mengerjakan instalasi pertama tahun 2003, sehingga sudah 19 tahun ia telah berkarya. Meski idenya sudah terpendam cukup lama.
Amos memilih Bukit Aslan sebagai tuan rumah karena kagum dengan keseluruhan proyek yang didasarkan pada cita rasa dan juga rasa hormat terhadap masyarakat, lingkungan, warisan budaya, keluarga. Setiap berharap pengunjung bisa healing. Situs seni instalasi Bukit Aslan ini diketahui memiliki kisah tentang teka-teki dan kertas hidup yang bercerita tentang perayaan keluarga dan juga makna. Amos berpikir makna dan juga nilai instalasi multimedia ini memberikan pengalaman imajinasi yang kaya dan fantasi di dunia nyata. Selain itu juga memberikan warna yang dilakukan untuk menyampaikan makna dalam bahasa yang dikenal sebagai Baswe Nyilve. Berita terakhir, promo beli iPhone 14 secara kredit akan gratis cicilan hingga 2 kali. Erafone Megastore Mall Kartini kini memiliki promo menarik untuk pembelian handphone di bulan November 2022. PIC Erafone Megastore Mall Kartini, Feranita Ramadhani mengatakan, kali ini promo diberikan untuk pembelian iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max. Ia mengatakan pada 5 November 2022, promonya adalah gratis cicilan hingga 2 kali untuk pembelian dengan kartu kredit BNI. Ada juga promo gratis cicilan 1 kali jika melakukan pembelian dengan kartu kredit BCA, BRI, BSI, Bank Simbangiga, Citibank, Bank DPC, Bank HSBC, Bank Mandiri, MyBank, dan Bank UOB. Adapun harga iPhone 14 Pro ini dibanderol dengan harga 19.999.000 sampai dengan 30.999.000 dan Pro Max yaitu 21.999.000 hingga 32.999.000. Promo lainnya adalah setiap pembelian Oppo A77s gratis Encobuds. Setiap pembelian Oppo A77s dan Reno 8 series dengan HCI gratis biaya admin, bunga 0% dan juga DP mulai 0 hingga 31 Desember. Selanjutnya, untuk pembelian Vivo X80 akan mendapatkan promo cashback 1 juta yang berlaku hingga 30 November 2022. Promo ini tidak kalah menariknya karena setiap pembelian handphone apapun di Erafone Megastore Mall Kartini bisa tebus murah kartu Indosat Matrix 70.000 per bulan selama 1 tahun. Kartu Indosat Matrix ini berisi kuota 50 GB, gratis telepon ke semua operator 150 menit, dan juga gratis SMS 50 kali ke semua operator. Jika tidak ingin tebus murah kartu Indosat Matrix, bisa tebus murah kartu XL prioritas 600.000 selama 1 tahun. Dengan 600.000 bisa mendapatkan kuota 15 GB setiap bulan, unlimited social media, request sinyal, dan request nomor 6 angka. Berikutnya, setiap pembelian handphone Samsung Galaxy Z Fold 4 gratis kartu XL prioritas atau Indosat Matrix selama 1 tahun. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita terkini Lampung bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Selamat malam dan sampai jumpa.